Adalah. Oh, di mana tertulis Bapak dan Ibunya Bunda Maria? Ada di Bible. Ya coba di mana? Ada. Ya di mana? Ada di mana? Ada di Bible. Yang tidak ada tertulis itu, kenapa Allahmu tidak bisa beranak? Allah Bukan. Saya tanya, siapa Bapak dan Ibunya Bunda Maria dan tanggal berapa Bunda Maria melahirkan Yesus? Itu kalau tanggalnya nggak Nggak bisa jawab kan? Makanya udah bertanya aja udah. ya nggak bisa Bertanya aja jawab. Oh ya udah. Ya udah, saya bertanya ya, siapa? Kenapa Allahmu nggak bisa beranak? Tunjukkan datanya kalau Allah bisa beranak. Ya silakan Ustadz Alif. Saya tanya kenapa Allah kalian tidak bisa beranak? Waduh, saya nggak bisa jawab. Nah, tadi kan sudah dibilang gitu dulu. Oke. Sebelum ke situ, kita pahami dulu, emang Tuhan mana yang bisa beranak? Coba, saya ingin tahu. Tuhan yang mana yang bisa beranak? Ustadz Alif Mereka dikencengin nggak, Bu? sedikit suaranya Ustadz. Oke, cek. Yang mana? Cek. Emang Tuhan yang mana yang bisa beranak? Itu Firaun. Kok ada Tuhan bisa beranak? Firaun beranak kan itu Tuhan juga. Oh, itu Tuhanmu? Oh, ya. Itu Tuhannya mereka. Lah, terus? Sekarang Allah SWT yang saya tanya, kenapa nggak bisa beranak? Ya, tidak. Kan Memang Tuhan- tidak Tuhan beranak saya. dan tidak diperanakan. Emang Tuhanmu beranak? Tuhan saya bisa beranak itu, saya anak. Inilah akibat Ini kalau pertanyaannya nyembah sekarang- Kristus palsu, pertanyaannya setan. sekarang, Gitu. kenapa Assalamualaikum Allah warahmatullahi SWT? wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa Allah SWT tidak bisa beranak? Langsung berudah. Jawab Tuhan dulu, bisa Bro. beranak. Kenapa Allahmu itu nggak bisa beranak karena apa? Allah pencipta Karena nggak langit dan beristri. bumi. Kan, dengarkan. Dengar, Anda kan bertanya tuh, jangan pakai ilmu gereja ke sini, nanti ditertawakan sama anak TK Islam. Allah itu tidak beranak karena Allah tidak punya sohib, tidak punya teman, tidak punya qarib. Allah itu ahad, hakikat tunggal yang tak terbilang. Tidak seperti Tuhannya Kristen, punya anak, bisa beranak, punya sepupu, punya opung. Bahkan Paulus pun, Rasulmu itu kan bisa bersalin tuh. Galatia 4 nomor 9, saya anak-anakku karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Itu Paulus aja bersalin di agamamu. Jadi memang agamamu itu memang aneh. Agama yang tidak masuk akal. Nah, gitu. Jadi Pertanyaannya sekarang, kalau Allah ada nggak pertanyaan, bisa beranak kenapa itu karena Allah apa? itu Karena tidak nggak beranak? beristri. Karena Tuhan itu satu, tunggal, absolut, entitas tunggal absolut yang tak terbilang. Quranmu bilang karena Allahmu tidak beristri. Nggak ada Mau kata dibantah? istri di situ, nggak ada. Kau tunjukkan kalau ada kata istri itu di situ, tunjukkan kepada saya. Karena Coba. Allahmu itu jomblo. Iya, coba makanya kau Allah tunjukkan tidak di mana bisa dalilnya. Oten. Makanya jangan jadi nggak bisa kelamaan bantah. nyembah Kristus. Jadi nggak bisa Kelamaan bantah, nyembah kau Kristus nyembah sih batu. jadinya gitu. Hei, batu hitam itu beranak dan diperanakan nggak? Nah, penghujat. Batu hitam maksudmu biji pelernya Yesus. Penghujat. Sakit hati kan kalian itu. Sakit hati kalian itu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apakah Tuhannya, kenapa Tuhannya umat Islam itu tidak bisa beranak? Bahlul, dongok. Makanya kurangi makan babi biar otakmu berfungsi, bro. Tuhan kok beranak? PD-nya lagi, Tuhan kami beranak. Berarti bercucu juga. Bah, lama-lama Tuhanmu kutuan. Dompala. Makanya jangan salah kalau dinyanyikan kalian itu. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Apa itu dompala? Itulah. Dompala itu tolol, bahlul, dongo. Bang Juma, ini Idiot. mantau-mantau tadi barusan tadi ngacak-ngacak kandang babi, dinaik turunkan. Ini saya mau mandi dulu. Soalnya saya mau mandi masih bau babi. Masuk di kandang mereka masih bau. Iya, bersih badan dulu, bersih badan dulu. Bersihkan badan dulu. Habis keluar dari kandang babi tadi. Tapi tidak usah mandi junub. Tapi tidak usah mandi Yang junub. ditanya, yang ditanya tadi itu
Tuhan, etimologi Tuhan. Masa kayak gitu aja ditanya? Terlalu banyak teorinya mereka. Ketakutan dong kita mau bahas Iya. apa gitu. Padahal temanya Islam naik bertanya tentang Yesus Kristus. Ya naiklah aku. Pas Naik naik, banyak yang ditanya. tanya dijawab. Biar tenang aku nyetaknya dia ada main. Siapa yang noise ini? Pas naik banyak yang disuruh nanya. Baru dinaik turun. Padahal disuruh naik bertanya lu. Naik bertanya katanya. Sasarannya cuma yang awam. Bang Zuma. Noise ya? Abang lagi memblender bang. Oh ada noise deh. Kok bisa? Iya suara mesin abangku. Yang noise tadi yang satu itu, yang satu udah Enggak, turun. itu ada suara Kayak suara mesin. kipas, kayak suara kipas. Kok ada suara kipas? Dari Atau sini? kayak suara mesin lah. Tuh. Gitu. Sekarang masih ada? Udah hilang. Mantap. Mic-nya kali habis diseruduk babi tadi. Masih Gurunda. Ada si Masih? Marcel. Kenapa Kok bisa itu, ya? Bang? Entah juga aku nggak tahu. Gara-gara Nah, dari sekarang situ mungkin bagus. masih ada sihir-sihirnya Berarti enggak? dari headsetnya itu. Udah jangan bersuara apa nanti rungkat lagi baru. Marcel. Marcel. Selamat malam. Nah, nggak ada lagi kan? Nggak ada bang. Alhamdulillah. Agama apa bang? Kristen kak, Oke. Silakan bertanya atau nggak boleh bergabung ya? Boleh. 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 Oke. Jangan di mute bang. Sini apa kak? Apa tuh nak? Di pinggir pasar. Oh ya. Pasarnya suruh geser dulu. Lagi pekan pula di sini bang. Oh, iya. Mau pakai tema bang, Marcel? Dia suruh nanya aja. Kalau temanya sih kak ada di tema HP ku adalah. Tuh kan tema wallpaper katanya di HP-nya wallpaper. Udah ada wallpapernya. Itu dua Kristus. Coba Komal Kristen juga begini ya. Teduh, diizinkan kita ngomong. Ini kita naik ke atas kayak orang kesurupan semua. Mereka kan panasnya sama abang aja. Gitu ya. Iya. Saya perhatikan itu kalau yang masuk yang lain itu kayak biasa gitu. Tapi waktu Bang Zuma naik tadi saya lihat diturunkan. Kenapa diturunkan? Nah, saya lihat lagi dinaikkan lagi di situ sudah buat kan Zuma versus Hati Nurani kan. Nah, diturunkan lagi. Nah, sebenarnya sama abang aja panasnya. Tapi Oh gitu. dengan secara tidak sadar mereka sebenarnya itu memperlihatkan kepada netizen Kristen. Kepanikan ya, panik kalau ada Banyoma panik. Iya, satu panik. Kemudian yang kedua, dengan secara tidak sadar itu banyak orang-orang yang meninggalkan Kristen gara-gara perilaku seperti itu. Artinya tidak beradab seperti itu kan? Padahal ajaran kasih ya. Iya, padahal jalan kasih kan. Tapi tidak sesuai mulut katanya kasih, tapi perbuatan itu biadab gitu. Dompal Ya lah. Marcel. Iya, kita kan naik untuk diskusi. Ini naik, langsung enggak. Orang datang baik-baik pun. Dan Bani Kunarion loh bang. Oh Ya, saya iya juga juga perhatikan sih. kemarin, Gurunda kan sempat kemarin ya kalau tidak salah ya naik ke Komal Kristen juga ya. Kemarin dulu ya itu. Beberapa hari Saya yang lalu lihat kan kayaknya. seperti itu, mereka bertanya sama Gurunda, dijelaskan itu ngoceh semua itu 4 orang 5 orang itu. Ya, itulah para saudara Kristen ini. Padahal hidupnya di Indonesia loh. Indonesia damai sejahtera. Ya, panikan. Nih ada Padi Huma. Pak Padi.
Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, dikembalikan tuh kepada saudaraku di Indonesia. Saya datang dari Malaysia. Ya. Oke Pak C, selamat bergabung Pak C. Nah, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Suruh dulu kayak, soalnya lagi kerja. Oke, Bang Marcel, nanti kalau udah selesai naik Iya. lagi ya. Oke, salam kenal ya. Oke. Aduh, Bang Padi noise loh. Sebenarnya memang harus bersyukur ya Bang Zuma ya. Karena dengan komal-komal seperti ini, Kristen lebih banyak membaca Bible-nya. Iya, betul. Kita ngajarin mereka dengan ikhlas, kan gitu. Betul, Bang. Tanpa tendensi perpuluhan. Motivasinya ya semata-mata karena kasihan kepada mereka. Kasih plus kasihan sama mereka. Karena mereka terjerat dalam Benar sekali Gurunda itu. Sebenarnya saya itu kadang berpikir sangat kasihan saudara-saudara Kristen kita tuh yang awam. Mereka hanya datang yang awam, gereja betul. setiap hari Minggu kan. Nah, dia Betul, tidak pernah Pak. membaca kitab-kitabnya. Dengan adanya Gurunda dengan teman apologet, minimal untuk jengkel dulu pertama. Dia buka, ini Gurunda ini Bang Suma ini ngarang-ngarang ini. Begitu dia baca, Iya, betul. bener nih. Ternyata benar ini. Kan gitu. Mulai Akhirnya dari situlah siuman. terbuka pemikirannya kan. Lama-lama sadar kan gitu. Ya, siuman. Siuman itu yang pingsan, baru siuman. Ya, ini mereka tidak pingsan tapi posisinya mirip pingsan. Castello. Halo, malam Kak. Malam, agama apa, Abang? Saya Hindu Kak. Hindu. Boleh nanya Kak? Bentar izin sebelum ke orang Hindu. Abak Bian, assalamualaikum warahmatullahi Nah itu wabarakatuh. mau nyapa loh, Akang ini lu. Udahlah, Akang kita Bentar turun Bunda aja. Nora, bentar Bunda Nora, bentar. Ya saya kan mau nyapa si Abang Bian. Dia nih Gimana? Waalaikumsalam, Panglima, Kak Nora, Bang Juma. Iya. itu tidak boleh banyak ngomong. Kalau rungkat nanti baru. Jangan diturunkan Bang Handi, ada yang mau mualaf itu. Aduh. Naikkan lagi yang mau mu'alaf. Sambil itu Castello silakan. Castello mau nanya apa Castello? Oh ya Bang, aku mau nanya dong ke Bang Zuma. Boleh ya Bang? Iya. Boleh. Bang, aku pernah baca buku terkait dengan Kristen sama Islam. Iya. Yang dimana ceritanya itu kan dia sama itu ceritanya terkait dengan apa? Yesus yang yang ibunya itu Bunda Maria dan si nabinya dari umat Islam yang memang nama ibunya juga itu hampir mirip dan kisahnya itu dia sama. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang cerita di dalam Bible ini dengan di dalam Al-Quran kalau orang Islam ya? Iya. Apakah itu ceritanya sama satu orang ataukah seperti apa, Bang? Iya, jadi gini. Kalau di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ay yukhlikal masiha ibnu Maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a. Al-Qur'an mengatakan sesungguhnya Allah menyatakan bahwa kafirlah orang yang berkata bahwa manusia yang lahir tanpa ayah dari seorang ibu bernama Maryam disebabkan karena mereka mengingkari firman yang telah kami sampaikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Allah hendak membinasakan Maryam beserta dengan ibunya? Nah,
Jadi yang diceritakan oleh Al-Quran ini adalah sosok yang datang kepada Bani Israel, yang ditolak oleh Bani Israel. Bukan hanya sekedar ditolak, diajarkan kemudian dari kalangan orang-orang jahil di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mengajarkan hal tersebut kepada orang-orang Roma, bahwa oknum ini telah mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Nah, jadi kalau berbicara mengenai Yesusnya orang Kristen, Bung, itu berbicara mengenai oknum yang datang di tengah Bani Israel, Nabi untuk Bani Israel, dan tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi kalau Anda tanya apakah ini adalah oknum yang sama, ya sebenarnya oknum ini sama, cuman pola yang membuatnya menjadi berbeda. Orang Kristen menganggap ini adalah Tuhan, dia menganggap Tuhan dalam rupa manusia, sedangkan umat Islam menganggapnya dia adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Jadi banyak ketimpangan di situ. Mereka menganggap dia adalah Tuhan, nusul ke bumi, diutus untuk menebus dosa-dosa mereka. Padahal itu pola itu nggak ada, itu mereka buat sendiri. Jadi kalau dikatakan sama, saya katakan oknum yang lahir tanpa ayah sama. Tapi apakah berbeda? Berbeda. Berbeda. Karena Kristus yang mereka bawa itu bukanlah Kristus yang datang kepada Bani Israel. Itu oknum yang berbeda, Bang. Jadi Yesus ini dalam pandangan Kristen adalah gambaran yang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran, Bang, ada dua. Nabi Isa yang lolos dari kematian penyaliban, dan oknum yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kalau di Kristen juga ada. Di Kristen itu ada Kristus asli dan ada Kristus palsu. Nah, yang mereka tuhankan ini adalah Kristus palsu. Gitu, Bang. Berarti maksud abang dia satu entitas, gitu ya, Bang? Yes, betul. Yang satunya menuhankan, yang satunya tidak, itu maksud abang. Tapi yang dituhankan ini bukan Yesus, tapi penyesat yang nyamar-nyamar jadi Yesus. Kalau dalam pandangan Islam, yang mereka sembah ini adalah yang mereka salibkan selain daripada Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang saya baca begini, Bang, ceritanya tuh kan dia mirip, nggak ada yang dibuang di sana. Yang pertama terkait dengan lahir tanpa apa, begitu ya. Lalu nama ibunya, yang satunya disebut Maria, yang satunya yang tadi abang sampaikan Maryam. Nah, pertanyaan saya, apakah memang dua orang ini memang satu entitas? Itu, Bang. Satu hal yang perlu dipahami dulu, Bang. Kalau yang Anda bawa adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi, sebagai Rasul, anaknya Maria, ya satu entitas dengan anaknya Maryam yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Kenapa? Karena Maria manusia, melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Kristen ini bukan manusia, itu adalah sembahan mereka, Tuhan mereka. Tuhan, bukan manusia, Bang. Anda boleh baca di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yang disembah oleh orang Kristen bukan anak Maria, tetapi makhluk roh yang memakai nama Yesus Kristus, tetapi bukan manusia. Itu dalilnya tuh. Orang Kristen pasti ngaku, apakah Tuhan kalian manusia? Pasti mereka mengatakan bukan. Nah, sedangkan Yesus Kristus, anak Maria yang mirip dengan anak Maryam ini, itu adalah manusia. Yang mereka sembah bukan manusia. Jadi mereka hanya numpang menggunakan nama Yesus, tapi sebenarnya pribadi yang berbeda. Begitu, Bang. Tetapi, Bang, di dalam ceritanya kawan-kawan Kristen yang pernah saya ikuti juga terkait Bible, itu kan saya sempat baca itu, Bang. Di situ yang dituhankan oleh kawan-kawan dari Kristen itu dia sama, Bang. Nama ibunya itu cuma satu, yaitu Maria, tidak ada nama yang lain. Kan tadi abang sampaikan bahwa ada dua. Berarti apakah memang masalahnya, saudara, yang di dalam Kristen itu satu juga, Bang? Di Kristen itu minimal ada dua.
Kristen sendiri mengakui ada di dalam Bible mereka kok. Bagaimana Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia, sedangkan Maria punya anak manusia? Bagaimana mungkin dikatakan sama, sedangkan anak Maria adalah manusia, sedangkan yang disembah oleh Kristen bukan anak manusia? Beda bang, cuman orang Kristen biar tenar sembahannya itu, maka sembahannya datang mengaku sebagai Yesus Kristus. Jadi Yesus yang senada dengan Nabi Isa itu berbeda dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah makhluk roh. Sedangkan Yesus bukan makhluk roh, dia adalah manusia. Begitu saudara. Tapi kalau dia loh yang abang sampaikan, itu kan yang sempat kita pelajari itu, Tuhannya umat Kristen itu kan ada 3, ya mirip-mirip lah sama kita. Akan tetapi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya bang, kalau tadi yang abang sampaikan ada satu Tuhan lagi yang di luar dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti itu dia di mana? Karena sepengetahuan yang saya baca dari Bible Kristen, itu hanya satu Tuhan yang di mana setelah saya baca juga terjemahan Al-Quran, itu dia sama. Dari ibunya, ceritanya, itu semuanya dia sama. Hanya saja yang saya lihat di situ ada yang menuhankan dan ada yang tidak. Makanya yang ingin saya tanyakan ke abang, karena dari kawan-kawan Islam, apakah memang ini dia satu entitas? Hanya saja ada kesalahpahaman di sana, ataukah seperti apa bang? Begini saudara, sebelum membawa Nabi Isa kami belajar dulu mendudukkan, membedakan antara Yesus Kristus yang orang Kristen sembah dengan Yesus Kristus yang berasal dari firman lalu menjadi daging. Yesus di dalam pengajaran Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Ini manusia, beda bang. Jadi dia adalah manusia yang diurapi Tuhan. Hari ini yang lahir adalah manusia. Dari mana manusia ini lahir? Berasal dari firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, yaitu sifat yang melekat pada diri Tuhan, berfirman, keluar ide, gagasan, menuju kepada Maria, seorang wanita. Berbeda dengan yang disembah oleh orang Kristen. Yang disembah oleh orang Kristen Anda boleh lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi Bapa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, keteosannya, melainkan menjadi manusia. Jadi dia berubah menjadi manusia. Sedangkan yang Yesus ini adalah perkataan Tuhan tadinya datang ke Maria, manusia, Maria melahirkan manusia. Akan sempat baca juga itu bang di dalam ceritanya umat Islam terkait dengan nabinya Nabi Muhammad, yang dimana ada cerita yang menjelaskan bahwa pada waktu Nabi Muhammad itu dia masih kecil, itu kan dia berjalan-jalan, kalau nggak salah ikut pamannya berjalan-jalan dan menghampiri satu gereja, begitu bang ya. Lalu ada awan, ada pohon pun yang menunduk, lalu ada tanda-tanda kenabian yang katanya diketahui oleh pendeta tersebut. Pertanyaan saya, apakah memang Islam sama Kristen ini dia sama bang? Abang adek? Beda bang. Apa itu gambarannya maksud saya? Enggak, beda. Yang Anda maksud yang datang di sana itu adalah orang-orang Nasrani. Nasrani dan Kristen itu beda. Kalau Nasrani itu umatnya Nabi Isa. Enggak sama, beda. Kalau Kristen itu penyembah makhluk roh. Kalau Nasrani penyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Cuman mereka ingkar kepada perjanjian Tuhan kepada mereka. Kristen ini kan ada dua bang. Mereka satunya Katolik, satunya Protestan, begitu ya? Yang semua yang disebut Kristen pengikut Paulus itu tidak ada yang kemudian Nasrani, bukan, beda. Kristen itu bukan Nasrani. Nasrani itu pengikut Nabi Isa, sedangkan Kristen itu pengikut Paulus.
Tetapi nama orangnya Begitu, ini saudara. kan bukan sama bang, karena namanya kan pendeta juga yang saya baca di ceritanya umat Islam. Makanya apakah memang ceritanya? Iya, umat pendeta Islam sama itu umat terjemahan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tidak ada padanan kata yang cocok untuk dinobatkan kepada pemimpin umat Nasrani. Jadi maksud abang itu juga dipakai untuk penobatan untuk Nasrani. Berarti kan Nasrani sama Kristen ini sama. Karena penobatannya. Kan udah saya bilang beda, Bang. Apanya yang sama coba? Apanya yang sama? Nasrani itu pengikut Nabi Isa, sedangkan Kristen pengikut Paulus. Bedalah. Nasrani pengikut Nabi Isa. Ya. Sedangkan Kristen pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Yes. Tapi yang saya baca beda. Gitu, Bang. Yang saya baca itu ada kemiripan. Tapi faktanya begitu. Mungkin mirip-mirip. Karena ajaran yang mereka pakai itu adalah ajaran yang dihasilkan dari penelitian terhadap agama Nasrani. Dan pemimpinnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bukan itu maksud saya, Bang. Maksud saya begini. Yang saya baca dari cerita yang tadinya abang sampaikan, yang sama-sama memiliki bapak, lahir tidak memiliki bapak, baik itu dari Kristen dan Islam, itu kan mengakui bahwa ada di Islam itu katanya Nabi, dan di Kristen yang saya baca itu katanya kan Tuhan. Nah, makanya pertanyaan saya, kalau memang ini dia entitas yang sama, berarti kan Islam sama Kristen ini sama, kan begitu ya Bang? Saya mencium aroma Anda ini Kristen loh. Anda terlalu memaksakan kebodohan Anda untuk mengelabui kami yang Islam. Nggak bisa, saudara. Saya sudah jelaskan sama saudara. Nasrani, Kristen berbeda. Dan saya katakan kalau entitas yang Anda maksud adalah anak Maria, Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel, entitasnya sama dengan Nabi Isa alaihissalam yang memang diutus untuk Bani Israel. Nama ibunya Maryam. Tetapi, saya catat lagi, tolong dicatat lagi. Tetapi, Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus tetapi mengaku Yesus Kristus. Sekarang sederhananya begini kawan. Kalau ada setan mengaku kemudian Bang Suma, apakah Anda ingin mengatakan setan ini adalah Bang Suma karena namanya sama? Jangan karena mentang-mentang sama, maka Anda mengatakan sama. Enggak sama. Kenapa Kristen kemudian Anda mengatakan, loh, toh ibunya juga sama? Nah, itu dia. Karena Kristen menggabungkan dua Kristus. Anak Maria digabung. Ketika dia datang ke bumi lahir, oh itu manusia. Ketika dia mampu melakukan mukjizat, oh itu Tuhan. Makanya mereka memiliki pola 200%. Yesus itu 100%-nya manusia, 100%-nya Tuhan. Berarti berapa tuh? 200%. Iya, karena mereka menggabung. Abang sampaikan dari sisi ketuhanan. Maksud saya coba dudukan terkait dengan kesamaannya di sana Bang. Yang dimana yang tadi saya sampaikan ke Abang. Dari cerita yang diceritakan di Bible terkait dengan kelahiran Yesus. Lalu ibunya Yesus. Ceritanya sampai Yesus dia lahir. Lalu bisa memberikan roti, anggur dan sebagainya. Ternyata ini juga yang saya bacakan di kitabnya orang Islam, yang dimana juga ada kesamaannya di sana. Tetapi yang ingin saya di sana saya lihat ada perbedaannya. Yang satunya mengaku sebagai Tuhan, yang satunya kan mengaku katanya sebagai Nabi. Nah, maksud saya adalah apakah memang entitas yang di dalam dua kitab ini dia sama karena ceritanya sama Bang, bukan karena namanya saja. Sekarang saya tanya balik nih. Cerita kelahirannya tidak apa. Lalu di sana juga ada cerita terkait dengan murid-muridnya yang katanya 12 murid itu. Oke, saudara. Nah, saya nanya balik dulu nih. Apakah nggak keliru di situ, Bang? Ya, oke. Saya balik tanya dulu supaya bisa saya jelaskan arah pertanyaan saudara. Menurut saudara, Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia sama atau tidak sama?
Kalau Yesus yang manusia dan tidak manusia, ini saya juga kurang ini Bang, karena gak terlalu percaya terkait dengan Yesus itu dia sebagai Tuhan. Hanya saja, yang saya lihat itu bahwa cerita di dalam Bible dan di dalam kitabnya umat Islam itu dia sama ceritanya. Makanya di situ. Tunggu dulu, yang saya tanya dulu, kan ada di dalam kitabnya Kristen itu Bang, ada dua Kristus, ada dua Yesus. Kenapa Anda nggak mau bahas itu? Antara Yesus yang manusia dan saya belum baca dan Yesus yang bukan manusia. Alkitabnya umat Kristen untuk seluruhnya. Tetapi yang saya bacakan itu hanya beberapa yang saya baca. Yang memang di sana ada kemiripannya. Nah, cuman ada perbedaannya. Karena yang satunya disebut 3. Ini saya juga kurang percaya Bang, karena di Hindu kami itu dia juga sama Bang. Itu ada 3 Tuhan juga. Dan kemungkinan kalau 3 Tuhan kan kita pakai logika akal sehat itu kan pasti berantem. Cuma yang ingin saya tanyakan, karena ada kemiripan antara Islam dan Kristen, disitulah yang ingin saya tanyakan. Soalnya kalau di Kristen itu kan dia juga ada 2 Bang. Ada Katolik, ada Protestan. Yang dimana yang ingin saya tanyakan ke Abang juga, menurut kawan-kawan Islam, apakah Kristen ini penyebutannya untuk Katolik ataukah untuk Protestan? Itu juga Bang yang ingin saya tanyakan supaya saya tidak bimbang, karena di gereja umat Kristen pun itu dia berbeda antara Katolik dan Protestan, itu pengajarannya dia berbeda. Dan pada waktu ibadahnya itu dia gerejanya juga dia berbeda. Tetapi yang saya lihat di Muslim, walaupun ada beberapa sekte-sekte, tetapi satu rumah ibadahnya itu bisa untuk semuanya dia ibadah di sana. Makanya yang ingin saya tanyakan, yang penyebutan Abang maksudnya Kristen ini hanya dia berlaku untuk Katolik sama Protestan atau seperti apa? Karena kalau yang saya pahami setelah saya diskusi dengan kawan-kawan Kristen, mereka sampaikan bahwa Kristen itu dia melekat untuk Protestan. Karena menurut mereka agama Protestan ini dia baru lahir ketika ada protes terkait dengan Katolik. Nah, pertanyaannya, kalau kita baca kitabnya Katolik, itu hampir sebagian besar itu tidak dibuang. Nah, cuman terkait dengan konsep ketuhanan, ini yang kita agak bingung Bang. Karena agak sulit diterima sama akal sehat. Karena tidak mungkin ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Karena anak sama Bapa sudah barang tentu kan entitas yang berbeda. Punya aja lah Bang. Makanya yang ingin saya tanyakan itu Bang, apakah Kristen ini penyebutannya untuk Katolik atau ke Protestan? Yang Bang Zuma maksud. Iya, kalau Katolik nggak disebut Kristen. Kalau Kristen bisa kepada Pantekosta, kepada Advent, kepada yang lain-lainnya termasuk Protestan. Tapi kalau Katolik, mereka nggak disebut Kristen. Kristen dan Katolik itu berbeda. Betul Bang, gitu. Karena itu dia yang saya pahami, kalau Kristen itu penyebutannya untuk Protestan. Nah, cuma maksud saya, di kitabnya orang Katolik yang pernah saya baca, itu dia sama ceritanya Bang. Sama ceritanya dengan nabinya orang Islam. Nah, karena dia sama, makanya disitulah yang ingin saya tanyakan, apakah memang ini entitas yang satu, hanya ada bukan salah tapi lebih tepatnya itu salah penafsiran ataukah seperti apa Bang? Karena ceritanya dia sama, dari ibunya yang tadi saya bilang turun ke anaknya, lalu lahir tanpa bapa. Ini ceritanya dia sama di kitab Islam maupun kitab Kristen. Nah, makanya saya tidak masuk ke penyembahan. Saya ingin tahu dulu nih, apakah memang itu sama? Kalau seandainya ini sama, berarti Islam sama Kristen ini agamanya masih sama, kan begitu kira-kira Bang ya? Jadi gini, Kristen dan agama Anda itulah yang sama. Kristen tidak sama dengan Islam. Karena Kristen dan Hindu itu sama-sama banyak Tuhannya. Kalau itu benar. Sama-sama Tuhannya datang. Nah, itu bukan cuma sama-sama 3. Ada Tuhan senior, ada junior, ada Tuhan bungsu. Jadi yang sama itu agama Anda dengan agama Kristen. Kalau Kristen dan Islam itu jauh, ibarat langit dan kolong jembatan. Gak cocok, karena Tuhannya Kristen itu menjelma menjadi manusia, sedangkan Tuhannya umat Islam itu adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yang kedua, di Kristen itu ada Trinitas, di Anda itu ada Trimurti. Sedangkan di Islam itu hanya Tauhid. Tauhid itu ada satu Tuhan. Jadi yang mirip dengan Kristen itu ya agama saudara.
Sama dengan Bukan itu Krista maksud turun saya, ke Bang. bumi Apakah juga. memang ada kesalahpahaman terkait dengan penyebutan itu maksud? Bang, abang terlalu panjang lebar tadi bang. Kami diam. Nah, izinkan dulu. Kami menjelaskan dulu bang. Ya, silakan bang. Ya, jadi sekali lagi saya katakan saudara ya, di Islam itu mengenal Nabi Isa tanpa ada kemudian buku embel-embel dari barat. Kami hanya tahu Nabi kami lahir tanpa ayah untuk Bani Israel. Itu aja. Kami beriman dengan keadaan itu. Kami percaya Al-Quran 100% bahwa itu bukanlah settingan, tapi itu adalah kenyataan. Karena itu adalah informasi dari langit. Nah, sedangkan berjalannya waktu muncul orang dari barat membawa ajarannya kepada Indonesia, kepada Nusantara yang dijajah pada saat itu, dan sekelompok kecil menerima ajaran penjajah lalu percaya bahwa ada Tuhan datang dalam rupa manusia bernama Yesus Kristus. Ternyata setelah kami pelajari, Yesus Kristus ini di dalam kitab mereka itu ada dua. Ada Yesus yang adalah Nabi yang mirip-mirip ceritanya dengan Al-Quran, dan ada Yesus Kristus yang mirip-mirip ceritanya dengan Krista. Turun ke bumi jadi Tuhan dan seterusnya, memiliki 12 murid dan seterusnya. Dia mati disalibkan, nebus dosa dan seterusnya, itu mirip-mirip. Nah, makanya ketika saya ditanya, apakah sama, apakah satu entitas yang sama? Kalau yang diceritakan anak Maria yang adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel, saya katakan itu adalah entitas yang sama dengan pola cerita yang berbeda dan sumber yang berbeda. Yang satu dari Al-Quran sumbernya penciptaan dan bumi, yang satu dari Bible sumbernya adalah wartawan. Sedangkan Yesus yang mereka sembah itu adalah makhluk roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Yesus anak Maria bukan roh. Dari situ aja sudah berbeda. Lalu Yesus anak Maria, nabi yang sama entitasnya dengan Nabi Isa, itu adalah manusia. Manusia seutuhnya, bukan makhluk gaib. Dia manusia seutuhnya. Hanya cara datangnya ke dunia ini unik, yaitu lahir tanpa ada persetubuhan ayah ibu, melainkan karena instruksi dari Tuhan saja. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen bukan anak manusia. Dia adalah Tuhan Kristus yang mereka sebutkan Kristus yang bukan manusia. Siapa yang mengatakan sembahan Kristen itu bukan manusia? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11, nomor 1, nomor 12. Seperti itu saudara. Jadi alangkah baiknya kalau kita berdiskusi tanya jawab tentang kekristenan, yang pemilik agama itu hadir di tengah-tengah kita, karena beliaulah yang pantas untuk menyangga, bukan kita yang bukan agama Kristen. Silakan. Mungkin begini Bang, maksudnya begini. Dari yang saya baca ya, dari Bibelnya orang Kristen, itu kan dia lebih condongnya, memang saya agak sedikit tertarik di sana terkait dengan beberapa kata-katanya. Walaupun ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu dia tidak masuk akal. Hanya saja dari ada beberapa cerita yang sama. Makanya disitulah tadi saya dengar Abang sampaikan bahwa kalau seandainya itu dia masuknya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan cerita dari kawan-kawan Islam, berarti kan itu dia masuk, kan begitu Bang ya. Pertanyaan saya terkait dengan Bibelnya Kristen, kan ini saya dapat informasi juga dari kawan-kawan Kristen bahwa duluan Bibel sebelum kitabnya umat Islam. Pertanyaan saya, apakah ketika duluan Bibel lalu kitabnya umat Islam ini datangnya belakangan, lalu menurut mereka ada beberapa yang dijiplak oleh kawan-kawan Islam. Nah, itu yang saya pengen pertanyakan ke kawan-kawan dari Islam. Soalnya izin, kau cerita kenapa itu. Kau kenapa mewakili orang? Kau agama apa Bang? Izin Gurunda, kau agama apa? Cukup Saya lama kau tidak dikasih mewakili orang, karena memang saya juga agak sedikit bimbang terkait dengan agama saya. Lalu saya coba Hindu juga terkait dengan agama Kristen, yang dimana jadi gini, itu kan dia sama-sama punya Tuhan lebih dari satu. Itu yang tidak masuk akal saya. Cuman ada beberapa cerita yang di dalam Bibel, yang ini mesti saya harus konfirmasi ke kawan-kawan Islam, menyangkut dengan ketuhanan sama bukan Tuhan. Makanya disitulah supaya saya juga tidak terlalu jauh salah untuk
memposisikan diri kira-kira begitu. Iya, jadi gini, ketika Anda bertanya duluan mana kitabnya Islam dan Kristen, yang tunggu dulu kitab yang mana dulu. Kalau kitab duluan yang mana, ada di yang Indonesia, saya dengar dari kawan-kawan Nasrani Kristen ini yang tadi abang sampaikan, iya, itu mereka sampaikan bahwa duluan kitab mereka sebelum Islam, kan begitu ya katanya menurut mereka. Cuman saya sempat baca juga di Kau diam dijelaskan ya. Kamu belajar tuh biar dijelaskan oleh guru iya, kami. saya izin Silakan. mau belajar. Makanya saya minta izin mungkin bisa dapat apa? Petunjuk, karena yang saya baca itu menurut kawan-kawan Kristen, kitabnya mereka itu duluan sebelum. Iya, udah dipahami iya, pertanyaanmu, kita Bang. sudah tahu, Bang. Maksud Makanya saya mau ketika jelaskan. saya baca di Islam, itu Islam juga buku kitab. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi gini, saudara. Kalau kita berbicara mengenai kitab duluan mana, kalau dikatakan kitab yang di kanon, yang ada manuskripnya dalam bahasa Yunani, yang ditemukan di abad keempat, ada yang di abad kelima, ya lebih duluan kitab mereka. Yang original teksnya ada, manuskripnya ada. Tapi kalau dikatakan kitab yang mereka punya yang ada di Indonesia ini, lebih duluan kitabnya Islam. Lebih duluan kitabnya umat Islam daripada kitab terjemahan milik orang Kristen. Itu dulu, itu yang pertama. Nah, kenapa ada kesamaan? Alasannya, karena yang menulis kitabnya mereka adalah wartawan yang melakukan penyelidikan tentang nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Karena itulah Al-Quran datang. Menjelaskan, bukan meniru atau apa menjiplak, bukan, menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah manusia yang bernama Al-Masih, anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Itu saudara. Jadi Al-Quran datang justru untuk meluruskan mereka, meluruskan orang-orang Kristen ini yang berkata bahwa pencipta langit dan bumi itu telah menjadi manusia bernama Isa putra Maryam, yang mereka kemudian terjemahkan lagi, dibawa lagi berita itu ke bahasa Yunani, mereka sebut Yesus. Makanya tadi saya mengatakan bahwasanya Yesus dan anak Maria yang datang ke tengah Bani Israel itu adalah berbeda dengan Yesus yang Kristen sembah. Itu yang saya katakan kepada saudara. Jadi kalau Anda mengatakan mirip, ya tentu ada kemiripan. Kenapa? Karena orang Kristen menggunakan kitab catatan-catatan yang dihasilkan oleh kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi terhadap oknum, yaitu Nabi yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Nah itulah yang diterangkan Al-Quran. Justru lucu kalau Al-Quran tidak menerangkan itu. Al-Quran datang meluruskan mereka yang telah menuhankan anak orang yang datang ke tengah Bani Israel sebagai Nabi, tapi mereka ajarkan itu adalah inkarnasi Tuhan. Gitu saudara. Berarti maksud abang ada ketimpangan di sana, atau ada kekeliruan dari kawan-kawan Kristen terkait dengan? Ya itu sudah pasti, itu sudah pasti. Itu maksud abang? Yes. Iya. Kan diusir mereka kan berdasarkan Bible mereka yang mereka kemudian lakukan penyelidikan penulisnya, kan diusir Kristen itu. Diusir oleh Yesus. Karena kenapa? Karena mereka menuhankan Yesus manusia. Tapi ternyata yang mereka tuhankan ini bukan anak Maria ini. Yang mereka tuhankan itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus. Makanya Yesus anak Maria berkata, aku tidak mengenal kalian. Loh, bukannya kami sudah bermukjizat pakai namamu? Oh, tidak, sorry. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23. Begitu saudara. Baik bang. Berarti menurut abang Kristen sama Islam ini sama, cuman ada kekeliruan, begitu bang? Tidak sama sekali. Laksana langit dan kandang binatang. Baik kali bang. Ya iyalah bang. Ya iya dah. Nasib mau kok. Iya, enggak ada samanya.
perbedaannya loh, itu perbedaannya. Laksana langit dan bumi. Artinya bumi itu kan ada kandang binatang, ada kandang kucing, ada pohon, ada buaya, biawak, kera, monyet, padale. Kalau seandainya ada orang Kristen yang tidak menuhankan Yesus, apakah dia bisa dikatakan sama dengan Islam? Tidak juga. Selama dia Kristen ya bukan Islam. Meskipun dia tidak menuhankan Yesus, tapi dia Kristen, ya sama aja. Apa bedanya dengan saksi Yehova? Berarti dia nggak akan sama kayak Islam begitu, Bang? Beda. Islam itu adalah manusia yang tertuntun berserah diri kepada Tuhannya dengan pola yang diperintahkan oleh Tuhannya. Tidurnya mereka tidur atas perintah, bangunnya mereka atas perintah, duduknya mereka, semua perkara dalam hidup mereka itu berdasarkan atas perintah Tuhan. Oke. Jadi lagi, tak ada kemudian, ya silakan. Satu lagi nih, Bang, terkait dengan ketuhanan yang tadi Abang sampaikan. Saya sempat baca juga di Bible. Itu Tuhannya itu kan namanya pun sama penyebutannya, yaitu dia A-L-L-A-H, Allah. Nah, di dalam Tuhannya orang Islam itu dia sama juga, Allah juga. Maksud saya apakah Tuhannya orang Kristen maksudnya yang namanya Allah ini dia sama juga dengan Tuhannya umat Islam? Kan itu dia ada kemiripan di sana, Bang. Cuman iya, jadi kalau berbicara mengenai Tuhanannya Yesus, memang saya kurang percaya, Bang, karena yang saya baca di Bible itu Yesus pun menuhankan yang namanya Allah itu, Allah Bapa itu. Makanya disitulah saya belum dapat satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan. Nah, cuman dari cerita Yesus dengan umat Islam yang tadi saya sampaikan nabinya itu dia ada kemiripan. Lalu Tuhannya juga itu dia sama. Lalu dari kitab-kitabnya pun ada penjelasan juga di dalam kitabnya umat Islam terkait dengan kitabnya orang Kristen. Nah, itu yang sempat saya bacakan, Bang. Makanya di situ masuk pakai Kristus palsu ini selalu menyamakan dia. Jadi bukan saya samakan, ini saya yang baca aja, Kak, yang saya baca di Bible, lalu saya baca di Al-Quran, itu dia sama dari sisi mana? Yang pertama tuh kelahiran yang tadi saya sampaikan. Cuman kalau masalah ketuhanan, memang saya juga nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bentar dulu, Bang Castello, Bang Zuma. Iya. Izin sedikit saja ya, Bang Castello baca di Al-Quran di surat apa itu, Bang? Saya lupa, saya baca cuma terjemahannya. Ada terjemahannya apa di Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu kalau di tulisannya Bible di surat apa, Bang? Indonesia. Di Bible surat apa, Bang? Kalau di Bible karena saya bukan Kristen, saya cuma baca Bible-nya aja. Cuma surat-suratnya saya nggak terlalu hafal. Udah lanjut, Bang Zuma. Saya penasaran di situ. Kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Kristen yang masuk ke Bali itu tidak tertulis Allah, tertulisnya Sang Hyang Widi. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui Tuhan kalian sama dengan Kristen? Kalau dari ketuhanannya, Bang, itu sebenarnya kalau sama sih enggak, beda dia. Tapi namanya sama, Sang Hyang Widi. Itulah yang bikin kita jadi bimbang, Bang. Enggak, Tuhan mereka Sang Hyang Widi dituliskan di kitab mereka yang masuk ke Bali. Kalau di Bali saya nggak tahu, cuma kalau kami kan Brahma. Nah, kalau misalnya kitab mereka masuk ke pendudukan yang mayoritas Hindu, Buddha, itu pasti mereka ganti juga tuh dengan sebutan seperti itu. Karena kemana pergi sesuai dengan penduduk yang mayoritas, ke situ mereka menggunakan nama Tuhan mereka. Sesuai dengan Tuhan yang disembah oleh penduduk mayoritas setempat. Jadi kalau Anda mengatakan sama, saya katakan tidak sama. Latinnya iya. Kenapa mereka menyamakan? Ya supaya dianggap bahwa Tuhan mereka itu sama dengan Tuhannya umat Islam. Padahal tidak. Mereka hanya menyamakan, padahal tidak. Gak sama. Sembahan kami dengan Kristen itu beda. Mereka hanya menggunakan kata A-L-L-A-H karena yang tenar di Indonesia mayoritas penduduknya menyembah A-L-L-A-H. Iya. Makanya mereka Abang pakai. kan ada SWT-nya kan begitu ya, Bang ya? SWT itu kan cuman gelar saja. Bukan. SWT itu gelar Tuhan. Ada penambahannya kan di situ karena yang saya lihat kan dia sama, tulisannya kan dia sama-sama Allah. Hanya saja kalau di Islam yang saya baca itu kan dia ada SWT-nya. Itu yang saya baca. Makanya SWT saya lihat itu kan dia ada gelar, kesamaan di sana.
Nah, cuman memang kalau SWT itu menyangkut konsep ketuhanan, ini yang memang sampai sekarang saya Iya sedikit Gurunda. Iya, Ini silakan, sebenarnya Pengikut motivasinya Paulus apa, ini. Castelo? Pengikut Paulus Ya, ini karena Klop sudah. tadi kamu dijelaskan, tetapi kamu tetap ngeyel gitu loh. bukan itu Bang, maksud saya begini Bang, karena saya kan pernah di Hindu. Enggak, kamu udah dijelaskan bahwa itu sudah sama, udah titik. Mungkin Gak usah lagi berargumentasi gitu loh. gini, Dia Bang, pernah di Hindu. saya bukan pernah di Hindu, saya kan di Hindu. Lalu saya coba ke kawan-kawan Dari saya Kristen. tadi Dia bilang itu pernah di Hindu. saya dengarkan itu bingung karena kamu kamu bertanya, Gurunda sudah menjelaskan dengan detail begini. Kamu bikin bernarasi lagi, harusnya kamu sudah bisa tangkap bahwa oh ternyata Tuhannya orang Islam dengan orang Kristen itu berbeda. Titik itu aja, nggak usah Iya. ditambahin lagi gitu loh. Bukan itu maksud saya Bang. Jadi gini, saya kan di Hindu, pada waktu di Hindu itu kan Tuhan kami kan banyak. Saya coba pindah ke kawan. Tadi dia bilang Nah, begini, Ibrahim. kamu kan bertanya begini tadi. Itu saya baca kitabnya orang Kristen. Dia juga menggunakan kata Allah. Terus kamu mengatakan, oh menurut saya sama. Nah, Gurunda tadi udah menjelaskan bahwa itu tidak sama. Udah titik, udah selesai. Nggak usah lah diargumentasi lagi. Kalau memang bertanya yang lain gitu aja loh. Iya maksud Lanjut, saya Gurunda. begini Bang, karena di Bible itu Yesus pun mengatakan hal yang sama, menuhankan Tuhan Allah Bapa. Sudah dikasih tahu beda antara langit dan bumi. Ini kau sepertinya Kristen, cuma kau ini ajaran Paulus dia suka nyamar Bang. Bukan Oke. lagi antara bumi dan langit, tapi antara bumi dengan jembatan tadi itu bedanya. Jadi mungkin Kenapa kau Hindu atau Buddha Begini. tapi membawa pemahaman orang Kristen? Antara langit dengan kandang domba. padahal saya cuma pengen bertanya karena yang saya baca kan itu. Udah dikasih tahu toh? Udah dikasih tahu kok sama Gurunda toh? Belum paham? Maaf, ini saya belum paham makanya Aduh, saya Mam. pengen tanya sama kawan-kawan Islam soalnya yang saya Tuhan Kristen terkutuk Bang. Yang digantung pada kayu salib tuh, Kristus palsu. Kalau itu saya juga nggak percaya Bang, karena memang di Bible yang saya baca, yang ada di Kristen baik itu Katolik maupun Protestan, itu semua yang diucapkan oleh Yesus itu diucapkan bahwa Tuhannya itu adalah Bapa Allah, tidak pernah dia sebutkan Roh Kudus maupun dia sebagai Tuhan. Nah, cuman Makanya karena tadi cerita begini, dari Castelo. Yesus ini di Castelo sebentar. Makanya tadi Gurunda itu membuka prolognya itu bahwa ada dua Tuhan, ada dua Kristus. Ya, satu Kristus yang menurut ceritanya Al-Quran yaitu Isa Al-Masih, anaknya Maryam. Ada satu Kristus yang dipalsu yang disembah oleh orang Kristen. Saya pikir udah jelas itu. Kita orang berpendidikan begitu kita oh ternyata seperti itu udah. Kalau memang bertanya lain gitu loh. Kamu udah bilang, menurut saya juga tidak percaya sudah. Menurut kamu katanya Yesus itu menyembah juga atau ya sudah berarti kan beda. Gitu aja. Kalau mau bertanya yang lain lagi gitu loh. Silakan. Castelo. Nah, betul gitu. Setuju saya, Bang. Oke, sip ya. Ya, oke. Betul. Ya, udah dibagi-bagi nasi di bawah. Terima kasih ya, Bang ya. Oke, sama-sama. Ya, baik. Sama-sama, Bang. Oke. Abang, bukan abang ini. Abak Bian. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum semua. Waalaikum Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kata yang mau mualaf. Ya. Aku Muslim betul Kak Nora. Ini ada teman kita Marga Tambunan memualaf benar gitu. Kemarin ada apa juga sama Kang Dito, cuman belum sempat malam tuh 2 malam yang lewat sama Kang Dito sama dosen apa itu ya? Bang Ardi. Iya Bang Ardi, cuman belum sempat clear juga. Dosen Oten Bang Pandi. Dosen Oten betul dosen Oten. Oh, jadi mau sekarang mualafnya Bang? Iya, cobalah Bunda cerita sama Dene. Kita satu kos sama Dene Bunda. Oh, orangnya ada di situ ya? Iya di situ. Ya.
Abang udah bisa open cam bang? Ah, open cam aja bang. Kita open cam aja ya. Oke, saya besarkan ya. Oke, sudah. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Gini Kristen bang, ya? saya kan dulu pernah masuk Muslim bang. Masuk Islam. Nah, ngikut istri. Nah, jadi Berapa lama bang? selama 5 tahun bang. Sholat sudah. Ya sholat ya pernah, tapi ngikut-ngikut aja sampai sekarang belum tahu sholat, masih maaf cakapnya ngekor-ngekor. Rambut kau. Oke. Nah, terus? Ya adalah keinginan mau mualaf secara serius, secara kafah. Gitu bang. Syahadatnya kemarin di mana bang? Maaf. Kemarin syahadatnya sama Ustadz, disuruh pegang tangan Ustadznya, suruh pegang, udah suruh pegang baru udah mualaf, baru nikah lah kami. Oh, sertifikatnya ada. Tapi di KTP belum berubah, agama masih Kristen. Itulah aku mau minta tolong dari Bang Zuma, mau mualafkan secara sungguh-sungguh gitu, biar nggak cuman mualaf gitu aja. Dulu kan mualaf tuh kan cuman ibaratnya kayak main-main gitu. Hanya untuk nikah ya? Iya, untuk nikah. Oke. Silakan Bang Zuma atau Ustadz Alif, silakan. Oh sebentar Dor. Sampai sekarang masih sama-sama dengan istrinya? Udah enggak, udah pisah bang. Oh udah cerai. Nah, dia ada begini, Pak. Dia sekarang udah cerai sama istrinya. Dia sekarang nih bapaknya Kristen, bapak tiri, mamanya Kristen. Jadi saudara kita ini KTP-nya Kristen gitu ya kan. Tapi dia udah nggak nerima Kristen lagi. Dia udah benar-benar memualaf gitu kan. Nah begitu Bunda. Jadi dia ini meminta macam mana dia sertifikat mualafnya ini keluar gitu. Ya, itu maksud. Kemarin kan dia pernah ngomong sama aku, kan kami satu kos. Ya. Dia mau mengeluarkan KTP ngurus-ngurus apanya 300.000 bang. Aku kayak gini lah bang, mama aku udah nggak suka sama aku, bapak tiri pun kayak gitu, bapak kandung pun kayak gitu, katanya kan. Kerja aku jualan ini, dimana aku datang duit 300 bang katanya, mualaf itu 300. Tinggal di mana bang? Di Medan Bunda. Sekarang posisi abang? Iya di Medan. Itu Medan Barat. diminta 300.000. 300.000. Jadi aku bilang, aku sering ikuti Bang Zuma. Aku bilang kan yang mualaf sama Bang Zuma itu nggak ada dikasih duit. Dari mana itu? Aku bilang pakai duit. Hampir tiap malam orang mualaf. Sebentar biar tidak ada salah paham. Izin Pak, izin motong Bunda Nora dan semua ya, izin motong dulu sebentar Pak. Tadi saudara kita itu sudah bersyahadat sebelumnya, ya kan? Sudah bersyahadat, sudah disaksikan secara langsung, seperti itu. Hanya KTP masih Kristen, gitu ya? Seperti itu. Halo Pak, KTP-nya masih Kristen. Oke. Nah sekarang syahadat ini tujuannya kan untuk merubah data. Iya bang. Oh seperti itu, baik. Nah di sana waktu dibantu syahadat, apa tidak dibantu mengeluarkan sertifikat? Tidak bang. Tidak dibantu. Tidak bang. Oke, baik, tidak dibantu mengeluarkan sertifikat. Nah alasannya kenapa? Tidak ada? Ya, Tidak bisa mengeluarkan atau tidak gimana? bisa mengeluarkan bang, kurang tahu juga soalnya kan saya ikut-ikut bang. Oh gitu, tidak bisa mengeluarkan. Yang penting nikah. Dia maaf Ustadz, dia nih syahadat kemarin dengan yang mensyahadatkan Pak Ustadz itu langsung menikah siri dia Pak Ustadz. Iya, maksudnya nggak apa-apa. Di sana tidak bisa dibantu keluarkan sertifikat. Itu kan poin pertanyaanku. Karena kalau dia sudah syahadat kan sudah menjadi Muslim. Tidak bisa di sana ya. Tidak bisa mengeluarkan sertifikat ya. Karena bukan yayasan resmi. Oke. Nah sekarang syahadat ini tujuannya untuk ada sertifikat mu'alaf. Iya bang. Oh gitu. Biar masuk Muslim secara kafah, biar diakui gitu. Ya, kalau Anda udah syahadat mah udah diakui Bang, Muslim.
Nah, biasanya pihak yayasan mengeluarkan sertifikat. Ini singkatnya ya kami sampaikan. Nanti kalau mungkin teman-teman juga ada yang masih perlu dipertanyakan boleh. Itu kan diserahkan dulu data pribadinya ke pihak yayasan, ke host boleh di DM atau di WA bahwa Anda itu KTP-nya seorang Kristen. Kan gitu. Nanti data sertifikat itu sah secara hukum, maka nanti itu bisa nanti ketika ke Dinas Kependudukan untuk merubah data bahwa Anda sebagai mualaf gitu. Iya bang. Oke. Mungkin kemarin Ustadz Alif. Ustadz Alif, izin boleh aku ini tanya abang ini? Iya bang. Izin ya Ustadz Alif. Iya. Siap. Abak Bian ini dulu masuk Islamnya tahun berapa bang? Sudah berapa lama? Tahun 2022 bang. Kalau Pak Bian Islamnya dari lahir. Oh bukan. Yang tadi. Aku dari tahun 2022 iya. bang. 2022 bang. 2022. Sekarang 2025. Aku tanya abang jawab jujur ya. Abang sudah sunat bang? Udah bang, udah. Oke, siap. Nah itu aja Ustadz Alif. Ya, siap Ustaz. Jadi begitu ya. Ustaz Alif, ini anda sekarang ini masuk Kristen kembali atau tetap di Islam? Ya kayak mana mau dibilang ya, sebenarnya pengen ke Islam bang. Iya, maksud saya kan Anda udah bersyahadat. Nah, kemudian kemudian cerai. Nah, setelah Anda cerai, Anda masuk Kristen kembali atau gimana? Atau tetap di Islam? masuk Kristen lagi bang, ini memang mau betul-betul masuk Islam. Oh, Anda masuk Kristen lagi? Iya bang. Oh iya. Oke, lanjut Pak Ketua. Iya, berarti Izin, sudah saya boleh murtad ngomong ya nggak? posisinya. Ya. Izin ya. Kemarin udah ngobrol sama saya, sama Kang Dito di roomnya Bang Pandi. Emang dia sempat murtad lagi. Kemarin itu minta dibantu, disahadatkan. Kebetulan gurundanya lagi ada tamu, nggak bisa. Nelpon Ustadz Alif. Ustadz Alif ketiduran kan. Kemarin kan saya nelpon berapa kali tuh sama Pandi. Oh kan? iya, siap. Ketiduran. Nah terus dia belum punya sertifikat mualaf. Karena pas mualafnya itu dia langsung nikah di situ, Tad. Nah kemarin saya mau bantu, mau sahadatkan dia sama Gurunda, cuma Gurundanya ada tamu, dan saya mau beresin semua administrasi dia, termasuk ganti KTP. Kebetulan KTP-nya hilang katanya, gitu. Saya udah cek ke teman saya di Dukcapil, insya Allah bisa KTP-nya muncul kembali. KTP lamanya ya muncul kembali, tapi belum diganti agamanya, kecuali kalau udah diganti KTP baru bisa diganti gitu, Tad. Jadi sekarang itu butuh sertifikat mualafnya untuk membereskan administrasi KTP-nya gitu, Tad. Oh gitu. Jadi nggak ada data pribadinya dia saat ini ya? Ada fotokopi bang. Fotokopi KTP ada. Oh ada fotokopi KTP-nya. Tapi udah dikirim sama Kang ya? kurang jelas, udah hilang-hilang itu tulisannya. Bisa dibantu nggak bang? Bisa, yang penting nama sama alamatnya ada. Iya bang. Kalau saya tidak memperumit masalah mau syahadatnya ya, maksudnya mau sertifikatnya ini kan, yayasan itu kan akan mengeluarkan sertifikat mualaf kan juga nggak sembarangan juga kan gitu, karena legal. Biasanya sertifikat itu akan keluar kalau data dari yang syahadatnya itu benar-benar ada. Contoh dia agama sebelumnya itu non Muslim. Nah sehingga di situ dibuktikan Anda sudah menjadi syahadat. Untuk merubah data nanti itu bisa dibawa sertifikatnya, kan itu tujuannya. Seperti itu loh. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, tadi saya dengar katanya KTP-nya hilang, gitu kan? Yang ada cuma fotokopi, kah benar? Iya bang, benar bang. Nah, saya tidak tahu kalau Akang ini bisa nggak langsung bisa nguruskan atau gimana? Kalau prosedurnya Kang harus bikin laporan polisi dulu sebenarnya. Nggak usah. Bisa sama saya bisa. Oh, bisa ya. Kalau bisa ya nggak ada masalah sih. Alhamdulillah. Gitu.
Jadi diperdalam yang itunya aja, dia sempat masuk Islam, nikah, terus murtad lagi, balik lagi ke Kristen, nah sekarang dia mau balik lagi ke Islam. Itu aja yang diperdalamnya. Iya, itulah memang begitulah status dia Panglima. Dia sering dengar debat Bang Zuma, kebetulan dia satu kos juga sama aku, kasih pencerahan terus ya kan. Ini mau ditarik mamanya lagi nih, karena dia kan istilahnya nggak jelas dia di luar nih. Usaha dia kan nggak jelas, mau ditarik mamanya lagi, buka rumah makan apa? B2. Rumah makan B2. Ragu aku. Jadi dia sering dengar debat Bang Zuma itu dia udah nggak percaya Yesus lagi gitu. Dia udah kental lah muslimnya, cuman dia itulah kendalanya kan itu. Mamanya kan dia kalau dia mau kembali ya udah gabung, kubukakan ke rumah makan berdua katanya. Nah dia ini satu kos sama aku, dia jualan kecil-kecilan bang, jualan asongan gitu ya kan. Jadi karena mualaf pada minta 300 hari itu, makanya aku kasih solusi, coba kita naik ke TikTok dulu. Gue tengok orang mualaf di TikTok nggak ada mengeluarkan duit, gue bilang kan. Hampir tiap malam mau Zuma itu memualafkan orang dari yoga, olan, gue tengok kan itu. Nah, cobalah kau ke situ, nggak ada pakai duit, bilang. Nah, ini bapaknya Kristen, mamanya Kristen, bapaknya malah Sempat jancam sempat memang, jancam. sempat Iya, jancam. kan itu. Kenapa nggak kubunuh aja lah kau? Bunyi. Kubunuh aja lah kau. Ya udah, nggak, ya itu nanti abang takut kena kalimat seperti itu ya. Nggak, maksudnya sih sebenarnya kita tidak akan mempersulit orang yang mau mualaf, justru kita senang orang tersentuh hatinya. Apalagi kan abang tadi sempat muslim, murtad, jadi poinnya kan posisi abang sekarang murtad kan gitu. Seperti itu kan. Nah, kalau memang demikian, mungkin abang di sebelah Bang Biannya ini kan paham muslim dari lahir, paham dia itu Kristen, paham dia itu pernah murtad dan mau kembali lagi, kan gitu. Nah, sebenarnya kan tadi saya sampaikan atas nama sebuah yayasannya kan gitu. Jadi, kalau perlu sertifikat, maka kita sampaikan tadi. Biasanya ada syarat-syaratnya, karena itu tadi harus ada datanya bahwa Anda itu seorang non-muslim. Nah itu poinnya. Tadi ada fotokopi KTP-nya ya nggak apa-apa. Asal fotokopi KTP-nya itu ada. Sudah komunikasi sama host ya, sama Kang Panglima ya. Nah sama Kang Dito kemarin itu sudah itu, Kang Dito sama apa? APPI Sultra. Sama Panglima ini juga kalau nggak salah. Ya, KTP-nya, fotokopi KTP-nya udah dikirim, udah difotokan. Ntar lu bunda. Gazi. Sama ini. Sama host ya. Sama hostnya pun nggak apa-apa. Ya, Akang. Akang. Belum dikirim kalau itu. Iya, maksudnya mau dikirim sama Akang. Iya, boleh. Itu turun dulu bunda ya. Diketik nomor saya Pak. Diketik nomornya. Oh, ketik nomornya. Sebentar kita ambil pulpen dulu. 08 081 081 081 21 udah 474 9002 9002. Cibu kirim Ziko kirimkan ke nomor hostnya nih apa fotokopi KTP siapa si Rizky. Ini nomor hostnya nih. Namanya udah dirubah Rizky ya, tapi di KTP-nya masih Yosua Tambunan. Iya. Nggak suka pakai nama itu bang. Nggak suka ada pakai nama itu, sial terus dia katanya. Soalnya kata mama, nama itu dari Alkitab katanya, bagus katanya nama itu. Tapi aku nggak suka, sial terus pakai nama itu. Mana foto KTP kau? KTP mana? Oh iya. Mana masih jelasinnya? Oke, sudah ke Akang ya. Sudah kirim ya ke Akang ya. Nanti belum.
Nah nanti itu bang, nanti kan sambil juga tanda tangan di atas kertas yang putih polos ya, jangan ada yang garis-garisnya. Karena itu nanti sebagai bukti dan juga garis-garis. Kayak kertas HPS. putih yang polos. Nah kayak HPS gitu. Terus juga nanti ada foto abangnya ya, foto abang seperti di foto KTP itu dikirim nanti. Ya, Foto seperti itu. rezekinya ya. Ya, foto yang mualafnya. Jadi foto yang mualafnya tanda tangannya di atas kertas putih polos atau HPS yang warna putih, lalu KTP, fotokopi atau fotoin KTP-nya. Nah, itu syaratnya gitu. Nanti pihak yayasan akan mengeluarkan. Kalau masalah cuma syahadat, maka istilahnya Abang Bian juga bisa bimbing dia syahadat, apalagi muslim dari lahir kan gitu. Karena ini berkaitan dengan administrasi, maka izin harus jelas dulu. Aku orang pulau pesantren juga kok, tapi banyak belajar sama Zuma itu masalah masih minus ilmu. Nah, Lama apalagi orang pesantren Ustaz, 8 tahun, cuman tahunya kan masalah agama doang, tafsir Jalalain, fikih gitu kan. Banyak belajar juga, makanya bisa juga kasih pencerahan sama adik-adik kita ini. Sudah dikirim, Bang? Sebentar Bunda. Sudah, cuma ini burem nama ada kelihatan jelas. Yosua Ini kunci. apa ini? Tambunan, belakangnya kelihatan, alamatnya dusun kelihatan. Aman. Aman ya? Tanda tangannya Ini aja. kalau nggak ada HPS, mungkin Ya, itu. apa kalender yang di belakangnya kan putih tuh, polos. Oke, nanti kita itu perjelas lagi bisa by WA ya, itu sudah ada komunikasinya ya. Mungkin sekarang langsung aja kalau memang ini untuk syahadat, biar nggak kelamaan juga gurundanya. Kalau sama-sama carilah kertas putih polos atau bunga Tulisan aja. Kristusnya diturunkan aja, Akang Santang. Kertas putih polos yang nggak ada garis-garisnya. Itu nggak apa-apa, itu nanti Abang, itu nanti aja nggak apa-apa kata Ustadz Alif. Untuk kopi KTP-nya aja. Ya, itu dulu. Iya, maksudnya Biar bukti cepat. sebagai non muslimnya sudah, berikutnya kita komunikasikan langsung nanti bisa nyusul. Karena sertifikat juga nggak langsung hari ini jadi, bisa 3 hari kan gitu. Iya. Dari pihak sekretarisnya. Oke, mungkin itu langsung ke orangnya dan guru kami juga sudah siap. Silahkan kita syahadat. Ada pecinya, kalau ada peci Abang. Pakai peci aku dulu tuh ada peci dalam tas itu sih. Bang Zumai udah monitor Abang? Sudah dari tadi saya nggak pernah pergi dari sini. Saya perhatikan semua. Sudah berubah. Makanya saya mau Ustadz, bertanya. Iya, tadi habis makan lontong Betawi. Beda logatnya langsung. Beli di Mana teman lontongnya, adik Bang? kita tadi itu mana? Campiang tuh. Namanya siapa tadi barusan? Mas Aha? Yosua. Hah? Yosua, Bang. Oh Yosua. Mas Aha. Itu KTP-nya udah Gurunda ke grup pengurus. Siap. Saya cuman pingin tahu apa yang melatar belakangi yang paling mendasar kok kenapa mau kembali ke Islam. Ya. Ceritakanlah itu semua, kau jujur sama Bang Zuma ini. Gini Bang, Iya. mau sedikit kan lantaran dinasihati Abang ini, kasihan anakmu nanti, anakmu mati secara muslim, kau balik lagi ke Kristen, gak tenang anakmu. Berpikir aku sejenak Bang, iya juga ya. Dan satu lagi, masa iya kau mau menyembah manusia? Kan gak masuk akal. Ya iya kalau yang disembah manusia. Mualaf lagi. Ya, kata Paulus yang disembah oleh Kristen itu bukan manusia. Nah, ini bahaya ini. Sedangkan pencipta langit dan bumi namanya bukan Yesus dan gelarnya pun bukan Kristus. Lalu siapa itu? Ya syukurlah. Artinya adek ini sudah memilih jalan yang benar kan gitu ya. Kalau aku pikir-pikir secara logika, iya juga ya. Yesus manusia, dilahirkan Maria selama 9 bulan. Masa disembah? Masuk akal Bang. Nah, abang lah dulu berpikir. Iya.
Jangan suruh saya berpikir kalau itu, nggak pikir lagi kalau saya. Aku pun bingung bang. Iya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang diucapkan lisannya sesuai dengan isi hatinya, insya Allah, sehingga bisa menjadi seorang Muslim yang istiqomah ya. Insya Allah ya. Amin bang. Baik. Sebelum kita syahadat, saya ingin Adik Yosua mempersaksikan untuk membuang keyakinan lama dengan mengatakan, aku Yosua bersaksi bahwa Yesus Kristus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Silakan. Aku Joshua Tambunan bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai manusia. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Anda ucapkan, Adik ucapkan paksaan atau ikhlas? Karena benar-benar mau melepaskan itu. Memang betul-betul mau melepaskan. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, tangan kanannya telunjuk satu tangan sebagai simbol tauhid. Ya, baik, ikuti saya ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lebih Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Rasul utusan Allah ya. Maha suci Allah. Ya, Masya Allah. Diterjemahkan, maksudnya di terjemahannya Rasul utusan Allah ya. Rasul Allah ya. Iya. Jadi Rasul utusan Allah. Baik. Rasulullah itu artinya Rasul Allah. Jadi kamu Adik Yosua bersaksi dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini hanya memiliki satu Tuhan bernama Allah. Kenapa kita bersaksi tetapi kita tidak melihat? Karena Allah itu bukan manusia. Allah itu maha melihat. Bukan kita yang melihat Allah, tetapi Allah yang melihat kita. Kalau Allah tidak melihat kita, maka kita tidak terpenuhi seluruh hajat kehidupan kita sebagai makhluk. Alam semesta ini akan binasa, hancur kalau Allah itu tidak menyaksikan semuanya. Maka kita bersaksi bahwa pencipta langit dan bumi itu hanya Allah. Adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya jasad ini, adanya roh di dalam tubuh kita adalah kesaksian kita bahwa semua itu terjadi karena adanya Tuhan pencipta yang bernama Allah. Oke, sepakat? 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 Masya Allah. Ya. Baik, selanjutnya Dinda Alif, mohon didoakan adik kita ini, silakan. Baik, terima kasih Guru Nda dan semuanya, dan Pak Bian juga ya. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang, barakallah, selamat datang di dalam keislaman. Ingat, kalau Anda sudah yakin, jangan coba-coba lagi mempermainkan agama, masuk keluar. Kalau sampai Anda mati dalam kekafiran, Allah sangat murka terhadap orang tersebut.
karena dia mempermainkan agama Islam. Ketika Anda menjadi seorang muslim, menjadi orang beriman, Allah perintahkan masuklah ke dalam Islam secara kafah, ya, keseluruhan, totalitas, sebisa mungkin, semampu Anda lakukan syariat itu. Jangan malas-malasan, apalagi kewajiban sholat. Ini sebagai pesan bagi orang yang baru syahadat. Jangan lepaskan keimanan, keislaman. Pokoknya jangan sampai dilepaskan sampai nyawa lepas dari tubuh kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Janganlah engkau wafatkan kami ya Allah, jangan kita mati kecuali kita dalam keberadaan atau keadaan sebagai seorang muslim. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita bermunajat kepada Allah, kita mohon kepada di momen yang bahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, seluruh dosa perbuatan kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami cintai ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Mungkin di antara keluarga kami, kerabat kami, orang-orang yang kami cintai sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih dikeraskan hatinya. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, balikan hati mereka ya Allah ke dalam kebenaran Islam ya Allah. Karena kami rindu ya Allah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai nanti di kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terutama nikmat terbesar bagi kami ya Allah, yaitu keimanan dan keislaman. Dan baru saja saudara kami juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sudah kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, menjadi seorang muslim ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah ini yang ada pada diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Tetapkan hidayah itu pada diri kami ya Allah. Mudahkan kami dalam melakukan ibadah dan segala perbuatan yang disyariatkan di dalam Islam ya Allah. Jauhkan kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, terutama para guru kami ya Allah, dan siapapun mereka yang sedang berjuang mempertahankan kemurnian agama-Mu ya Allah, jihad di jalan-Mu ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah, dan dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, orang-orang yang soleh, anak-anak kami soleh, solehah ya Allah, sehingga menjadi penyejuk mata kami ya Allah, sehingga membimbing kami menuju ke jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya nanti ya abang tadi saudaraku yang baru saja mualaf lakukan mandi besar ya, karena Anda itu posisinya sebagai orang yang berhadas besar. Disunah muakkadkan lakukan mandi besar untuk melepaskan kemusyrikan hadas besar yang ada pada sebelumnya. Mengenai prakteknya, percayakan kepada abang Anda yang di samping, insya Allah mereka paham dan bagaimana tata caranya, nanti konsultasi aja lebih lanjutnya kan gitu. Dari saya mungkin cukup itu dulu, kalau ada yang lain juga yang menyampaikan, terima kasih para guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Zuma, ada wejangan Bang? Iya, yang pasti ini kan sudah ada pengalaman, sudah pernah jadi sudah pernah jadi Islam, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena tidak sholat. Ya, sholat itu pembeda kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak ada aturan lagi dari Tuhan. Kalau kita ini Muslim, Muslim itu artinya berserah diri. Jadi tidak ada upaya di atas muka bumi ini yang bisa kita lakukan selain berserah diri kepada Allah. Coba nanti habis ini, adik-adik saya ini, yang saya sayangi, Adinda Yosua, habis ini, setelah nanti mandi, coba wudu, lalu kemudian belajar sholat. Tapi sholat itu jangan cuman tindakan tubuh. Sholat itu adalah perbuatan hati, tundukkan hati. Jadi sebesar apapun masalah yang dihadapi, hati akan tetap tenang. Kenapa? Karena kita dekat dengan Sang Pemilik alam semesta. Kalau kita dekat dengan Allah, dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Kita diuji, kita tersenyum. Ah, duhai dika engkau wahai Tuhanku. Aku tahu engkau lagi mencumbuiku, engkau sedang memujiku, engkau sedang mengujiku dengan hal-hal seperti ini. Lihatlah hati hambamu ini ikhlas ya Rabb. Aku sakit, aku ikhlas. Aku kau miskinkan, aku ikhlas. Kau buat aku susah untuk cari makan, aku ikhlas. Tapi aku tahu engkau menyayangi aku. Tetap aja tersenyum, tetap aja kemudian positif terhadap Allah. Itulah indahnya Islam. Makanya di Islam itu, Dek, kaidah keislaman itu, dunia ini bukan tempat kita. Tubuh kita ini, tanganmu, kakimu, lambungmu, perutmu, kepalamu, tubuhmu intinya, itu tidak cocok. Hidup di dunia ini gak cocok. Ini bukan tempat kita. Tempat kita itu di surga, di jannah. Maka jangan tergila-gila dengan dunia. Sikit-sikit kecewa, sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit merana, sikit-sikit merasa, kenapa sih Islam ini kayak... Jangan. Kita hidup di dunia ini ya paling 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Sedangkan kehidupan yang kekal itu di sono. Nah, tempat kita itu di sana, bukan di sini. Kita ke sini hanya untuk mencari bekal. Seibarat kita ini perantau, kita ke dunia ini merantau hanya untuk cari bekal. Maka kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bukan menikmati bekal di sini. Kita makan di sini tempat perantauan ini ala kadarnya saja. Tabungan kita yang harus kita perbanyak. Apa itu? Amalan. Apa amalan itu? Perbuatan soleh. Apa perbuatan soleh itu? Melakukan perintah-perintah Allah. Salat, puasa, zakat. Mengajak orang kepada kebaikan. Tunduk berserah diri. Saya ada adik ya sama seperti ada ini yang suka nyanyi. Beliau juga mualaf. Yang suka nyanyi itu, yang viral itu siapa namanya? Yang sering lagu-lagu Muslim itu ada ya? Nggak yang ingat nama itu? Yang pernah dulu ngajak temannya untuk bersyahadat. Contohi beliau. Dia itu selalu berbicara kepada Allah. Bang Dery. Sedikit-sedikit meliri. Siapa namanya? Dery. Bang Dery. Dery ya? Bukan yang dari Poso, bukan. Yang orang Ambon ini loh, yang penyanyi itu loh. Yang pernah, ya Aldi, betul. Yang pernah bawa temannya juga salah seorang TNI untuk bersyahadat. Nah, contohi beliau. Selalu merintih, apapun masalahnya, selalu ke Allah.
Ya, jadi matilah dalam keadaan berislam. Jangan lemah. Sekali kita masuk Islam, artinya ketika kita memijakkan kaki di dinul Islam, maka saat itu juga kita bersedia untuk dituntun, untuk diperintah. Jadi tidak bebas lagi. Karena kalau kita berbicara mengenai kepuasan dunia, yang ada hanya kekecewaan. Anda sudah mengalami kan? Anda masuk Islam karena ada perempuan. Gagal dan gagal lagi. Apa yang engkau cari, ternyata kau tidak dapatkan. Nah, kebahagiaan itu, coba adik ini lihat. Bahagia ndak orang yang kemudian makan makanan yang paling dia suka? Misalnya Joshua ini suka makan, misalnya apa ya, makan yang paling kamu suka apa? Ayam bang. Ayam. Kalau makan ayam terus 24 jam tanpa henti, bahagia nggak kamu? Ya bahagia bang. Nggak ada hentinya makan terus. Oh makan terus enggak lah bang. Kalau bosan. Iya, sampai betismu berisi ayam ke bawah, bahagia? Enggak lah. Enggak kan? Bosan bang, enggak bang, ya bang, pas bang. Oh, iya. Jadi kebahagiaan yang kita kejar di dunia itu hanya sifatnya sementara aja. Yang kita kejar itu adalah kebahagiaan hati. Hati. Kalau hati kita bersih, anak adindaku, kalau hati bersih dekat kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi kita. Lapar juga itu adalah sebuah kekayaan. Sakit juga adalah sebuah kekayaan. Kenapa? Karena kita dekat dengan sang pemilik segala sesuatu. Anda minta kepada Allah, ya Rabb, berikan aku harta, berikan aku pekerjaan. Tapi Allah tidak kasih. Kemana doa-doa itu? Menjadi amal pemberat timbangan kebajikan nanti di akhirat. Jadi jangan putus asa berdoa. Ini berdoa terus nggak pernah dikabulkan. Tunggu. Doa-doa kita kepada Allah, cerminan kita ini beramal. Apa amalan itu? Menganggap Allah lah sang penyelamat, menganggap Allah itu adalah sang pengabul doa, meskipun tidak dikabulkan saat itu juga. Tetapi harapan-harapan kita itu akan menjadi pemberat amal kebajikan. Jadi kalau dekat kepada Allah, lapar pun tersenyum. Yang penting jangan juga nggak bekerja, karena di Islam itu kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus-menerus di dunia. Dan jangan lupa kejar akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Jadi harus berimbang. Ibadah kerja, ibadah kerja, ibadah kerja. Jangan pernah mau dikecewakan dengan materi. Paham itu ya? Paham bang. Dan satu lagi, pesan saya kepada Adinda ini, pesan Bang Suma kepada dirimu. Ya bang. Berpikirlah hal-hal positif tentang dirimu. Karena engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan tentang dirimu. Kalau kamu berpikir dirimu sial, percayalah 99% kamu sial. Tapi kalau berpikir kepada dirimu tentang sukses, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Kamu akan menjadi seperti apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Camkan itu baik-baik. Bawa itu sampai tidur. Besok pagi bawa lagi itu. Bang Suma mengatakan, saya akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Kalau kau berpikir dirimu sial, ya itulah dirimu. Kalau kau berpikir bahagia, meskipun kamu tak ada harta, kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia. Percayalah. Sekali lagi saya katakan, masukkan ke dalam otakmu, aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Apa yang kamu tidak suka, jangan kau pikir. Aku tidak suka miskin, jangan kau pikirkan kemiskinan itu. Pikir, aku suka kaya, pikirkan kekayaan itu. Dengan dekat kepada Allah, itu rahasia hidup. Camkan itu baik-baik. Sugesti akan menghantarkan engkau kepada kesuksesan, ya. Jangan putus asa, yang kemarin sudah gagal, anggaplah itu sebuah pelajaran. Ke depan masih banyak hari-hari yang menunggu yang jauh lebih bahagia. Saya kira itu dari saya sebagai masukan kepada abang, kepada adiknya. Mudah-mudahan bisa istiqomah di Islam. Ya, silakan. Selamat bergabung di agama Islam. Insya Allah kita semua ini adalah satu tubuh, satu penderitaan, satu keyakinan. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan berbicara kepada kami, Apologet Islam Indonesia. Bicara, sampaikan kepada Abah, nanti Abah sampaikan kepada tim kita. Apapun masalah itu, insya Allah ada solusinya dari kita. Kita dekatkan kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Izin ya Bang Dazuma, akhirnya kesampaian kemarin sampai ketiduran Bang Aba dan juga Joshua sampai ngorok-ngorok. Enggak tidur. Iya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya. Jadi kalau sudah bersyahadat, tadi gurunda kita sudah memberikan banyak wejangan dan peringatan-peringatan sebagai orang Islam sudah disampaikan. Jadi saya hanya mengucapkan selamat datang kembali di dalam Islam ya, yang khafah ya. Belajar sholat sebagaimana orang Islam sholat. Awalnya menjadi makmum, nggak bisa baca tapi berusaha mempelajari lafaz-lafaznya untuk di dalam sholat. Nanti kita bisa bantu ya. Jadi namanya mau diganti siapa? Muhammad Rizky Aldiansyah Bang. Muhammad Rizky Aldiansyah, Masya Allah, nama yang bagus. Jadi nama baginda Rasulullah SAW sudah disandingkan, insya Allah ya, berusaha sesuai dengan suri teladan kita baginda Rasulullah SAW. Baik, dari saya itu. Ini ada Krishna di bawah tadi minta saya mau syahadat, begitu minta dinaikin tidak mau dia. Ya itu saja dari saya, selamat ya Rizky, semoga berkah ya, dijaga syahadatan ainnya. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya juga berangkatnya dari mu'alaf, bukan dari lahir muslim ya. Tapi ya semangat kita untuk mendakwahkan kebenaran Islam, mohon didoakan kita semuanya di sini karena orang yang baru berikrar insya Allah ijabah. Saya kembalikan lagi, host, makasih. Ya udah selesai itu Bunda ya. Ya. Semoga istiqomah ya Bang Rizky. Rizky namanya ya. Rizky itu artinya rezeki. Amin. Amin, amin. Ya. Seperti yang dibilang Bang Zuma, jangan sesuatu yang menimpa kepada kita itu adalah kesialan. Tetapi itu adalah ujian semua. Nah, ini babak baru yang akan Bang Rizky tempuh, akan ada ujian-ujian dari Allah untuk lebih meningkatkan keimanan dari Bang Rizky, agar Bang Rizky tetap bertawakal, berserah hanya kepada Allah. Tetap husnuzon, jangan suujon kepada Allah. Ya Bunda. Jangan tinggalkan sholat, itu yang lebih utama. Insya Allah Bunda, saya usahakan. Insya Allah Bunda, kita kasih panduan terus tuh, kita arahan terus. Aku kan sebenarnya baru kenal juga nih Bunda sama adik kita Rizky ini, baru satu kos, paling-paling 5 hari ini. Tadinya kita nggak sama tinggal, dia tipes kemarin, demam, sakit-sakitan. Jadi kayaknya orang tuanya nggak peduli ya kan. Aku pun bingung juga. Nah, jadi aku sedikit dia kos. Aku kos juga di sini gitu ya kan. Rupanya iya, dia orang tuanya masih Kristen. Nah, tuh, jadi problem dia ini berat. Makanya aku belikan obat, kasih obat ya kan. Nah di situ aku kasih arahan. Taunya aku pancing-pancing terus, dia udah mualaf, taunya Kristen gitu. Tuh mau mualaf lagi, dia udah nggak dagani lagi Bang, katanya kan. Memang udah konsisten untuk Islam. Oke. Nanti situlah nanti aku coba nanti melewati APII, gue bilang kan. Nah itulah alhamdulillah kesampaian. Kalau yang kekurangannya ya di belakang aja nanti ya sama Bang Akang Panglima ya. Siap, Ada tangan dengan foto dari Bang Rizky-nya pakai peci. Siap Kak. Sudah sunat adek ini? Sudah katanya Bang. Sudah sunat. Kerjanya apa? Ya berdagang Bang. Berdagang asongan. Wow, keren. Asongan. Jual garam masak. Oh, jualan garam. Di pasar-pasar. Itu produksi sendiri atau gimana? Apanya Bang? Diproduksi sendiri, dibikin sendiri garamnya butir per butir atau gimana? Enggak, itu ngambil dari pabrik kita. Dari pabrik. Lalu? Oh, dari pabrik dibeli per karung. Enggak per habis karung. itu dijual per liter. Kembali gini Bang. Mana coba? Kembali gini Bang. Kembali gini garamnya. Inilah yang saya jual. Oh, itu habis itu berapa per kilo? Ini enggak per kilo. Ini isinya 20 biji garam. Kayak gini deh Bang.
Masya Allah. Semangat Oh dia beli, dia beli segitu. Jualnya 3 Itu goceng. 5.000 harganya. Jual 35.000. 3 goceng. Habis beli lagi 35.000. Masya Allah. Anaknya sekarang di mana anaknya? Murah. Meninggal bang. Ya. Udah meninggal bang. Oh anak meninggal, Masya Allah. Alhamdulillah ada hadiah terindah dari Allah berarti. Meninggal bang. Kayak mana ya? Mati biru bang. Iya. Artinya kalau nanti ya itu adalah kemenangan bagi adik ini karena sudah punya bidadari anak yang suci kemudian di surga yang mendoakan nanti. Ketika bapaknya sudah masuk dalam hari kebangkitan, ya anaknya akan cari orang tuanya. Amin bang. Ya itu hadiah itu. Maka perbaiki dirimu ya kan gitu ya. Sudah ada calonnya lagi nih? Belum? Belum ada bang. Mau fokus cari duit udah kayak mana ya? Udah kalau ke perempuan tuh udah dibilang nafsu udah nggak lagi. Bahaya ini. Bukan karena orang. Maksudnya bukan karena bukan bang. Jangan salah paham dulu. Nafsu bertengkar. Mau fokus mau Iya. diri, mau perkaya diri dulu. Oh iya, Masya Allah. Iya betul. Usia berapa tahun? 23 bang. Oh masih muda. Masih banyak kesempatan, masih punya budak. Iya, Masya Allah. Jadi bisnis garam ini bagus. Ya kadang rame, kadang sepi. Ya kan setiap hari orang pakai garam. Ya. Pernah sekali mati modal. Mending saya nyari modalnya kemana. Untunglah adik kan ada di Pekanbaru merantau. Supir juga. Itu saya yang ngajari bawa truk dia. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Itu butuh modal berapa itu? Batak. Warga Tambunan saya. Butuh modal. Saudaranya Nabi Luga. Intinya gini Bunda Nora, disuruh mamanya biar enak kau, jangan di lapangan kau kayak gitu, kayak gembel kau tengok. Udah buka rumah makan berdua. Bang itu ditanya modalnya berapa, ditanya Lari aku. Enggak lah. Modalnya berapa bang? Ya kalau modal satu bal itu aku beli 19.000 kak. Modal kecil. Masya Allah. Ibu terjualnya anggaran 330 ya gitu ya. 30 bal. 30.000 gitu. Belinya 19, jualnya 35. Belinya 19, jualnya 35. Jualnya 35, bisa jadi bal itu. Itu biasa laku dalam sehari berapa bal? 2 bal, 3. 10 bang. Kadang 10, kadang dapat. Wih keren, Masya Allah, Subhanallah. Iya. Nanti jadi pedagang besar ya, pedagang garam besar. Amin ya. Jadi itu door to door. Dipajak keliling. Oh di pasar. Masong-masongan. Bu, garam bu. Ini di Medan kan sekarang ini. Dia kan jualannya, makanya dia ada kuat kali imannya sebenarnya nih bang. Memang dapat anak surga tadi mungkin ya, dapat anak surga itu. Di Medan ini sekarang, ini di Medan. Di Medan. Jadi di mana di Medan bang? Cuman tukang benahnya aja yang belum kan itu, makanya aku bilang. Oh masuk Islam secara kapan? Aku bilang. Medan. Dia jualnya pegang ini, dipegang-pegang nih, 10 bungkus atau 5 bungkus kiri kanan, taruh di ibu. Oh iya, Masya Allah. Ini di Medannya di daerah mana? Medan Barat. Medan Barat itu maksudnya daerah Padang? Berayan. Oh Berayan. Beras tagi berarti ya? Enggak lah, Berayan bang. Berayan itu dari mana? Bunda Nora tahu Medan bang. itu. Medan, Sumatera Utara, Medan. bukan Sumatera Barat bang. Mungkin Gurunda mau ngasih peci atau sarung buat ibadahnya Gurunda. Iya itu dia, Berayannya di mana? Di Padalarang atau di mana gitu? Kok pada Amparita.
Tadi Amparita. Enggak, maksudku gini loh. Kemarin pernah ke Medan juga kan? Ya. Maksud saya gini loh. Kasus logika. Ya. Nggak usah sebut itu penghuni neraka, nggak usah disebut namanya. Jadi gini, maksud saya gini loh, abangku, banyak saudagar-saudagar kita dari Muslim itu yang acap kali pingin membantu para mu'alaf yang gigih berjuang seperti ini. Ada kan, saya nih sebagai pembina mu'alaf, saya banyak bergelut dengan mu'alaf. Dari sejak tahun 2005 itu, saya sudah keluar masuk gang mengurusin mu'alaf. Dan banyak kemudian karakter-karakter yang saya temui. Nah, karakter seperti ini jarang kita temui seorang mu'alaf yang kemudian gigih untuk memperjuangkan perekonomiannya. Amin bang. Tapi merokok juga. Merokok bang. Merokok. Sikit-sikit lah. Ya. Sikit-sikit. Jadi kalau ada hasilnya dipakai nabung kan? Ya nabung bayar sewa rumah, makan. Iya, itu makanya aku bilang kalau nanti ada teman-teman yang ingin saudagar-saudagar kaya Muslim yang nyimak ini, yang ingin membantu adik kita ini, boleh silakan disalurkan bantuannya, nggak apa-apa. Bisnis garam itu kalau modalnya besar ya lumayan juga, kan gitu. Mana tahu beliau bisa mengambil karyawan 5 orang, setiap hari dia pekerjakan 5 orang, itu bisa. Kenapa tidak? Iya, Masya Allah. Jadi dia beli, misalnya dia beli 1 kontainer garam, ya habis itu dia ajak karyawan yang lain kemudian untuk menjual barangnya. Kalau tidak laku ya dipakai mandi, bikin kolam air asin kan gitu. Izin ada gurunda di bawah minta nomor rekening. Ke API aja, ke API. Seperti biasa, ke API. Bang Nanti Abu. dari pihak API hubungi Bang Aba. Nanti dari Bang Aba, teman-teman kita Apologet Islam Indonesia, kayak kemarin yang dilakukan Bang Faruk kan bisa. Ya, ke API Bang Abu. Ya, ini tugasnya Apologet Islam Indonesia, salah satunya itu mempertemukan mu'alaf dengan umat Islam yang ahli sedekah. Kan banyak orang yang mau bersedekah, tapi mereka kadang bingung mau salurkan kemana sedekahnya. Nah, dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini sebagai wadah untuk para mu'alaf bisa dipertemukan dengan saudagar-saudagar kaya dari Islam. Kan gitu maksudnya. Ya, sembari juga kita akan bantu sedikit-sedikit, dari API juga bisa bantu sedikit-sedikit. Modalnya tidak seberapa itu kalau harganya cuma 19.000. Ya kalau 3 orang saja dari umat Islam ini bantu 1 juta per orang, sudah 3 juta. 3 juta itu besar kan sebagai modal, besar nggak tuh? Besar banget. Besar sekali itu mas, besar. Tapi bagi saudagar kaya dari pihak Islam itu mah kecil, itu hanya 1 kali makan di restoran itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, apalagi yang berjuang menafkahi dirinya dan keluarganya, wah keren kali, Masya Allah. Nah mungkin bisa dari pihak kita, karena Apologet Islam Indonesia Medan belum buka rekening, sampai hari ini belum ada rekening Yayasan Medan, maka ke pusat aja dulu, di sini ada ketua kita, insya Allah nanti salurkan bantuan itu kepada adik kita. Sambil ketika sudah terima modal, sekali-kali naik di sini, di Komalnya Aba, bersaksi, alhamdulillah usaha kami hari ini begini. Itu bisa nanti menjadi contoh bagi anak-anak muda yang mau mu'alaf tapi takut miskin. Banyak sekali. Banyak yang mau mu'alaf tapi takut diusir dari orang tua. Banyak yang mau mu'alaf tapi takut tidak dapat makan lagi, tidak diakui lagi, takut diusir dari rumah. Banyak. Tapi kalau sudah ada contoh, diusir kan? Diusir. Karena masuk Islam. Ya. Iya, karena masuk Islam. Jadi ketika Apologet Islam ini menjadi wadah bagi anak-anak kita, kan siang malam kita berdebat. Hasil dari perdebatan kita ini apa? Banyak yang terguncang. Setelah terguncang gitu aja? Ya enggak dong. Kita harus kasih solusi. Oh ternyata Apologet Islam itu adalah rumah bagi para mu'alaf untuk bertemu dengan saudagar-saudagar kaya dari kalangan umat Islam. Banyak orang kaya di Islam ini, tapi bingung mau kemanakan hartanya. Nah dengan adanya API Apologet Islam Indonesia, mereka akan satu-satu menelpon bagian pengurus, bagian humas, Bang
Kian Santang, Bang Handi. Bang Handi yang semalam itu mualaf atas nama ini, alhamdulillah saya ada sedikit rezeki, tolong disalurkan ke sana. Bisa, kenapa tidak? Karena banyak yang mau mualaf tapi takut miskin. Banyak yang hubungi Bang Zuma itu banyak kali. Saya ini Bang, ada masalah saya Bang, tapi waduh kalau saya keluar Bang, diusir dari rumah tangga, diusir dari KTP, kakak, saya nggak dapat warisan, takut. Kebanyakan dari mereka keluhannya karena takut kemudian tidak dapat harta warisan. Nah, kalau Apologet Islam Indonesia bisa sebagai jembatan yang kaya mendapatkan amal jariah, yang membutuhkan bantuan kemudian bisa kemudian mengamalkan apa yang diamanahkan, Apologet Islam Indonesia juga mendapatkan pahala, kan gitu. Ya itulah indahnya Islam. Nah, makanya Islam itu disebut rahmatan lil alamin. Jadi teman-teman silakan yang mau membantu adik kita ini untuk melancarkan usahanya, nanti kita akan salurkan dari Dinda Faruk seperti biasa. Beliau memvideokan, beliau memviralkan, ketemu dengan adik kita kasih santunan, kemudian kita pantau perkembangan usahanya gimana. Alhamdulillah supaya bisa jadi contoh bagi calon-calon mu'alaf yang lain. Karena banyak insya Allah ke depan dunia ini akan menuju kepada Islam, khususnya di Indonesia ya. Amin ya Allah. Ya, silakan teman-teman. Jadi nanti rekeningnya itu sertakan nama Yosua. Yosua yang mualaf hari ini. Namanya Yosua. Untuk mualaf Yosua, gitu. Untuk mualaf Yosua ke rekening Apologet Islam Indonesia 75 kali tambah 51 tambah 77 tambah kosong atas nama Apologet Islam Indonesia. Silakan. Mau itu nggak usah terlalu banyak ya, cukup 100 juta, 200 juta kan lumayan. Langsung buka pabrik ya Bang. 10.000 pun satu orang nggak apa-apa. Ini berapa yang nonton? 2.000. 10.000 satu orang kali 2.000 orang itu kira-kira berapa jumlahnya coba? 10.000 loh. Ayo. 2 juta. Berapa jumlahnya? 2 juta. 2 juta. Masa sih? Yang bener nih. Yes Bang. Masa? Ditambahin lagi nolnya 1 Bang. Masya Allah. 200 juta ya lebih. 20. Masya Allah. 20 juta. Modal besar kali tuh untuk adik kita. Iya. Itu tadi bagi yang sudah ini apa namanya TF untuk bantuan Yosua atau siapa tadi namanya Rizky ya. Rizky. Konfirmasi ke Bunda Rahma, tolong Bunda atau Rahma. Bang Handi. Boleh. Nah itu Bunda Rahma biar seperti biar benar sekali. Ya biar nanti rekapannya jelas gitu kan. Biar enak nanti kita penyalurannya. Ya Bunda Rahma nomor teleponnya untuk konfirmasi atau Bang Handi boleh, Bunda Rahma boleh. Bang Handi biasa lah. Ini saya tulis ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi kita nggak dihindari apa sih? Konfirmasi ke aku. Iya. Nomor rekeningnya Bunda Rahma, nomor HP-nya berapa Bun? 089 plus 0895 plus 280 90 plus 792. Nah, itu ya teman-teman. Nah itu dia dikonfirmasi ke situ. Tulis 0895 plus 280 90 plus 792. Nih teman-teman. Ya nanti tinggal diinformasikan untuk mualaf Yosua. Nanti kita kumpul, kita jumlahkan, habis itu kita sampaikan ke ya teman-teman, konfirmasi mana. Bang Zuma tabrakan terus ngomong sama Bunda Rahma. Nggak tahu, nggak ada remku juga ini saya. Jadi gitu ya teman-teman, silakan ya diberikan bantuannya kepada saudara kita supaya tak ada lagi yang mengatakan dia itu api cuman mualafkan orang habis itu ditinggal begitu saja. Mulai dari sekarang kalau ada yang mualaf ya kita ajak umat Islam yang mau kemudian menghapuskan dosa-dosanya dengan berinfak, silakan. Ada yang punya penyakit ingin menyembuhkan penyakitnya, silakan dengan berinfak. Rajin berinfak, jangan takut miskin dengan infak itu. Semakin kita sering berinfak itu semakin kaya. Saya nggak miskin-miskin ya hanya karena saya berinfak. Nggak ada itu. Nggak ada orang miskin karena berinfak, nggak ada. Yang miskin itu yang tidak berinfak.
Mana bukti orang miskin? Di rekeningnya kurang, bunganya terpotong 1.000. Wah, nggak tidur 1 malam. Itu orang paling miskin itu. Orang paling miskin. Ada dulu nih, ini wallahi, ini sumpah, ini bukan saya buat-buat, ini bukan cerita-cerita. Saya waktu masih aktif di kantor di lantai 1, saya lagi ngerjain tugas, tiba-tiba ribut di banking hall. Saya panggil sapam, kenapa mereka ribut itu? Ribut sampai lempar buku, lempar kertas, polpen, bahkan tasnya dilemparin. Ditanya kenapa ribut? Wah, ini si Koko ini, kata dia gitu. Kenapa ribut? Apa masalahnya? Gara-gara bunga terpotong 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Kalau dibilang 100.000 ya masuk akal. 1.000 rupiah mereka ribut gara-gara itu. Suami istri di depan umum di kantor. Gara-gara 1.000. Inilah tanda-tanda orang yang miskin di atas muka bumi itu. Orang miskin itu. Ada yang tidak mau keluar hartanya, itu orang miskin. Tapi kalau ada yang ringan memberi bantuan, sedikit-sedikit berbantuan, itu adalah orang kaya raya. Masya Allah, itu orang kaya. Karena prinsip kita hidup di atas muka bumi ini, kalau pola yang saya pakai, teman-teman tahu, apologet Islam tahu, kalau pola yang saya pakai, kita ini bekerja, saya sebagai direktur beberapa perusahaan, tapi saya ini sebagai karyawan Allah, bukan sebagai pemilik. Saya karyawannya Allah yang digaji oleh Allah. Jadi tidak pernah merasa pemilik, hanya dititipkan saja. Nah, teman-teman muslim yang punya harta juga itu begitu. Jadi jangan sungkan, sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, besok hari kalau ada yang mau mu'alaf, jangan sungkan aja, mereka ingin bersedekah, silakan aja bersedekah. Supaya teman-teman kita yang mau bersahadat pun tidak takut. Oh, di Islam ternyata ada perlindungan kita. Di Islam kita bisa dibantu, di Islam kita bisa ditolong, di Islam ada solusi dan seterusnya. Ya, karena perekonomian Islam juga adalah bagian daripada dakwah Islam. Perekonomian Islam juga adalah bagian daripada misi Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah makna satu tubuh. Satu tubuh itu ketika ada teman kita mu'alaf baru masuk Islam, tugas kita apa? Membantu mereka. Apa usahamu? Apa yang bisa kamu usahakan? Oh, saya pengusaha ini. Mari kita bantu. Kita support. Kita support apa yang mereka butuhkan. Support. Kita support. Support. Udah cocok pun sudah support itu udah bener itu. Support. Nanti direvisi lagi. Nanti KBBI kita revisi. Support itu udah betul. Mulai tahun ini kita rubah. Support. Susah kali lidahku nggak cocok. Aku setuju dengan support itu udah cocok. Jadi gitu teman-teman, silakan sekali lagi yang ingin membantu adik kita tadi, nanti kita akan salurkan bantuannya dan kita suarakan terus untuk membantu teman-teman kita yang mu'alaf. Saya kira begitu. Silakan Bang Handi, siapa yang dapat nomor HP-nya? Ya. Bang Aba ini ada nomor HP-nya kan? Sudah banyak yang masuk ini, Gurunda. Ya, disebutkan aja sebagai banyak penyemangat bagi itu. Udah ku sematkan di bawah, Gurunda. Udah dari tadi. 085 0895 plus 2890 plus 792 0895 2890 792. Itu ada lagi yang mau Bang Udah banyak nih yang masuk nih. Minta. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti koordinasi ke ini. Tunggu dulu, saya penasaran. Di Medan di mana? Di Belawan. Brian. Itu kan beda lagi. Tadi Belawan, sekarang Brian. Kenapa enggak? Brian Bang. Medan Barat, Brian, pajak. Ini nah, ya tahu gitu loh. Daerah mana itu? Di Pajak. Deli Serdang. Enggak, masih kota. Kampung Keling bukan? Dekat Kampung Keling. Itulah yang ku maksud tadi. Tanjung Priok itu. Ada aja. Apalah jauh dari Bang Tuma kemarin di Jalan Cirebon itu, Bang. Waktu Bang di Jalan Cirebon. Nah, itulah dia. Malam apa itu? Malam puasa itu. Di Tanjung Priok. Iya, betul. Kok bisa sih? Tanjung Priok 2 jam dari sana. Rame-rame pas di Jalan Cirebon ya.
Aku kan di sana itu nggak pernah jauh bang dari situ bang. Oh iya, cocok lah kalau gitu. Nanti Bang Faruk yang ke sana, ya. Ya siap bang. Silakan teman-teman yang ingin membantu, masya Allah. Di Suprot. Ya disuprot. Nah ini keikutan juga dia kan. Akhirnya kan sah. Biar bisa direvisi. Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Silakan. Saya kembalikan ke host. Bang Rostrum. Hah? Serius itu? Oh, pasti. Ya kan, Bang? Bukan, saya diundang. Loh, ini ternyata sudah ada yang ini, yang syahadat tadi ini. Ada di Ada sebelah barusan Bang. tadi, Bang. Aduh. Ya, lanjut. Selamat. Ya. Lanjut ke Bang Rostrum, mau syahadat lagi? KTP-nya dikirimkan. Kapan lagi, Bang? Bang Rostrum, kenapa di-mute? Ya saya jawab apa? Ya, kapan lagi? Oh, kapan lagi? Kayak iklan aja, kapan lagi.com. Jangan sampai nunggu dijemput, Bang. Selamat saudaraku yang habis syahadat. Saya mengucapkan selamat dari seberang. Menunggu dijemput ya, Bang? Ayo Bang, malap Bang. Masya Allah ya, netizen yang sudah transfer, Masya Allah ya, partisipasinya. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan ya, saudara-saudaraku ya, sudah meringankan tangannya ahli sedekah ya. Jadi jangan lihat berapa banyaknya, tapi niatnya ikhlas. Makasih banyak ya mewakili API. Saya selaku bendahara mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman netizen. Thank you, semoga berkah selalu. Masya Allah ya. Baik. Wih. Bang Abakbian, kita lanjut di WA nanti ya Bang Abakbian. Oke. Iya Ustaz. Oke, makasih banyak ya Bang Abakbian ya. Sehat selalu, suruh mandi dulu beliaunya. Iya, kita suruh mandi dulu, insya Allah. Masya Allah. Oke. Jadi nggak usah disebutin nama ya, banyak ini sudah. Udah. Thank you Abang Bian, barakallah. Saudara Assalamualaikum. Saripudin 500 keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rostrum, silakan Bang Rostrum. Silahkan apanya ini Bunda? Silahkan. Ini temanya tema mu'alaf kan? Apa? Syahadat? Tidak, itu tadi sudah. Sekarang lanjut diskusi. Silakan bertanya. Di sini ada Bang Zuma, ada Ustadz Ali. Aduh. Sudah kok. Kapan hari saya sudah bertanya, sudah dijawab. Syahadat lagi itu, aduh, rugi. Apa ini? Mana itu? Apa yang syahadat tadi itu, aduh, rugi sekali. Loh kok bisa rugi Bang? Kan nasihat Yesusnya harus mengikuti kepada roh kebenaran. Roh kebenaran itu menghantarkan kita mendudukkan segala keadaan pada tempat yang seharusnya. Umat Islam mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Salah enggak itu? Aduh. Salah enggak itu Bang? Bagaimana? Umat Islam mendudukkan Yesus anak Maria. Mungkin Guru Ndasa konfirmasi dulu sedikit. Jadi teman-teman yang masuk malam ini ya, per jam berapa di tempat ini ya, jam 22.29. Yang masuk itu sampai selesai sebentar malam atau besok, itu dipastikan untuk mualaf Yosua tadi ya teman-teman. Silakan lanjut Guru Nda. Iya. Kenapa lagi dia sampai mualaf itu Bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Salah enggak umat Islam ketika mengenal Yesus, Nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah? Salah enggak ketika orang Yahudi tidak menerimanya, tapi umat Islam menerimanya sebagai Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel? Salah enggak itu?
Bukankah itu konsep hidup kekal? Kata Yesus Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Yesus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Yang engkau utus. Apa itu? Ya utusan. Utusan siapa? Ya utusan Tuhan. Salah enggak umat Islam di situ? Enggak salah. Yang salah itu yang menyembah makhluk padang gurun, yang memalsukan nama Yesus Kristus. Itu yang salah. Sesat itu kata Yesus, Bang. Makanya Yesus berpesan, apabila ada yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, kenapa? Sesat kau kalau kau percaya. Nah, itulah saudara, Kepdes, kepala desa. Thank you Bang Afida, barakallah fik. Apa adu apa adu? Maunya kamu orang itu mengenal Yesus sebagai Tuhan gitu. Lo kok kasihan dia itu Yesus telah berkorban untuk hidupnya, Bang. Telah menebus dosa-dosanya. Astagfirullah. Tapi kenapa sampai dia mualaf gitu? Kok jadi di mana Yesus mengajarkan kemudian dosa itu diambil alih sama orang lain? Itu dalilnya di mana? Di mana Yesus mengajarkan manusia untuk menjadi pengecut? Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 Kejadian sampai 24. Apa itu? Apa yang tertulis di sana di Kejadian 3? Apa? Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Iya, apa di situ apa? Apa Iya, coba? Adam itu telah berdosa, Bang. Karena Adam itu telah berdosa. Adam yang berdosa, Adam. Yang berdosa Adam. Adam dan Hawa, Bang. Adam dan Hawa. Terus masalahnya? Ya, mereka kan memakan buah terlarang yang dilarang oleh Allah. Ya, terus apa hubungannya? Kenapa? Apa hubungannya? Kan mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Apa? Yesus menarik mereka kembali, menebus mereka kembali. Kenapa? Apa hubungannya dengan Yesus? Maksudnya Yesus itu mengajarkan apa? Yesus mengajarkan apa? Mengajarkan supaya kasih, dapat hidup mengajarkan kekal. hukum Taurat, mengajarkan kasih, ya. Karena mengajarkan manusia kasih. telah jatuh ke dalam dosa. Telah jatuh Kok manusia ke dalam dosa. pula? Kok manusia itu pula jatuh- yang kamu fitnah? Manusia itu telah Kalau jatuh ke cuma dalam keluar-keluar dosa, kayak Bang. gitu, Bang. Di mana Loh. dalilnya manusia jatuh ke dalam dosa? Di mana dalilnya? Ya, mereka kan makan buah terlarang, kan jatuh ke dalam dosa, Bang. Ya kan cuman Adam dan istrinya. Sedangkan tanah saja, Bang, dikutuk dikutuk. Iya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Dalilnya di mana? Waduh, Bang. Itu kan telah dikatakan, Bang, di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Itu telah dikatakan. Saya Wahai minta Adam. dalil dibacakan tuh. Wahai Adam. Terus wahai Adam, Makanya kenapa? Bang yang mah bahaya ini. Kamu yang bahaya. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada? Rugi. Di mana dalilnya Adam mewariskan? Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Di Kejadian 3 ayat 1 kan telah dikatakan di situ, Bang. Adam, engkau akan saya buang ke bumi. Dia kan telanjang, Bang, ke bumi, Bang. Tidak berbaju. Iya, itu Adam. Adam kan diampuni dosanya. Iya. Karena dia terus diampuni bagaimana, Bang? Aduh. Dulu Loh, Adam itu faktanya dia Kamu bicara ndak pakai otak, soalnya sayangnya ya. Kamu hanya modal mulut. Coba ada Anda yang otakmu. tidak berilmu, Bagus Bang. diskusi ini sebenarnya. Tapi sayang kau nggak punya otak. Yang kau punya cuman anus. Dekat hidung itu anusmu. Keluar suara kayak suara kentut tapi tidak ada maknanya. Kau Ya, berbicara curhat itu, hanya Guru doktrin. Aduh, Doktrin bisa habis kebodohan. nih Kristen kalau kayak gini katanya Gurunda. Mualaf semuanya. Doktrin dari gereja dibawa. Nggak ada dasar pijakannya. Adam difitnah, habis itu Tuhan difitnah juga. Mereka memfitnah Tuhan jadi bayi. Makanya dia dikutuk. Inilah, Tuhan pun dikutuknya. Tuhan pun difitnah. Apalagi kita. Coba Kristen ini pakai otak aja sedikit. Pasti sembuh.
Sayangnya mereka nggak pakai otak. Sayang kali katanya. Wah, mimpi lo. Yang tadi itu panitia pengumpulan dosa itu. Oh, panitia. Panitia pengumpulan dosa. Mati meja. Itu namanya dompala. Ini kenapa ada saya penulis Milky ada mengirim untuk Reski Ucok. Siapa Reski Ucok? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya orang Malaysia Bang. Iya. Saya apa nih? Iya. Saya minat dengan abang. Iya. Malam-malam saya tengok live, tengok Malaysia dari di sini, Sabah. Kinabalu. Gereja mana? Di gerejanya Bukan mana? gereja, Katolik saya Muslim Bang. Saya minat dengan abang. Iya. Oh ya. Selalu hari-hari saya tengok YouTube, tengok TikTok. Oh, Muslim dari lahir ya? Iya, Muslim dari lahir Bang. Alhamdulillah. Suku apa? Saya minat Toraja. Bugis. Saya suku Suluk Bang. Suku Solok. Orang Jawa. Saya minat dengan abang Bang. Makasih. Ayah Bang. Hari-hari saya tengok biarpun saya. Hah? Kita las kepalanya dulu ini, kepala desa ini. Kita las kepalanya dulu ini. Berju, di mana dalilnya ada mewariskan dosa kepada anak manusia? Di mana dalilnya? Kejadian 1 Bang ayat 3 sampai 24 Bang. Tidak ada di situ berbunyi Adam mewariskan dosa Tidak ada mewariskan dosa kepada anak cucunya. Di mana? Terlarang itu berdosa apa tidak, Bang? Adam itu berdosa. Buat terlarang itu berdosa apa tidak? Iya, terus dia mewariskan nggak dosa itu ke anaknya? Dia mewariskan nggak dosa itu ke anaknya? Jadi Adam cucu Adam apa cucu tidak? Abang cucu dia Adam mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mama mewariskan nggak ke anak? Nah, coba di mana dalilnya? Ya ampun, Yesus, bagaimana sih ini? Bang, mana dalilnya? Silakan Bang dibaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Tidak ada dalilnya di Kejadian. Dosa itu tidak ada dalilnya ada mewariskan, menurunkan dosa ke anak cucunya. Kamu didoktrin di gereja ada mewariskan dosa. Kenapa? Karena kau nanti digiring percaya kepada setan yang datang nebus dosa. Ya kan? Oh, berarti Bang sampai kamu mengucapkan Hawa ya. Saya keturunan Adam, tapi saya tidak dikutuk oleh Tuhan. Berbeda dengan kamu, memang kamu keturunan yang dikutuk karena kamu penyembah setan. Kamu kan nyembah setan. Aduh. Bahaya nih Bang Juma ini. Bang Juma ini. Kau kan nyembah setan. Logika abang itu cacat gitu loh Bang Juma. Berbicara logika, Adam yang makan, kamu yang kenyang gitu. Bang, jadi abang keturunan Adam enggak? Itu dulu saya tanya. Iya, saya keturunan Adam. Iya, ya udah di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 ini di situ jawabannya. Baju kaos. Iya, yang dikutuk di sana bukan Adam yang dikutuk di situ.
Yang dikutuk di situ iblis. Dan kalau hari ini kamu merasa dikutuk, maka kamu adalah anak setan. Kamu merasa dikutuk nggak? Bonyok, kamu merasa dikutuk nggak? Atas perbuatan Adam makan buah, apakah kamu merasa dikutuk? Itu kan nenek moyang kita, Bang, Adam dan Hawa itu. Iya, Bang. saya tanya dulu, kamu merasa dikutuk nggak, Cola? Hei, Cola, kamu merasa dikutuk nggak? Iya, merasa dikutuk karena saya mati gitu loh. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, lihatlah teman, ini anak setan ini merasa dikutuk. Kenapa? Karena nenek moyangnya memang dikutuk. Kamu merasa dikutuk kan? Sedangkan antara Adam dan iblis, antara Adam dan iblis yang dikutuk itu ada. Antara Adam dan iblis yang dikutuk itu adalah iblis. Kamu merasa dikutuk, berarti kau keturunan iblis. Dasar colak kari. Abang jangan manggil dia burju, Bang. Robek atau ya. Mau tahu nggak nama aslinya siapa? Mau tahu nama aslinya? Nama aslinya dia Brekele, nama aslinya. Brekele colakeng. Iya. Otaknya sudah kena penyakit kurap, nggak sembuh, nggak bisa lagi. Panggil aja Borjong, Bang. Telaco. Jangan itu. Borjong aja, Bang. Dia kan kayak ada batak-bataknya, aku tengok tuh. Borjong aja panggil dia, Bang. Burjong, Borjong, baik, Bang. Borjong. Ya, Borjong kau. Lanjut. Saya pernah membahas itu banyak dosa waris. Oh, berarti ada dosa waris ya? Apakah semua manusia itu ada dosa warisnya? Ada. Yesus manusia enggak? Manusia. Apakah Yesus ada dosa waris? Tidak. Ah, ini dia nih. Gue ikutin mentok Yesus banyak, Pak. Bunda Maria kena, Yesus enggak. Ya, itu dia makanya. Iya. Makanya kalau mau waras tinggalkan. Kalau mau gila masuklah di sana. Pasti ikut gila. Naiklah Kristeng. Lah cola. Lah cola. Teman-teman semua yang ada di YouTube maupun di sini, kalian semua senang mana nih? A. Dosa waris. B. Harta waris. Yang mana Anda pilih, teman-teman? Dosa waris apa harta waris nih? Dijawab dong. Dia suka dosa waris. Ya, teman-teman di YouTube juga jawab. A atau B? Biar lu nggak ngantuk. B. Lucu ya. Gak ada bomnya, ada mewariskan dosa. Oh, nggak ada yang milih dosa waris ya? Kali udah pernah dosa waris. Karena merasa mereka ini dikutuk. Banyak banget, kenapa nggak ada yang milih dosa waris ya? Iya, hanya orang gila yang milih. Hanya orang gila yang minta dosa waris. Itu sederhana kali loh kalau dalam ilmu kejiwaan, teman-teman. Dalam ilmu jiwa. Karena saya belajar psikologi juga ya, psikologi pendidikan saya belajar, psikologi anak didik saya juga belajar dulu. Kalau kita melihat ini, mereka kemudian mereka mau supaya ada dosa waris. Apa yang ingin mereka jual? Supaya laris adanya orang yang mati di dalam dosa. Lalu ada yang menebus dosa mereka. Jadi sebenarnya konsep itu mereka hanya ingin menjual oknum yang datang, yang keluar dari kubur. Ujung-ujungnya itu di situ. Contoh nih, kalau saya tanya nih saudara-saudara saya nih, baik yang muslim-muslimah di sini. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Saya mau tanya kepada kalian, apa hubungannya nonotnya orang Kristen dengan Yesus? Gak ada. Apa hubungannya Yesus Yesus Kristus? Apa urusannya Yesus dengan kelaminnya Kristen? Gak ada.
Terus kenapa Yesus tidak berguna kalau kelamin mereka itu dipotong? Wahyu 19:7. 19:7. Jawabannya suka-suka. Ya apa urusannya Yesus dengan kelamin kalian? Kok enggak Yesus tidak berguna kalau kalian sunat? Emang kalau kalian itu tidak bersunat, apa hubungannya dengan Yesus dengan kelaminnya kalian? Yesus naik pangkat gitu kalau nonot kalian itu nggak dipotong. Nah ini ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu sunatkan nonotmu. Loh, maksudnya Yesus ini mau urusan apa dengan itunya kalian? Apa urusannya Yesus? Coba tanya Kepas. Apa urusannya Pas? Kepas. Apa urusannya? Apa urusannya Yesus dengan kelaminmu? Maksudnya menyangkut kelamin tentang apa nih? Itu di dalam Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Emang apa hubungannya Yesus dengan kelamin kalian? Yesus sibuk dengan kelamin kalian rupanya. Kok yang dibahas Kok Yesus sibuk ngurusin kelamin tentang Yesus gini loh Bang. Yang kita bahas kehadiran Yesus ini kok bicara kelamin gitu loh. Dia datang untuk penyelamatan. Ya, itu gitu. Kalau di Islam itu kan kelamin itu identik dengan kebersihan, virus, ya kesehatan dan sebagainya. Ini kok kamu nonotmu kau hubung-hubungkan dengan Yesus? Maksudnya ngapain Yesus ngurusin ucok-ucok kalian itu? Ya kalau kami kan bukan Bani Israel, jadi nggak perlu sunat. Itu kan perjanjian Abraham. Dalilnya itu loh, Bang. Dalilnya itu loh. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu potong kulupmu. Maksudnya apa urusannya Yesus dengan kulup kalian? Apa hubungannya Yesus dengan kulup kalian? Kulup kami gini loh Bang Juma, masalah kulup kami nggak ada gunanya itu gitu loh. Masalah mau disunat atau enggak itu sebenarnya, kalaupun misalnya ini saya disunat itu hanya untuk kebersihan aja, lain dari itu nggak ada. Ya, terus hubungannya dengan Yesus apa? Kenapa Yesus dibawa-bawa berkaitan dengan urusan kulup? Ya Yesus kan Bani Israel. Ya kan sama seperti ini. Sama seperti ini kalau saya ngomong gini. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau cebok setelah Maksudnya apa hubungannya kira-kira dengan Yesus itu, dengan pantatmu segala macam? Itu apa hubungannya? Hah? Nggak ada Bang Juma, nggak ada hubungannya. Terus apa kenapa nama orang dibawa-bawa di situ? Kenapa Yesus dibawa-bawa ketika berbicara mengenai kepala kelamin kalian? Kenapa Yesus dibawa ke situ? Apa urusannya Yesus dengan kelaminnya orang Romawi? Nah ini dia kan. Jadi kita gini loh Bang Juma, kita jadi melebar kemana-mana kita tentang hakikat Yesus, kehadiran Yesus ini. Enggak melebar kemana-mana. Saya bertanya kepada teman-teman Muslim tadi, apa urusannya ini Yesus dengan kelaminnya laki-laki Kristen ini? Apa hubungannya? Apa sibuknya Yesus? Adakah Yesus pernah sibuk dengan kelamin orang? Kenapa ditulis di dalam suratnya Paulus? Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau memotong kulupmu. Apa hubungannya dengan Yesus potong kulup atau tidak potong kulup? Emang kenapa kalau tidak potong kulup? Yesus bahagia gitu. Yesus bahagia, happy. Ya, syukur. Haleluya. Pengikutku semuanya pelihara kulup. Masya Allah. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian potong kulup kalian, Yesus berduka gitu, bersedih. Aku bersedih, pengikutku kehilangan kulup. Coba, ini bukankah ini salah satu trik yang dilakukan oleh Paulus untuk menjebak orang-orang Roma? Bukankah ini hanya akal-akalan Paulus untuk menggiring orang-orang Roma menjadi pengikutnya agar jangan bersunat? Supaya kalau tidak bersunat, maka dewa Yesus akan menyelamatkan mereka.
Sama halnya ketika Paulus menghalalkan babi. Apakah ini bukan jeratan? Tak ada lagi yang haram makan. Bukankah itu adalah jerat? Bukankah itu tipu daya? Sedangkan hal seperti ini adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Contoh, Yesaya 52 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang Kristen yang berkulub masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Babi di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Ya, kenapa babi dan sunat ini justru dijadikan sebagai alat oleh Paulus untuk dijual kepada Romawi? Bukankah ini adalah upaya tipu daya? Karena orang Roma suka babi, kan orang Roma juga takut sunat. Maka mereka menjual Yesus Kristus. Mereka menjual Yesus Kristus kepada orang-orang Romawi supaya laris ajarannya. Tapi pertanyaannya, yang mereka jual ini Yesus Kristus yang mana? Karena orang-orang yang tidak bersunat melakukan mukjizat, kejadian luar biasa, mengobati, mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Tapi kok justru Yesus tidak mengenal mereka? Jadi inilah keusilan yang dilakukan oleh Nabi yang bertemu dengan Kristus palsu di gurun. Urusan kulub disangkut pautkan dengan Yesus Kristus. Apa hubungannya? Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau sunatkan kulubmu. Loh, di mana Yesus mempersyaratkan menjadi pengikut harus kemudian kulubnya pakai helm? Di mana itu? Nah, inilah saudara Kristen hanya karena terlanjur Kristen doang, tidak pernah belajar Bible, yang cuman diajak ke gereja, didoktrin, didogma, ujung-ujungnya dompet terkuras, perpuluhan. Tapi nggak diajarkan tentang Bible secara mendetail. Malah cenderung mereka terkesan mereka dijauhkan dari Bible-nya. Kapan didekatkan kepada Bible, mereka bisa keluar dari Kristen. Karena Bible tidak menghantarkan orang menjadi pengikut Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada pengikut Yesus mendalami Bible, nggak ada. Justru pengikut Yesus itu tidak mengenal Bible. Adapun yang mengenal Bible hari ini, ya luarnya saja, maksudnya itu adalah pengikut Paulus, pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu. Jadi kalau ada Kristen yang mampu menjawab apa hubungannya Yesus Kristus dengan nonotnya Kristen, ya silakan, kita kasih ruang untuk membahas nonot, silakan. Mau nonotnya toka, mau gepeng, gimpe, apa urusannya dengan Yesus? Silakan Anda jawab. Ya, ini ada Indra sama Inspirasi. Indra, selamat malam. Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya, Bang. Indra, dibuka mute-nya, Bang. Bang Indra. Wah, nggak ada suara nih. Ya, teman-teman Kristen yang lain silakan naik. Kita diskusi santai aja ya, jangan ada hujatan ya. Yang sopan-sopan kalau naik kalian ya. Kang Dito dijambak, Kang Dito. Memang Iya, lagi saya cek di bawah. saya perhatikan ya bahwa yang dibawa oleh Belanda ini harus disamarkan memang. Buktinya original teksnya itu enggak dibudayakan untuk diketahui oleh penggunanya. Yang mereka dituntut adalah yang penting dikasih yang poin-poin tertentu sesuai dengan keinginan yang mengajar itu. Kalau mereka dituntut untuk belajar original teksnya, menerjemahkan dengan jujur, kelar. Yang kedua, jarang mereka tuh diberikan secara totalitas. Kejadian sampai wahyu lah kan begitu. Cuma hal-hal yang tertentu yang dikasih. Buktinya banyak kok tuh yang menjadi viral. Anak-anak remaja disuruh baca Yehezkiel. Loh, kok ada begini? Nah, jadi artinya selama ini disembunyikan.
halal yang begituan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Itu yang membuat sebenarnya mereka ini adalah korban yang tidak tahu apa-apa, hanya nerima saja. Kan itu paham lah, Pak. Pernah Anda di sana. Nggak mungkin anak-anak SD itu diajarkan bagaimana membaca Yunaninya, bagaimana menerjemahkan dengan baik. Nggak mungkin diajarkan itu. Itu kira-kira yang menjadi penyebabnya yang kita hadapi sekarang ini adalah ya mereka korban sebenarnya. Alhamdulillah banyak yang tertolong kok dengan adanya Bang Juma, kita semua di sini. Itu kira-kira pengantar dari saya. Makasih. Dalam 3 hal bisa berdusta ya. Apa lagi nih? Iya, kita lanjut kita berzina sama tetangga itu, inilah yang diajarkan kita Islam ya. Kita enak aja, lu aja kali. Apa sih berzina sama tetangga? Malam sunat malam Rasul sekali naik ke istri 40 jin meninggal. Jadi mengentoklah kita. Apa sih nih? Mengentok dengan baik ya. Di sini aman. Oh, dia sering mempraktekkan. Menurut informasi kemarin dia mau beli beras. Habis terpaksa bininya dia titip, dijual. Pengalamannya dia begitu teman-teman. Orang yang berbicara begitu pengalaman itu. Bang, kalau Anda memasarkan istri Anda di sini nggak laku bang, kami jijik gitu loh. Ya, dipasarkan di tempat lain aja ya bang ya, keluarga Anda di sini ya. Sekali lagi kalau memasarkan istri Anda, keluarga anak Anda di sini nggak laku deh. Mohon maaf. Carilah tempat yang lain. Kalau di Jakarta mungkin saya sarankan ke Mangga Besar kali, malam-malam Anda jajar di sana atau enggak di Gajah Mada bang. Jangan di sini, gak laku. Ya, jadi memasarkan bini dan anak di sini jangan bang. Tempat lain aja, oke? Halo? Teman-teman di bawah ada nggak yang mau istri tadi, istrinya dia, teman-teman ada yang mau nggak? Kalau mau hubungin dia aja tuh, dia pasarkan itu istrinya sama anaknya. Gimana kan Dito? Ada rencana? Mual, embung. Sorry ya. Sorry ya. Naik kok mulutnya kasar banget ya. Itulah, tahu kerasukan semua. Coba teman-teman Kristen yang mau naik ke atas, kalau mau diskusi jangan membawa ajarannya, pasti ribut, pasti ricuh. Tinggalkan dulu ajarannya yang pernah diajarkan oleh Paulus, ya. Ajaran Paulusnya disisihkan dulu, disimpan di lemari, baru bisa tertib ya. Silakan naik, yang sopan aja. Jadi ajaran kasih itu hanya slogan saja. Diucapkan di ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Bullshit. Gak ada itu prakteknya. Tiap hari isi kepalanya kebencian melulu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Praktek sehari-hari apa coba? Kebencian, bahkan sekarang membentuk suatu wadah. Kalau ingin menghujat Islam, kami akan fasilitasi di luar negeri. Ya berkumpullah mereka di sana. Ini ajaran kasihnya kemana? Ada lagi yang ini nih yang mau masalkan istrinya nih, bang. Istri kamu sama anak kamu nggak laku di sini. Kita nggak minat, bang. Dijajar aja di jalan, kali-kali diseruduk mobil. Ayolah, di sini ya. merampok. Ini kan ajaran Islam ini. Iya, Ya kan, istrimu nggak ajaran laku di sini. Gue bilang istrimu nggak laku di sini.
Apa tadi Bang Andi? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. hasilnya apa kira-kira? Hah? Bonyok. Hasilnya apa? Ya bonyok. Melepuno. Ya melepuno. Bonyok lah. Lebih parah itu loh, kasihilah musuhmu. Ya, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang datang menganiaya, nggak boleh dilawan, didoakan. Begitu. Tapi belum disenggol langsung main framing. Jadi lu kalau misalnya diseruduk, ditangkap sama polisi dalam penistaan, lu jangan melawan dong. Kan doakanlah mereka gitu loh. Nikmatilah sama terakhir nih si Pras Donald nih. Ikuti Pras Donald bro, lu buka komal sendiri lu ngomong kayak gitu. Pada diam semua. Aku korek-korek di bawah. Masya Allah, mantap Bang Handi, luar biasa. Lagian di bawah suruh diam kita sih. Jadi gue diam, kadang-kadang semalam gue ngomong gitu loh. Iya. Diam, gue diam semua. Bang Andi dan Guru semua, aku izin ngambil sendalku itu jatuh satu ya. Izin ke bawah dulu, bentar. Ya diambil, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Bentar ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus dipanasin komalnya, gimana nih? Bunda? Monitor Bunda? Ini saya mantau di sebelah itu yang di akun sahabat Bang Juma yang relay di sini, itu akun palsu teman-teman. Tinggalkan akun itu, tinggalkan komal itu palsu. Itu bukan Bang Juma ya teman-teman, tinggalkan. Lagi nge-relay di sini dia. Penontonnya banyak juga itu di sana. Tinggalkan teman-teman. Blokir aja kalau bisa, blokir. Ya, Aksam. Selamat malam, Aksam. Ya, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim Bang? Aduh, ada musuh Bang di belakangnya Bang. Maaf, saya turunkan dulu ya. Apa? Tolong kalau naik kondusif ya. Musiknya dihilangin dulu. Ya, kakak adik, selamat malam kakak adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada disampaikan Bang. Oh, nggak ada, kirain apa itu? Grup Kristen. Berarti Muslim semua ya? Ya, jadi bawa dulu ya Bang ya. Oke. Suka aja di tempat Kristen dia. Bang Hasyam, Kristen atau Muslim Bang Hasyam? Ya, alhamdulillah Islam Kristen. Orang satu nih. Alhamdulillah Islam Kristen gimana sih? Maksudnya apa sih? Agamanya dua, kalau siang Islam, kalau malam Kristen gitu kali. Nah, gitu. Benar saya. Kalau saya pasti benar.
Nah gitu, benar tuh Panglima. Terus Tuhan kamu siapa bro? Tuhan saya satu. Siapa? Ya Allah. Kitabmu siapa? Kitabmu namanya apa? Kitabku Injil. Memang di Injil ada kata Allah? Nggak ada. Ya, terus kenapa Tuhan mau Allah kalau nggak ada? Zeus dia, Zeus. Oh Tuhanmu Zeus. Benar. Orang gila semua. Sakit jiwa ini orang. Orang gila semua nih. Tuhan aku Zeus loh, Bang Handi. Kenapa bang? Tuhan aku Zeus. Ya udah nggak apa-apa bang, saya nggak marah kok. Lu bukan keluarga gua ini, nggak ada urusan. Nah betul itu. Serah abang lu. Gejala awalnya apa kamu? Bang, kamu gejala awalnya apa? Saya nggak jadi begini. Gejala awal apa? Kenapa jadi begini? Puyeng. Oh puyeng. Nah. Kamu pernah dicakar sama monyet nggak? Kalau harimau sih udah pernah. Kalau oh pantesan. Iya bang. Diseruduk babi pernah nggak diseruduk babi? Babi nggak pernah. Nah. Terus rencana kapan rencana mau dikubur? Insya Allah kalau Tuhan pakai insya Allah lagi. Insya Allah tuh kalau Tuhan menghendaki. Insya Allah. Gimana bang? Terus nanya di sini mau ngapain? Mau dengar Bang Juma. Mau dengerin doang. Iya, kan saya kan fans sama Bang Juma. Tapi cara bicaramu begitu nggak bagus. Nggak bagus bagaimana, Bang Handi? Ya nggak jelas lah. Di KTP-mu agama apa? Agama saya Islam. Terus tadi Tuhanmu Zeus kenapa? Hah? Hah? Tuhan saya Zeus itu di agama lain saya. Diulang gitu. Coba. Tuhan saya di agama saya yang lain itu Zeus itu agama saya itu Tuhan saya itu Zeus. Yang lain di agama saya yang lain. Siap mabok sama botol sampai paham enggak? Hah? Paham enggak, Bang Handi? Enggak. Mabok genjer saja. Oke. Ditutup Udah Bang cuci Juma. kaki dulu ya Dek ya, cuci kaki ya di bawah ya, cuci kaki. Udah. Gak jelas. Aan Nasution, selamat malam Aan. Aan, buka mic-nya. Bang Aan. Ya malam bang, assalamualaikum. Ya, ada yang mau sampaikan bang? Nah ini tadi bang, aku mau tanya bang. Tadi kan ada yang bilang ada komalnya Bang Juma yang palsu. Yang mana ya tuh bang ya? Ya Bang Juma kan ada di sini. Berarti kalau ada yang live di luar sana ya itu palsu. Oh gitu ya. Iya soalnya saya beberapa kali kan lihat ada Bang Juma di Komal satu lagi ada yang aktif juga gitu. Maka saya bingung yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Menurut abang yang asli yang mana nih? Yang ada di sini apa yang bukan di sini? Ya memang kalau untuk saat ini yang ada di sini gitu karena ya udah cari lagi tempat lain saya nggak ketemu gitu.
Ya kalau udah ada di sini ngapain nyari lagi tempat lain bang? Siapa tahu kan, saya sudah berteman juga di tempat yang palsu itu gitu. Makanya mau saya blokir gitu. Ya udah diblokir aja bang, selesai kok. Sahabat Bang Juma 01 namanya itu. Fotonya juga beda. Oh, yang sahabat Bang Juma ya bang ya? Ya. Oke lah bang, itu aja bang yang mau disampaikan bang. Saya turun dulu. Iya, Bang Nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini nih namanya nih Bang Juma SHBT. Bang Juma SHBT itu ya. Diblokir aja tuh. Nama akunnya Bang Juma SHBT. Tadi ada juga yang nipu-nipu ya, mau cari koin kali ya. Kafir itu cari koin. Elia kan, dia upload apa, dia putar ulang perdebatannya dengan Gurunda. Elia. Bukan yang itu masalahnya, sebenarnya Bunda Rama. Ini kalau tadi ada yang mualaf kayak gini gitu loh ya, terus dia relay di sana, terus penonton di sana kan bahwa tolong dibantu ya mualaf yang mau berpartisipasi. Nah di sana kan pasti DM hostnya tuh, udah selesai sudah penyelewengannya di sana. Itu pasti minimal ada 10-20% yang bocor ke sana. Ya ada yang syahadat di sini, di-live-kan kan di sana. Nah, terus di sini yang ingin berbagi kepada yang baru mualaf, silahkan di DM hostnya misalnya. Penonton yang nggak ngerti ya DM aja hostnya terima, dikasih rekening lah sama hostnya. Kalau itu palsu, nah itu yang problem Bunda Rama. Itu kira-kira. Iya palsu, karena dia putar ulang. Ini oten itu ya. Tertulis di situ Elia Maron apa Elia Maron. Nah, kemudian ada Bang Zuma di sebelahnya gambarnya. Jadi dia putar itu ketika Elia berdiskusi dengan Gurunda. Banyak lempar koin ke Gurunda. Tuh jahatnya mereka ya. Tapi kok hostnya itu tertulis Elia Maron. Si Elia Kemayu itu. Banyak lempar koin ke Gurunda. Aku ngetik di bawah, ini bukan akun asli loh. Keluar kalian, ada yang bertanya, ini Gurunda ya Bunda? Bukan, di palsu. Aku diblokir. Keluar, ini palsu ini. Cari koin. Nipu-nipu. Jadi hati-hati teman ya, cek and recheck. Jangan mau lempar-lempar koin belum tahu, atau jangan mau follow. Cari tahu dulu pengikutnya siapa. Ya kan? Followernya berapa, itu palsu itu kalau nggak bisa ini, kalau nggak ada interaksi Gurunda buka kamera itu hati-hati. Iya benar, cari koin itu hasil rekaman ketika diskusi Elia sama Gurunda, tapi banyak lempar koin. Dia buat seolah-olah apa ya, ada diskusi. Dan komal paslot yang satu itu fotonya Bang Zuma, yang satu Elia. Di tempatnya Bang Zuma banyak melempar koin. Nah, itu satu orang yang sama, cuma 2 HP kan dibuat. Oke, kita sapa dulu Bunda. Ada Adi Boska. Selamat malam Adi Boska. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, ini menyapa-nyapa aja ini Bang. Ini sama Bang Andi. Kereba. Oh Bang Andi. Orang Bugis. Kareba Madeteng. Bugis. Lama menyimak aja di bawah, cuma pengen sapa-sapa aja. Apa yang kita sampaikan? Silakan Pak. kecil suaranya. Adi posisi di mana nih? Di Tarakan Pak, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Oh, di Kaltara. Bang semuanya lagi ini satu kampung.
Oke lah bang, saya turun aja lah, nyimak di bawah. Oke deh, makasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan ya Bang ya, kalau Bangku nanti. Mana ini nggak ada loh, tumben Akang. Baru tuh. Dipancing. Yang saya perhatikan juga di sini itu loh, teman-teman Muslim ya yang baru-baru gitu loh ya, kalau diskusi gitu selalu menyebut kata Allah di terjemahan Bible bukan pada tempatnya. Hati-hati di sana gitu loh. Ngeri loh itu. Mengikuti terjemahan yang salah, jadi terbawa arus oleh terjemahan yang salah. Itu sangat berbahaya loh. Seakan-akan kita ini ikut dibodohi oleh terjemahan ilahi. Makanya itu dalam terjemahan itu setiap ada kata Allah gue ganti Bapake atau Theos atau Elohim kalau di perjanjian lama ya. Iya, setuju. Kecuali ada Bang Andi, penempatannya, iya. Kita umumkan yang masuk atau besok aja? Itu di grup aja Bunda kalau itu. Oh, oke. Di besok nanti masih ada yang masuk. Lanjut. Udah tadi kita baca semua Bunda, nggak apa-apa kan? Nggak. Kan bertahap juga ngasihnya sesuai kebutuhan. Ya, Maroro, Pororo, selamat malam, Pororo. Pororo, selamat malam. Pororo, yang mana yang betul sih? Iman. Pororo, selamat malam. Artinya, diam. Parara, Pororo, Bang. Ntar dulu, ini yang mau iman Islam channel siapa? Itu kita nggak kenal loh. Itu nggak terafiliasi dengan API. Iman Islam channel nggak terafiliasi dengan API. Terus kita nggak tahu siapa orangnya. Dipanggil untuk saling kenal nggak mau. Ya silakan aja kalau mau nonton ke sono. Memang kamu kenal yang punya channel? Siapa-siapa lagi Kang? Tuh banyak banget juga lain di YouTube nggak izin dulu. Nggak tahu siapa orangnya. Iman Islam Channel, Iman Islam Channel. Nggak tahu, nggak kenal. Wah, aku disuruh turun katanya nggak ada ilmu. Lu yang naik di sini Jal. Rizal, tarik naik dulu. Gua mau tes dia. Awak dia. Jangan begitulah. Ya nggak apa-apa, naik sini aja nggak apa-apa. Naik ke sini bro. Aku mau berguru sama kamu bro. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada tendensius kemarahan, hujatan, caci maki ya. Kebenciannya simpan dulu di gereja. Datang ke sini, naik ke sini baru bawa ilmu, bawa otak biar gak ada percekcokan ya. Ayo sini naik. Kita ajarkan ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai. Saya paham kalian nggak bakal paham dengan ajaran Kristen atau dengan Bible ya.
Silakan naik ke sini kita ajarkan. Ayo. Ayo digas. Ayo. Ayo sini naik. Kita diskusi aja guys. Diskusi pelan-pelan aja. Tipis-tipis, ayo. Ya, selamat malam. Gerimis. Gerimis. Kenapa gerimis, Bang? Apa? Hah? Gerimis. Assalamualaikum. Sibuk. Nomor ngomong siapa nih? Ya, Gaik mah. Waalaikumsalam. Selamat malam Power Ranger. Maaf bang, salah tekan bang, kepencet bang. Oke. Dengar-dengar kayaknya ini tim Baini Tap bunyi tak. Kalau mau nonton YouTube itu nontonlah yang ada yang ngomong di sini lah, utamakan dulu. Kan sama aja siarannya. Susah amat sih nonton dewasa. Dewasa lah menonton. Ya, selamat malam Junaidi. Bang Junaidi, selamat malam. Bang, selamat malam Bang. Salah bang. Turun. Hah? Kepence bang, kepence. Siap. Ayo teman-teman Oten, kita diskusi santuy aja sini naik. Biasanya kalau udah malam di sini rame banget guys, biasanya ya. Tapi sekarang kenapa jadi agak-agak ini mereka ya? Ya, selamat malam Edi. Kepencet. Ya, tolak angin naik, tolak angin. Andreas. Mau naik dia. Andreas naik. Adistio, selamat malam. Dopan yang tua itu kan, yang boleh tompel. Ini yang bagian Ngomong. Yuk. Kita lagi kumpul di ruang edis. Yang Ya, buat promosi kayak gitu diblokir aja. Oh iya. Buat teman-teman yang Bani Tap ya, bisa download di Play Store, ada auto clicker, ambil yang AG. Nih ada Kang Dito, berapa itu yang lagi tap itu? Itu kan tap itu, cepet banget itu. Ini Mereka ini lagi persiapan buat besok, nyiapin tuap, semuanya disiapin tuh buat persiapan besok, guys. Besok ada acara ini, dangdutan. di mana? Di Garejo. Oh iya di. Yusar, Andiju, waalaikumsalam. Beni Arosid, waalaikumsalam. Yuk teman-teman Oten naik sini. Kenapa jadi makin punah ya, makin kesini ya? Pak Ferry, selamat malam. Pak Ferry Budi. Assalamualaikum bang. Maaf, kepencet nih bang. Siap, Oh, iya. siap bang, Aja, siap Bang. bang. Pak Ferry. Oke. Tahu nih nggak? Saya sentuh kok pesan lain. Ya buat teman-teman siapa tahu ada di daerahnya yang ada gereja yang mau dijual ya. Silakan hubungi ke saya ya teman-teman ya. Nanti saya mau alapkan itu gerejanya.
Selamat malam Soel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panglima, Bunda, Peta, Kang Dito, Bang Andi. Salam kenal selalu. Salam kenal kembali Bang Panglima, saya ada ingin sampaikan nih sama kawan-kawan atau saudara yang di Kristen, kalau pengen naik, naiklah dengan betul. Jangan hanya menghujat gitu, bawalah narasi yang baik, bawa data. Cuma itu aja Bang Panglima. Siap Bang, siap. Ya, Masya Allah. Salam kenal dari Riau Bang, salam kenal dari Riau. Iya, salam kenal. Saya juga dari Riau Bang. Oke Bang. Iya, ayo asal. Kan saya nyimak di bawah aja Bang ya. Siap Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siapa tahu nanti ada gereja di daerah kalian, gereja second juga nggak apa-apa yang udah nggak ada jemaatnya. Saya sahadatkan guys, saya mualapan ya. Yuk, kasih tahu ke saya ya di DM ya. Ya, Kang, aku ini kan pakai akun anti rum. Aku daftarin di Amerika. Ya itu yang seperti Uneriva bilang, tarif. Oh ini ada nih, sudah ada nih, sudah muncul. Ya, siapa duluan? Selamat malam, Bro Rostrom atau Yesua. Selamat malam semuanya. Wah ini mah mau coba tanya Gurunda ini mah si Yasua mah. Tapi nggak ada remnya, congor lu. Bisa nggak sekarang kalau diskusi ada remnya? Sebentar. Saya nggak pernah musuh gimana sama Bang Juma, nggak ada tuh. Lawan debat bebuyutan lah gitulah. Kalau nggak paham dengan kata kemarin di room saya di sini gimana sih lo? Nggak pernah lu kadang-kadang ya lupa ingatan lo. Nggak sadar dia waktu kemarin minum banyak. Kok dia katakan musuh bebuyutan? Ya namanya. Lu aja di kitab lu ada alegoris, masa gua ngomong alegoris lu nggak paham gimana sih? Ya udah, izinkan saya. Jangan nangis, udah ya udah Ya, oke. Boleh saya bertanya Bang sama Bang Zuma? Lu jangan nafsu bertanya tapi alergi ditanya ya. Ya siap Bang. Kalau saya jangan nangis, ketawa dulu, jangan nangis. Nggak usah pertanyaannya cuma itu aja diulang-ulang. Pasti itu lagi. Berapa kali apa ditanya? pertanyaannya? Apa? Ayo coba apa? Kalau Anda bisa menebak pikiran saya, berarti Anda Tuhan. Ini pertanyaannya nih, dengerin. Nah itu pertanyaannya tuh. Tuh pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dia bolak-balik nanya Al-Quran. Gak bisa diskusi dia kan masih. Iya. Mending kalau dia bertanya dijawab tuh, terus dia dengerin enggak? Dia ngomong juga kalau kita menjawab. Habis makan jengkol ludahnya kena gua, bau banget. Bang Andi, ini nyaman, ini kok udah di tanah asli atau palsu? Oh, diblokir aja, ini palsu. Diblokir aja teman-teman, blokir. Kenapa sih Oten itu nyamar-nyamar begitu? Sukanya kenapa sih dia? Ini banyak orang yang nggak percaya diri ya. Pakai nama-nama orang gitu loh. Demi apa ya? Demi perut. Supaya banyak orang terkecoh ngasih koin gitu loh. Dan ini ada 2 dudukan HP. Ini siapa? Otai ini Muslim apa Kristen? Otai, selamat malam. Buka mic-nya Otai. Jadi Bang Rostum. Iya. Bang Rostum mau mualaf? Enggak, tadi tuh saya tuh di bawah aja, cuman terusik ada yang menawarkan kalau ada gereja dijual. Sakit hati saya mendengar itu. Saya naik lah.
Iya bang, kemarin juga ada di Klaten tuh dijual sama iya kan? sama pendetanya kan. Ada itu asli ini, asli cerita nyata. Dibeli sama salah satu yayasan kita di Islam. Dibeli kan, dimualafkan tuh gereja tuh. Sama berapa keluarga ya, 2 keluarga kalau nggak salah. Udah tuh lunas dibayar kan? Dibayar lunas. Ini asli ya bang, saya nggak nipu bang, saya nggak pernah tipu-tipu. Di Klaten itu bang. Apa di Salatiga ya, di Salatiga kalau nggak salah. Malahan itu jadi polemik karena salibnya itu kan sama tukangnya itu dilempar dari atas itu kan karena mau dibangun masjid. Marah kan orang Kristen di situ, tapi nggak jadi masalah sih. Nah, 3 keluarga bersahadat di situ bang. Di Salatiga kalau apa di Klaten ya, lupa saya, di Klaten kalau nggak salah. Udah dibayar tuh, udah lunas kan. Akhirnya apa? Banyak itu kan yayasan, ada yang komplain ke pihak kita, ke yayasan kita bang, dianggapnya belum dibayar. Ternyata apa bang yang terjadi? Ini nyata ya, boleh dikonfirmasi. Duitnya dibawa kabur sama si pendetanya bang. Dibawa kabur sama pendetanya. Kalau cerita itu mah sering terjadi berarti ya pendeta kayak Allah, Protestan pendeta, wah, begitu, udah parah wajar ini. itu. Oh, parah ini berarti ya, memalukah? Aduh, bang, kenapa kayak gitu ya, bang? Ya, mumpung ada otennya, meskipun ini bukan oten, ini Katolik ya Pak Rusdi. Kemarin menyambung yang kemarin ya, sambil ini kan Bang Juma lagi istirahat juga. Kalau ada oten yang mau naik, biar nanti langsung disambung gitu ya Pak Rusdi ya, bro. Atau mungkin Pak Restrum ada bekas gereja secondnya mau dijual, tawarin ke kita aja Bang Rostrum. kita sadatkan gerejanya. Iya. Kita ini menghimbau teman-teman oten kalau naik jangan sembarangan gitu. Yang nggak sempat kena himbauan ya naik aja, nongol aja di atas. Oh, tanpa modal, waduh, bikin narasi ke sana kemari, aduh bikin malu aja. Cek, suaraku kecil ya? Tes. Akang, suaraku ya? Enggak? Agak delay ya? Iya. Kalau bisa on cam nggak Kang? Itu ada gereja yang mau dijual. Bener nih. Yang punya gerejanya ada sama saya. Nomornya. Itu ada, saya kirim videonya Kang. Oh, yang di sana itu? Kita aja yang malas tindak lanjuti, lupa. Orangnya baru sampai ya ke gua. Bang Handi, hatiku teriris-iris Bang Handi. Tapi benar Bang, kita mah serius Bang, nggak pernah bohong Bang. Buka aja Kang videonya. Iya ini Bisa mau. Nggak ada efek yang bikin ganteng ya, gini-gini aja pas-pasan muka gua. Aku ganti akun dulu yang bisa open cam. Ya. Bang Rostrum bisa main sulap nggak? Main sulap? Sulap apa tuh? Bikin muka saya jadi ganteng. Nah itu AI itu bisa tuh. Oh itu. Waduh. Jemaatnya kemana semua itu? Hilang. Pada mualaf jemaat. Karena udah terbongkar ada 2 Kristus Bang. Aduh. Berat memang tim Bang Zuma ini. Berat Bang. Kita mah nggak pernah ngomong bohong Bang. Langsung jadi aja Bang. Luas kayak kos-kosan. Iya ini antisipasinya bagaimana nih, terus-terusan begini saya nggak punya temen dong. Bubar Bang, Kristen di Indonesia Bang, bentar lagi. Tuh salibnya, aduh pintunya, harus diganti tuh, bahaya itu. Pintu berarti harus diganti tuh, pintu salib. Nanti salibnya saya tuntun syahadat. Wah ini kamar ini mah kamar khusus pendeta nih.
Iya, biasanya untuk fitting room. Toilet. Sama Lupa saya itu toilet. Ada tempat Toilet duduk. ada, Iya. fitting room buat ada. itu, buat diskusi itu toilet. Ada toiletnya buat diskusi. Oh, pintunya doang yang salib, Bang. Lumayan, Bang. Abang kalau butuh pintunya nanti saya kasih, Bang, pintunya doang, Bang. Soalnya ada logo Satu, salib. yang satu gak yang tampak dari luar, Kang? Nih. Bukan, berupa foto kayaknya yang tampak dari luar, dari jauh dipoto Ya. gitu loh. Oh iya bentar. Itu kan dalamnya. Ini. Ini, Bang. Ya. Oh. Ini cuma saya heran kok bikin gereja di hutan, Bang. Itu Jangan-jangan di daerah mana jemaatnya. Aduh, ini Bang, bahaya Bang, kok bikin gereja di hutan? Jangan-jangan jemaatnya sebangsa si Edis, Bang. Enggak, udah lama nggak dipakai sih. Nggak ada jemaatnya, jadi mau dijual. Biasanya Wah, bahaya tuh. jemaatnya diambil sama gereja sebelah, dijemputin semua gitu. Gereja tetangga sono yang tukar jauh. tukar tambah Enggak. gitu, Bang. Kalau gereja itu pengurus gerejanya ya, yang atas nama dia itu sudah menitip kuncinya kepada tetangga di situ. Tetangganya hubungin saya, jadi ada yang mau dijual, minta dong nomornya pendetanya, dikasihlah nomornya, gitu loh. Saya nggak bisa nyebutin namanya ya. Iya. Gitu. Jadi yang megang kuncinya sekarang itu orang Muslim. Titip mau, kalau ada mau beli hubungi gitu. Gitu, Bro. Itu jemaatnya kayaknya tukar tambah, Bang. Ini ada 2 yang naik, Bang, belum disapa dari tadi. Ya udah, Bang sapa. Jangan-jangan temen gua. Iya. Sapa, Bang? Steven, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen, Bang. Iya, ya, silakan Bang, kita diskusi lintas agama. Ya, Mau ini angkat mohon tema maaf, apa, sebelumnya silakan. nanya dulu nih, roomnya diskusi atau roomnya untuk mengetahui sejarah gereja ya, Bang? Enggak, kalau gereja itu kita khusus beli gereja-gereja second yang udah nggak ada jemaatnya, ditinggalin jemaatnya, Bang. Oh, Kita ini room diskusi, Bang. oh ya, makasih ya, Bang. Siapa tahu gereja Abang mau dijual, saya sahadatin, saya mau alapin, Bang. Oh. Ke saya aja, Bang. Kami masih pakai memuji Tuhan, Bang. Oh iya. Oke, diskusi, Bang. Ya, Abang ini Katolik juga atau Protestan, Bang? Bang Steve, Ya, Protestan atau Katolik, Bang? Protestan, Bang. Oh, ya udah, silakan lawan Katolik dulu. Hanya sama Panglima Apologet boleh nggak, Bang? Boleh. Tuh kemarin yang dibilang-bilangnya nubuatan tentang Nabi Muhammad di Alkitab Kristen itu bisa ditunjuki nggak, Bang? Oh, itu bukan saya itu yang bawa narasi itu, Gurunda yang bawa narasi itu. Siapa itu, Bang? Ini Coba gini loh, di Ulangan 18:18 itu sebenarnya kalau mau didiskusikan itu nggak menyebut nama. Ya. Nah, akan ada sesudahku Nabi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, sama seperti aku, kata Musa. Jadi ada Nabi sama seperti Musa, begitu. Nah, diskusi. Nah, kalau mau dirunut itu lebih cocoknya kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan yang lain. Ulangan 18:18, brother. Ulangan 18 ayat 18 ya, Bang. Ya, coba dibaca. Kita bahas itu ya. Boleh, Bang. Kang Dito aja deh yang maju, Kang Dito. Mudah kok itu, Kang Dito. Gimana? Dua Kristus ya? Enggak, mungkin Gurunda udah itu, Kang Dito, udah monitor. Abang Dan. Suara Bang Andi feedback ya? Permisi.
Oh, udah mau. Silakan, mangga abang. Ada yang mau jual aqua. Gereja, Gurunda bukan aqua. Gereja bang. Oh, gereja. Iya, saudara. Jadi kalau berbicara mengenai tentang nubuah itu kan artinya adalah ramalan seorang nabi terkait dengan kejadian masa lalu, masa itu atau masa yang akan datang. Berbicara mengenai nubuat, baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak butuh pengakuan dari kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi karena ini adalah kajian ilmiah, kajian ilmu, maka perlu untuk saudara Kristen pahami bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar telah dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya. Ya, seperti contoh yang diuraikan oleh sahabat-sahabat saya di sini tadi, di dalam Ulangan 18 nomor 18, bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Nabi yang sama seperti Musa itu terkait dengan ajarannya, terkait dengan firman, terkait dengan pola bagaimana dia menyampaikan ajarannya kepada orang di luar daripada nabi tersebut. Nah, di perjanjian baru pun ada. Kalau kita agak sulit untuk mendeteksi ini, maka kita ambil di perjanjian baru. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa disebutkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi. Jadi di situ ada akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Kalau ditekankan di sana akan terjadi, berarti itu sesuatu yang harus terjadi. Karena kalau tidak, berarti itu adalah sebuah kebohongan. Nah ini saudara, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Dibasmi, dilenyapkan, dibunuh dari umat kita. Artinya, Nabi Musa datang sebagai penyelamat bagi Bani Israel dari perbudakan Mesir atau Fir'aun. Siapapun di depan dia, itu akan dilenyapkan. Begitu juga, ketika Nabi yang sama seperti Musa ini datang, siapa yang tidak mendengarkan Nabi tersebut juga akan dilenyapkan. Nah, antara Nabi Musa yang mirip dengan dirinya, kalau orang Kristen biasanya menyebutnya Yesus, meskipun tak ada kesamaannya sedikit pun. Yang lebih cocok di sana adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul tadi akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dari umatnya, bukan umatnya yang dibasmi dari Yesus. Kalau Nabi Muhammad kemudian dikenal bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kemudian ajaran dari langit, dan orang yang menentangnya itu akan diperangi. Sama seperti Nabi Musa, yang menentang Nabi Musa itu akan diperangi. Nah ini pengantar dari saya, silakan saudara, kalau Anda membantah itu bukan Nabi Muhammad, lalu Nabi mana yang kemudian ketika dia datang membawa firman dari Tuhan, ketika firman itu tidak didengarkan malah dibantah atau diperangi, maka dia akan melenyapkan orang-orang yang memerangi ajaran tersebut. Silakan. Makasih Bang. Begini Bang, kalau saya baca dari perjanjian baru yang tadi yang barusan Abang katakan, Nabi yang sama seperti Musa ya Bang? Iya. Kalau itu tidak salah, Nabi yang sama seperti Musa itu merujuk kepada kesukuan atau kebangsaan, yaitu Bani Israel Bang. Itu yang jadi pertanyaan aku selama ini Bang, bukankah Muhammad itu dari bangsa Arab? Oke. Bagaimana Bang bisa bilang kesamaan? Kalau kita merujuk ke perjanjian baru itu merujuk ke suku atau ke apalah namanya, sama-sama Israel Bang. Mohon tanggapannya Bang. Iya.
Saya rasa Abang paham ya Oke. maksud saya. Siap, saya tanggapi ya Bang ya. Di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi telah dikatakan kemudian bahwasanya di dalam ulangan ini, kitab ini tidak berbicara mengenai suku. Di dalam ulangan 18 nomor 18 itu tidak ada sama sekali berbicara terkait dengan suku. Itu hanya berbicara terkait dengan Tuhan akan menaruh firman di mulut orang tersebut, di mana orang tersebut sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Saudara Bani Israel itu siapa bang? Bukankah Bani Israel itu identik dengan Bani Ishak? Saudara dari Bani Ishak ya Bani Ismail. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah Bani Israel. Mereka ini adalah Bani di mana mereka Nabi Musa diutus kepada mereka. Kepada siapa Nabi Musa diutus? Kepada mereka. Nah, saudara mereka siapa? Ya Bani Ismail dong. Lalu saudara tadi mengatakan bahwasanya itu berbicara mengenai kesukuan. Saya rasa di situ perlu diluruskan lagi. Itu tidak berbicara mengenai kesukuan, tapi berbicara mengenai saudara daripada Bani Israel. Saudara daripada Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu jawaban saya, Bang. Oke, makasih Bang penjelasannya Bang. Iya. Kalau di dalam ulangan 34, kalau saya nggak keliru di data nomor 34 nomor 10, ada dalil begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari di antara orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saya ulang, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang sama seperti Musa. Berarti yang tadi yang sama seperti Musa kalau bukan dari Bani Israel lalu dari mana? Kalau Yesus kan jelas dari Bani Israel, suku Yehuda. Nah sekarang kalau bukan dari Bani Israel lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa ini? Itu dalil, Bung. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Israel itu kan Yakub. Berarti tidak ada lagi nabi yang datang dari Bani Yakub. Yang sama seperti Musa. Mungkin nabi-nabi kecil ada, Daniel, Yesaya, Yeremia mungkin. Tapi yang sama seperti Nabi Musa itu tidak ada lagi dari Bani Israel. Lalu yang dinubuatkan tadi itu dari mana? Yang jelas di luar daripada Bani Israel. Dan sama seperti Nabi Musa, tapi bukan Bani Israel. Berarti tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Boleh Anda tolak? Boleh, silakan Anda tolak. Tidak masalah, itu berbicara mengenai iman. Tetapi jangan ego terhadap kebenaran. Tidak ada lagi nabi yang Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan. Nah, artinya nabi ini dia akan berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemudian firman yang diterima dari Tuhan agar orang-orang di sekelilingnya mendengarkan firman itu, menerima firman itu. Dan kalau tidak diterima, maka mereka harus diperangi. Jadi kalau orang Kristen mengatakan, wah Nabi Muhammad itu tukang perang, Nabi Muhammad itu perintahnya begini dan begono. Lah ini dalilnya jelas kok di dalam kitabmu. Ada nabi yang sama seperti Musa. Akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi, akan dibunuh. Ini harus tergenapi. Jangan sensian, jangan sok cantik. Oh kami ajaran kasih loh. Ya berarti bukan ente yang diutus nabi itu. Karena nabi itu harus jihad. Nabi itu harus jihad. Dia terhadap kebenaran harus dia tegakkan.
Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan. Berarti nabi ini harus tegas, bukan letoy. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Jadi kalau berbicara mengenai nubuat, ya silakan. Anda mau mencari nubuat itu harus ada di Bani Israel, nggak bisa. Ulangan 34 nomor 10, tak ada lagi yang nabi yang sama seperti Musa dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan Yesus. Nah, siapa di luar Bani Israel? Dia akan datang, ketika datang, dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Nah, siapa yang memuliakan Yesus di antara seluruh agama yang ada di atas muka bumi ini? Kristen tidak, Hindu, Buddha tidak, Yahudi tidak. Satu-satunya kandidat hanya Islam. Hanya kami, Bang, yang siang malam memuliakan Yesus. Silakan. Bang Stephen, silakan. Bang Stephen. Aduh, jangan-jangan pingsan. Bang Stephen. Bang Stephen monitor. Abang, ada dicek nggak? Aduh, perlu nomor. Ada yang tahu nomor ambulan, teman-teman? Wah, butuh nomor ambulan. Kan ada orang dikagetkan. Kabur. Kaget langsung kabur dia. Ya pasti memikir, loh, dia dari sama seperti Musa, dari saudara-saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel siapa? Israel itu kan nama lain daripada Yakub. Berarti saudara dari anak Yakub siapa? Ya harus dari Bani Ismail, nggak bisa tidak. Paman Ismail ya, Gurunda ya. Iya. Paman Ismail. Terus ditolak lagi Nabi Ismail. Turun ke perjanjian baru, kena lagi. Ternyata Nabi itu tegas. Siapa yang tidak mendengarkan, dilenyapkan. Yesus, tak mungkin justru Yesus yang dilenyapkan. Lalu siapa dong? Nah, lalu bagaimana cara mencari benang merahnya? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti ada agama yang harus lebih baik dari ahli Taurat. Harus. Mungkin maksudnya Bang Suma, orang-orang ini harus menjalankan hukum yang lebih baik dari orang-orang Yahudi terhadap Taurat. Tetap Taurat, oh nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka harus ada pola baru yang dibawa kemudian dari langit, di mana penganut pola ini wajib hukumnya lebih baik daripada ahli Taurat. Ini pendalaman dari Bible sub materi ucapan Yesus terkait dengan referensi apa yang harus kita lakukan dan agama apa yang harus kita anut setelah Yesus. Ternyata agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kalian saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, kira-kira kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pengakuan Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kemudian kira-kira itu apa? Yohanes 16 ya. Yohanes 16 nomor 12. Itu berbicara mengenai datangnya seorang nabi. Masih banyak hal yang harus kukatakan, masih banyak hal yang harus kuucapkan, masih banyak hal yang harus kuperintahkan.
Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kira-kira nih, tolak ukurnya kan sederhana tuh. Kita mengkira-kirakan, kira-kira ajaran apa yang tidak sanggup dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu. Pertama, bernyanyi di gereja pada saat hari Minggu. Ini kira-kira bisa tidak dilakukan oleh orang Yahudi, Dinda Dito, pada zaman Yesus, menyanyi-nyanyi, bisa nggak? Nyanyi-nyanyi. Ya, bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi zaman Yesus? Bisa. Zaman Yesus. Bisa. Sedangkan kata Yesus, kamu belum sanggup menanggungnya. Berarti bukan menyanyi-nyanyi ya? Bukan ya? Bukan. Kalau misalnya meninggalkan Taurat, mereka tidak tunduk lagi kepada perintah Taurat. Kira-kira itu bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus? Bisa nggak? Mustahil. Nggak bisa. Bisa. Meninggalkan hukum Taurat. Bisa. Oh bisa. Berdasarkan Karena Yesus. Berdasarkan Yesus pada zaman Yesus, Matius 23 nomor 3. Jangan kau mengikuti orang Yahudi dan orang Farisi. Mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak mempraktikkan. Berarti bisa kan? Bisa. Gugur. Apa lagi yang dilakukan oleh orang Kristen? Ibadahnya pindah ke hari Minggu. Bisa nggak kira-kira dilakukan oleh orang Yahudi? Bisa. Sama Yesus bisa. Apa susahnya? Bisa. Kemudian yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini, pesta di tanggal 25 Desember, kira-kira bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi? Bisa. Pada zaman itu? Bisa. Bisa. Enak. Apalagi yang tidak bisa, yang dilakukan oleh Kristen hari ini? Hari Minggu sudah, apa lagi? Makan B2. Makan babi. Bisa nggak dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu? Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Ya buktinya Paulus bisa. Apalagi ya yang dilakukan Kristen hari ini ya? Kasih. Membantu orang, senyum kepada orang, bagi-bagikan Indomie, apa? Bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu? Atau itu adalah sesuatu yang sangat berat? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Sedangkan Yesus mengatakan, masih banyak yang harus aku lakukan, harus aku ucapkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Bisa nggak? Bisa. Nah, kira-kira zaman itu, bisa nggak orang Yahudi kemudian mentuhankan, mengkristuskan Yesus? Bisa nggak? Bisa. Buktinya di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bisa. Sangat bisa. Lalu apa dari Kristen yang kira-kira yang waktu itu belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Apalagi di Kristen ya, kira-kira ya teman-teman. Mabuk-mabukan bisa nggak? Mabut bisa. Bisa. Gugur lagi. Bayar perpuluhan bisa nggak? Pada zaman itu? Pada zaman itu Ulewi perpuluhan bisa. Memang itu ajaran mereka kok. Lalu apa lagi ya? Apa kira-kira dari Kristen ini yang kira-kira waktu itu nggak ada yang nggak sanggup lah pokoknya? Tidak sunat. Ada yang bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi itu tidak sunat pada zaman itu? Bisa nggak? Bisa. Wong Yesus, Paulus juga mengatakan kok Yesus Kristus tak berguna bagimu. Bisa, sangat bisa. Lalu apa teman-teman kira-kira? Kalau zaman itu ada perintah haji, bisa nggak? Bisa. Nenek Mukiper? Enggak ada. Mana bisa? Bagaimana ceritanya orang Yahudi yang ada di Indonesia di 2000 tahun lalu disuruh naik haji? Jangan salah, Bung. Pindah ke Otin juga kayaknya. Mustahil 2000 tahun lalu diperintahkan haji, mustahil. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tidak sanggup kau lakukan hari ini. Wah, keren kali bah. Apalagi yang dilakukan umat Islam hari ini? Apalagi? Salat. Kira-kira
orang-orang Yahudi pada zaman itu diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam, itu kira-kira sanggup gak mereka? Mustahil. Mustahil. Orang disuruh aja 1 kali nggak bisa, melihara sahabat aja susah, apalagi 5 kali sehari. Orang 1 kali seminggu aja berat, apalagi 5 kali sehari. Coy, berat men, nggak bisa. Apalagi puasa 30 hari. Kira-kira orang Yahudi sanggup nggak ketika Yesus mengajarkan puasa dalam 1 hari, 30 hari? Bisa nggak? Nggak sanggup. Ya mustahil. Mustahil. Orang disuruh puasa sahabat 1 hari aja susah. 30 hari. Wah, ada-ada aja Bang Zuma ini. Mana bisa? 2000 tahun yang lalu mana bisa Yahudi melakukan itu? Maka itulah rangkaian yang dikatakan oleh Yesus. Kamu tidak sanggup untuk menanggungnya, tetapi ketika ia datang maka dia akan sanggup mengajarkan kamu. Nah, apalagi wudu. Wajibnya wudu sebelum kita sholat. Kira-kira orang Yahudi 2000 tahun yang lalu mampu nggak melakukan itu? Mustahil, Paman. Iya mustahil. Kalau kemudian Yesus mengajarkan pada zaman itu, saudara-saudara, wahai Bani Israel, berimanlah kamu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus dari keturunan Bani Ismail. Kira-kira mereka sanggup gak untuk menerima itu? Bisa nggak mereka menerima itu ketika 2000 tahun yang lalu sudah diperintahkan kemudian untuk menabikan Rasulullah Muhammad SAW? Bisa nggak mereka? Bisa nggak? Bisa nggak? Hoi, bisa nggak mereka 2000 tahun yang lalu sudah merasulkan Nabi Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya nggak bisa. Orang Rasul Nabi Muhammad belum ada waktu itu. Jadi ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang harus aku ajarkan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ya ajaran yang mana? Ya ajaran Islam. Nah kalau ajaran Kristen diajarkan 2000 tahun silam oleh Yesus, bisa nggak? Ya bisa. Apa yang susah? Coba joget sana, joget sini, mutar pinggul, la 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 la. Apa yang sulit? Orang Yahudi juga suka joget kok. Apa yang sulit? Berarti setelah Yesus pergi, yang datang wajib hukumnya Islam, bukan aliteng. Itu yang betul. Nah satu lagi, yang paling berat dilakukan di luar Islam pada zaman itu apa? Mandi junub. Mandi junub itu jam 4 subuh, coy. Bisa enggak mereka lakukan? Mandi junub, mandi tahir, bisa enggak? Jam 4 subuh siapa yang mau mengkeret? Enggak mau. Enggak mau. Dulu belum ada PDAM, berarti mereka harus pergi ke sungai jauh. Harus naik ontah mereka, harus naik keledai untuk jalan sampai mendapatkan sungai untuk jebur ke sungai. Belum ada PDAM, berat coy, berat, nggak bisa. Maka ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan apa yang berat yang belum sanggup untuk dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu? Bernyanyi, alamak. Gak bisa, bukan itu. Maka dikatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Tak bisa. Maka satu-satunya jalan untuk masuk surga yaitu dengan cara berislam. Tak ada yang lain. Lebih sulit ajaran orang Yahudi zaman Yesus daripada ajaran Kristen hari ini. Lebih simpel ajaran orang Yahudi, orang Kristen hari ini daripada ajaran Yahudi masa Yesus. Padahal Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menangkungnya. Berarti lebih sulit. Bagaimana mau sulit? Nih dengarkan baik-baik adik-adikku sekalian. Bagaimana mau sulit? Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena berdirilah teguh, jangan kamu mau lagi dikerahkan kepada penghambaan. Salome.
Nggak ada lagi yang berat, orang sudah merdeka, nggak lagi menghambakan diri. Mana ada ini lebih berat daripada ajarannya pada masa itu. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup menanggungnya, yaitu membebaskan kamu dari hukum Taurat. Ya, masolang generasi. Kalau Yesus datang mati di salib untuk membebaskan mereka dari kutu hukum Taurat, ya Masya Allah, ya jadi enak lah. Orang Yahudi akan mengatakan, Sus, ya matilah sekarang Sus. Kenapa? Ya supaya kami merdeka dong dari penghambaan. Mati ya. Sementara kata Yesus, kamu belum sanggup untuk menanggungnya, berarti lebih berat. Ini malah dimerdekakan dari penghambaan, dimerdekakan dari aturan. Gimana ceritanya lebih berat, Salome? Nggak mungkin. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris, ahli warisnya Elohim. Ya, makan sandal jepit sudah, biar otak sampean berfungsi. Bagaimana mungkin? Kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Loh, masakan iya kamu ini sekarang bukan lagi hamba Tuhan, jangan lagi melakukan perintah, jangan lagi kau menghambakan dirimu, jangan makan babi, bersunang, gak usah lagi. Sekarang saatnya kau merdeka, kau sekarang bukan hamba, sekarang kau itu adalah anak-anak Tuhan. Cie. Anak Tuhan tidak bersunat, koplak. Jadi kalau dikatakan bahwa sekarang kamu bukan lagi hamba loh, berarti makin ringan dong. Makin ringan, makin nyaman dong. Padahal Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah sanggup menanggungnya, belum bisa aku ajarkan karena ini berat, kau belum sanggup menanggungnya. Apa sih? Bocorkan Bang Yesus, bocorkan kepada Bang Suma dong. Apa yang berat itu? Ini loh Bang Suma, apa? Sebenarnya yang paling berat bagi orang Yahudi itu adalah apa itu? Tidak taat pada hukum Tuhan, yaitu mereka bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia anak Tuhan. Maksudnya berat sekali bagi Yahudi untuk meninggalkan ketaatannya, karena orang Yahudi itu adalah hamba Tuhan yang paling taat. Ya, dompala. Justru orang Yahudi itu disebut tegar tengkuk, disebut sebagai pembunuh para nabi, disebut sebagai ular beluda. Kenapa? Karena mereka tidak pernah taat kepada hukum Tuhan. Bahkan Musa mengatakan apa? Di Ulangan 34. Sedangkan aku masih hidup, kamu sudah memperlihatkan pertentanganmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku tak ada. Diperintahkan A, tidak mau. Diperintahkan B, enggak mau. Pokoknya kami enggak mau. Itulah orang Yahudi. Tapi katanya, kalau pengajaran yang akan diajarkan oleh Yesus yang belum sanggup mereka anut adalah membebaskan mereka dari hukum-hukum Tuhan. Ya, Salome merasa tanta. Bagaimana mungkin? Mustahil. Belum lagi kalau kita lagi lihat jurus-jurusnya di dalam Galatia 3 nomor 27. Apa katanya? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Balau mate. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ini jurus mabuk. Nggak nyambung. Belum lagi di Kolose 2 kita baca, karena itu janganlah lagi kamu ada orang yang menghukum kamu dengan makanan minuman. Ini kan membebaskan, bukan malah sulit. Ini malah membebaskan mereka, membuat mereka lebih mudah untuk menanggung. Sedangkan Yesus mengatakan Yohanes 16 nomor 12, masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Membebaskan kalian dari hukum-hukum Tuhan. Ya. Salome. Mana bisa kayak gitu? Harusnya yang belum sanggup untuk dilakukan adalah mandi junub, sholat tahajud, sholat 5 kali sehari, puasa 30 hari, apalagi berhaji, berzakat, dan itu baru masuk akal. Yang berat itu adalah masuk ke gereja salto kiri salto kanan mana bisa ayu mama. Inilah kalian yang tak pernah menggunakan akal di dalam beragama. Lalu kemudian di dalam Ibrani juga tuh, sebab itu
Marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Alamak, jangan lagi mau menghambakan diri. Loh, berarti ajaran yang akan diajarkan Yesus yang adalah ajaran Kristen itu ajaran yang malah lebih mudah, bukan malah lebih sulit. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Hah? Mana yang betul? Katanya masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk meneguhnya. Apa itu Yesus? Ajaran Kristen. Yeay, salome madu rasa. Tidak mungkin ajaran Kristen yang berat. Ajaran Kristen itu ajaran yang paling enteng. Cuman mengaku. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, emang ada orang berkata pakai pantat? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu yang berat. Itu yang berat rupanya. Itu yang berat. Itu yang berat. Sini muka lu, ku tampar sendal. Enggak, bukan itu yang berat. Yang berat itu Islam. Maka ajaran yang akan datang setelah Yesus yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi masa itu, Islam. Nenek mukiper yang mana yang ngajarkan bahwa ajaran yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi murid Yesus itu adalah ajaran Kristen? Mama durasa. Tidak mungkin. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Itu baru betul. Wahai orang Yahudi, telah datang kepadamu rasulku untuk menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu baru betul. Setelah Yesus, ajaran beratnya adalah dengan Al-Qur'an Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjuk kepada jalan yang lurus. Apa buktinya ajaran yang berat itu yang belum bisa diajarkan Yesus pada masa itu? Apa? Sekarang zamannya canggih, modern, internet, zaman komputer, zaman digital, semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana-mana. Kumpul orang Kristen di Senayan, dari yang gendut perutnya sampai yang bangkokan yang keluar biji matanya, kau suruh baca Quran, di mana Al-Quran itu wajib hukumnya dipelajari, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. 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 Kalau baca Bible berat atau ringan? Oh ringan. Oh ringan. Oh bisa direvisi, dikoreksi kok. Maka yang datang setelah Yesus bukan Bible. Yang datang setelah Yesus adalah Al-Quran, Islam. Begitu saudara. Jadi jangan akal-akalan dalam beragama ini. Harus menggunakan pola akal. Yesusnya berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang terkait dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan? Karena sudah merebak ajaran Kristus palsu kemana-mana, mengajarkan, menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka harus ada yang datang membersihkan dunia ini. Ada yang menghalalkan babi, datang pengharamannya. Tidak boleh. Ada yang menghalalkan minuman, datang pengharamannya. Tak boleh. Dialah yang disebut ketika ia datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena sudah mendunia dosa.
Dosa sudah dihalalkan di mana-mana. Jangan lagi kau mau mempenghambakan diri. Jangan kau mau diatur lagi masalah makanan, minuman. Semuanya boleh. Tak ada yang halal, haram. Tak, semuanya halal. Mustahil. Jadi kalau orang saudara-saudara Kristen itu pintar mendudukkan Bible pada pola akal, maka mereka akan sampai kepada kebenaran Islam. Sayangnya mereka bisanya hanya Salome. Gak bisa mereka ini. Jadi kalau kita umat Islam ditanya apa dan bagaimana ajaran setelah Yesus, jelas jalan keselamatan satu-satunya setelah Yesus hanya Islam. Gak ada yang lain. Oh, Yesus aja sendiri disebut apa? Juru selamat kok, bukan juru Kristen. Juru selamat. Juru selamat itu apa? Ya Islam. Islam artinya selamat. Berarti Yesus juru Islam. Kristen apa? Ya itu Kristen ya pengikut Kristus. Mana Kristus yang mana? Yang keluar dari kubur. Beda kelas coy. Jadi polanya kemudian ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, Yohanes 16:12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ajaran mana yang tidak bisa ditanggung pada masa itu? Kristen? Oh, nggak mungkin. Satu-satunya ajaran yang tidak bisa ditanggung pada zaman itu hanya ajaran Islam. Kalau agama Kristen, apanya yang sulit? Apa yang sulit di Kristen? Gak ada yang sulit di Kristen itu. Apa coba? Nyanyi-nyanyi. Malam kudus. Apa yang sulit nyanyi-nyanyi? Gak ada yang sulit dengan nyanyi-nyanyi itu. Semua orang hobi nyanyi. Orang mau meninggal aja nyanyi. Ada. Orang lagi jatuh cinta nyanyi. Sakit hati nyanyi. Sakit gigi nyanyi. Banyak utang nyanyi. Menang lotre nyanyi. Kalah judi nyanyi. Apalagi main slot nyanyi. Kalah slotnya, apa nyanyi itu paling gampang dikerjakan. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ajaran yang berat yang tidak bisa kemudian ditanggung pada zaman itu. Ya, saya kira begitu. Tadi yang bertanya mana? Udah pergi? Ya udahlah. Udah dibawa ambulan? Oh ya sudahlah. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Jadi polanya sangat sederhana. Kalau ingin kemudian sehat hidup dalam beragama, maka pelajari Bible itu. Bible itu akan membawa Anda kepada Islam. Tidak membawa Anda kepada Kristen. Kalau pola yang Anda pakai membaca Bible akal, bukan doktrin. Nah, kalau doktrin ya hancurlah kalian. Saya kira begitu, host. Silakan kalau masih ada yang mau berdiskusi. Ya, ini ada Bang Herman. Bang Herman, selamat malam Bang Herman. Dibuka mute-nya Bang Herman. Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para guru semua lanjut. Krisna naik sini, Krisna. Berat. Ayo Krisna, kalau masih jadi hamba, naik. Kalau jadi anak Tuhan, nyaingilah kau Yesus, kau saingi. Ya, Bila, selamat malam Bila. Kristen atau Muslim Bila? Bang Bila. Woi, kurang kenceng. Kenapa saya nggak bisa kenceng ya Bang? Tomboloknya kecil. Reganon. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim. Kristen apa Muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mak Wo, selamat malam. Fizabi my syukran. Nah ini Re naik lagi. Re Marsal lanjut Re. Bang Re ini tadi Muslim apa Kristen ya? Bang Re. Bang. Kristen kayaknya. Iya. Halo. Ya, halo. Ya, malam semuanya. Iya, selamat malam. Ya. Abang Kristen atau Muslim Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bang, dibawa dulu ya Bang ya, Bang Rey ya. Thank you ya, makasih. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Al-KTP. Malam bro. Malam Bang. Tuh. Ya, silakan. Apalagi yang mau kutanya? Malam Bang Juma. Ya, saudara Al-KTP malam. Ya. Saya sih mau tanya tentang Al-Quran sih. Kalau Bible sih udah final ya. Karena berangkat dari konsep ketuhanan, menurut saya Islam udah final ya konsep ketuhanannya. Sedangkan Kristen belum final karena ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan tidak, utusan, guru dan lain sebagainya. Jadi untuk Bible saya udah nggak akan tanya. Saya ingin bertanya ke Al-Quran aja. Iya, silakan. Oke. Saya ingin bertanya di surat Al-Araf Pak Bang Juma di 157 tentang Nabi Muhammad menguatkan di Taurat dan Injil. Ya. Saya minta penjelasannya Bang Juma. Injil dan Taurat Siap. yang bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi Al-Quran Al-Araf ayat berapa tadi? 157 ya? 100 ya, ayat 157. Masya Allah. Baik, saya baca dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi di situ tidak dikatakan nama. Nama di situ itu tafsir. Tidak ada membahas tentang nama di dalam ayat tersebut, melainkan hanya penafsiran saja dari para penerjemah. Tapi yang dimaksud di sana mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mereka di sini Bani Israel, Bani Yehuda. Sedangkan yang aneh di Kristen, ketika Al-Quran menerangkan tertulis di dalam Taurat dan Injil, mereka mencarinya di Bible, kan tidak nyambung. Taurat yang dimaksud di sini adalah kitabnya Nabi Musa alaihi salam, dan Injil yang dimaksud di sini adalah ketetapan yang datang kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Isa alaihi salam. Jadi seibarat orang yang disuruh mencari catatan di buku matematika, tapi kemudian dia mencari catatan itu di buku daftar menu makanan. Jadi dia bingung tuh, dia cari dari kitab mereka, mana Nabi Muhammad di sini kan? Gimana mau ketemukan Cahayu? Orang suruh baca di buku kedokteran, kamu carinya di buku Prambon. Ini yang diterangkan Al-Quran ini kitabnya Nabi Musa alaihissalam dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Ya memang nggak ketemu, memang nggak ketemu, karena yang ditemukan dalam Al-Quran tertulisnya di Taurat. Taurat yang dimaksud yang ada di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang di Kristen ini bukan dari Nabi Musa, bukan dari Yesus Kristus, bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Lah mana kitab itu? Al-Quran menjawabnya bahwasanya kitab tersebut telah disembunyikan oleh mereka. Makanya Nabi Muhammad datang
Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabiku Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Nah ini kemarin seingat saya yang dipertanyakan oleh RK. Mana? Loh, tunjukkan kitab itu. Tunjukkan dulu, baru saya tunjukkan nama nabiku di situ. Karena kenapa? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Tapi si RK minta saya tunjukkan. Otak terbalik. Saya sudah mengatakan disembunyikan, kok kamu pula yang minta aku tunjukkan. Kan lucu gitu deh. Al-Quran saya mengatakan kitab itu disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Bani Israel. Sudah gitu RK minta saya yang tunjukkan. Yang menyembunyikan Bani Israel. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Yang diminta tunjukkan RK saya. Nah inilah kalau mulut seember, sebaskom, otak secuil. Lebih besar mulut daripada otak. Al-Quran mengatakan kitab itu telah disembunyikan. Harusnya kalau mereka ingin secara ilmiah membahas isi Quran, datang tuh bawa di depan kita umat Islam. Hei umat Islam, ya paman, Al-Quranmu mengatakan Taurat, Injil disembunyikan oleh ahli kitab kan? Ya, alhamdulillah, haleluya. Kami sudah menemukan kitab tersebut dan tidak kami temukan kemudian ada Nabi Muhammad di dalamnya. Itu baru keren. Kalau yang debat kok sama saya Targum Jonathan yang ditunjukkan, tafsir. Yang ditunjukkan kitab terjemahan milik Barat. Gimana ceritanya mau ditemukan? Jangankan kemudian nama Nabi Muhammad, Nabi Ismail aja di sana. Nabi Ismail di sana itu direndahin. Apalagi ada muncul nama Nabi Muhammad di sana, nggak mungkin. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Nah, kesempatan kalian untuk mematahkan argumentasi Quran. Ini loh. Apa? Kitabnya Nabi Musa, Tauratnya. Mana coba kita terperiksa. Wah, ini baru ditulis tahun kemarin. Nabi Musa hidup di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mana kitab itu? Ada. Kalau ada saya tunjukkan tuh nama nabiku di dalamnya. Nabi Muhammad di dalamnya ada nggak? Nggak ada. Tapi saudara, meskipun tak ada disebutkan nama Nabi Muhammad, tetapi meskipun hanya tersisa terjemahan, alhamdulillah. Di Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan aku bangkitkan sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Orang Kristen mengatakan Injil itu adalah ya kitab kanonik. Alhamdulillah, lagi-lagi di Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 jelas di sana. Bukankah Tuhan mengatakan dalam Taurat Musa akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang terlontar dari mulut nabi tersebut, akan terjadi dia akan dilenyapkan dari bangsanya. Wow, kan keren tuh. Meskipun bukan Injil, meskipun bukan Taurat asli, tetapi ternyata catatan-catatan itu, biasnya serpihan cahayanya masih tertulis dengan gagahnya di sana. Dan satu-satunya kandidat yang bisa memenuhi tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa bayangkan kalau kitabnya Nabi Musa yang asli dan kitabnya ketetapannya Tuhan kepada Nabi Isa atau Yesus yang asli ada di tengah-tengah kita di Indonesia tahun 2025 ini, akan tertuang dengan sangat bersih di sana tanpa campur tangan, penambahan, terjemahan dan koreksi nama Nabi Muhammad atau sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad yang hanya bisa kemudian digenapi oleh si pemilik sifat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu, Bung. Ya, KTP. Udah belum? Baik, Bang Juma, terima kasih. Udah jelas ya. Silakan. Ya. Ya, saya jelaskan sedikit Bang Juma. Silakan. Kalau Bang Juma sih bagi saya bisa menjadi contoh ya. Karena bagi saya RK itu tidak bisa menjadi contoh karena dia pernah turunkan saya juga ya. Jadi saya bukan karena RK, tapi saya memang belajar sendiri, saya bertanya ya. Teman-teman jangan mengira saya karena RK. Oke, saya ada pertanyaan kedua Bang Juma. Di surah Al-Taha ayat 6 dan 7.
Ya, Taha. Al-Taha ayat apa nih? Ayat 6 dan 7. Iya. Di situ menanyakan menerangkan tentang kehidupan di bumi dan di bawah bumi. Itu bagaimana? Boleh saya minta penjelasan ya Bang Juma? Al-Quran surat Taha kan? Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Itu kan ya? Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Nah, itu dia. Kepunyaan apa yang ada, kepunyaan dia atau kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qaul, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Maka ayat 8-nya, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Nah, apa yang saudara pertanyakan? Ya, kehidupan di bawah bumi itu maksudnya bagaimana Bang Juma? Kehidupan di bawah bumi. Di bawah bumi itu maksud di atas, di bumi dan di bawah bumi kan? Kalau di maksudnya gimana? Ya, terus saya baca di tafsirnya kan? Iya. Saya baca terus ke bawah di tafsirnya itu ada kehidupan di bawah bumi. Maksudnya yang dimaksud di situ di bawah tanah, Bang. Oh, di bawah tanah. Di bawah bumi iya, itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai isi bumi. Seperti mineral, sumber mineral, kemudian tambang, emas dan seterusnya. Itu yang dimaksud di situ. Para penafsir mentafsirkan di sana. Oh iya, siap. Oke, Guru coba izin masuk ini. Kenapa tidak dipahami ya kalimat bunyinya sederhana? Bahwa kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Itu semua milik Allah gitu. Kan gitu bunyi ayatnya. Nggak ada yang dikecualikan, termasuk Yesus pernah hidup di muka bumi, yaitu milik Allah. Semuanya milik Allah gitu. Masa Bang kayak gini nggak paham? Iya. Oke, baik, makasih Bang. Ustadz Ali. Siap. Saya terima kasih ya Bang Juma udah menjadi contoh ya, karena bagi saya zaman sekarang orang gampang memberikan contoh, tapi untuk menjadi contoh itu sulit. Tapi dari debat dari Muslim yang saya lihat, Bang Juma sudah menjadi contoh ya bagi kami ya dan teman-teman saya. Saya sedikit info, kalau sampai nanti saya akan bersyahadat kembali, saya akan terbang ke Makassar dan bertemu langsung dengan Bang Juma. Kalau sudah Allahu waktunya, Akbar. saya akan terbang dan saya bertemu langsung, dan saya tidak perlu lagi live TikTok. Saya sendiri yang terbang. Itu janji saya dan tekad saya sudah saya sementara belajar. Terima kasih banyak Bang Juma, malam ini saya siap. Terima kasih, sama-sama. Ya, makasih banyak. Saya sedih nggak ada tiket. Iya. Saya sedih, Bang Juma. Ada yang Yang dia baca tadi itu tafsir dari Jalalain Bang Zuma. Itu ada 7 lapis bumi. Baik, Charles 07, selamat malam. Charles. Ya. Aku gabung. Ya. Aku mau sampai jumpa. Halo. Ya, halo, selamat malam Bang Danian. Iya. Kristen atau Muslim Bang? Cek. Kristen. Oke, silakan Bang. Untuk Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Malam Bung Danian. Salam kenal. Ya.
Saya ingin bertanya, di Islam itu bagaimana seseorang itu disebut sebagai nabi? Ciri-cirinya dari kehidupannya. Iya. Karena saya dengar kalau Daud itu nabi gitu kan. Kalau bagi kami Daud itu raja. Nah, seperti itu. Tapi di dalam kitab saudara disebutkan Daud itu nabi. Itu gimana itu? Mana yang betul? Dalam kisah para Rasul 2? Di dalam kisah para Rasul 2? Di dalam kisah hidup Daud. Dia disebut kisah nabi, para Rasul Bang. 2. Iya, nomor 28, 29, 30, 31. Dia disebut nabi. Kisah Rasul 2 di khotbah Petrus, Bang. Petrus sendiri yang mengajarkan itu. Di ayat berapa tadi, Bang? 28, 29. Iya. 29-nya, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia adalah dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nomor 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Ini terkait dengan sebentar, Yesus. Mas, ya. Ya. Bilang Bang, gak jadi dia nanyanya gitu. Oke. Atau yang tadi coba Bang jelaskan seperti apa? Iya, jadi gini, Bung. Di Islam itu tidak ada referensi untuk membicarakan tentang kaidah syarat-syarat menjadi nabi. Nggak ada. Tetapi kenabian seseorang itu dilihat dari pribadinya setelah menerima wahyu. Ada umat, ada pengajaran, ada kaidah, ada hukum-hukum yang dibawa. Jadi bagi kami, nabi itu adalah utusan Tuhan. Pencipta langit dan bumi mengutusnya melalui lisannya, kemudian memberikan satu pengajaran yang mana ajarannya ini diperuntukkan kepada manusia lain selain dirinya. Nah, itulah seorang nabi yang kami tahu. Jadi nabi itu berbicara mengenai firman Tuhan. Tujuan kedatangannya mengajarkan manusia untuk menuju kepada jalan keselamatan. Nah, di Islam itu sempurna. Ada nabi, ada kitab, ada pola pengajaran, ada tata struktur ibadah dan seterusnya. Hubungan kepada pencipta sempurna, hubungan kepada sesama makhluk sempurna. Jadi nabi kami mengajarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Nabi kami cakupan kenabiannya lebih luas dari seluruh nabi. Abraham hanya untuk keturunan Abraham tok. Nabi Isa untuk keturunannya tok. Nabi Musa untuk kaumnya tok. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi untuk seluruh manusia, termasuk untuk Anda. Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus itu. Begitu, saudara. Tanda-tanda kenabiannya menerima wahyu. Mana wahyunya? Al-Quranul Karim. Tuh tanda-tanda kenabian. Makanya Paulus itu juga nabi. Sayangnya dia palsu. Lukas itu nabi. Sayangnya palsu. Markus nabi. Sayangnya palsu. Penulis Matius maksud saya nabi. Penulis Yohanes juga adalah nabi. Tapi semua itu adalah nabi palsu. Kenapa? Karena catatan-catatan mereka bukan firman Tuhan.
Itulah yang disebut nabi-nabi palsu oleh Yesus. Paulus itu nabi, Bung. Kalau bukan nabi lalu 13 bukunya ini apa? Surat cinta. Kan kalian mengamini bahwa surat Paulus itu firman Tuhan. Berarti dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang menerima firman itu disebut nabi. Buku Lukas. Apakah orang Kristen mau mengakui bahwa buku Lukas itu bukan firman Tuhan? Firman Tuhan. Berarti Lukas nabi. Begitu juga yang lain. Kalau bukan nabi, berarti karangan. Bahaya itu. Kalau ternyata kalian beragama mengimani buku karangan. Jadi harus nabi. Lukas nabi, Paulus nabi, Matius nabi, Markus harus nabi. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak, berarti bukunya bukan firman Tuhan. Oh, jadi dia nabi, Bang Suma. Ya iya. Berarti tulisannya firman Tuhan. Ya iya. Tapi palsu. Nabi tapi palsu. Gitu, saudara. Karena kalau Anda sudah tidak mengakuinya lebih dulu nabi, dia bukan nabi, maka tertolak. Berarti bukan firman Tuhan. Nah, tapi karena Anda mengakui itu adalah firman Tuhan, berarti mereka nabi. Meskipun Anda mengatakan, oh bukan nabi, mereka rasul. Meskipun, tapi karena Anda menerima buku-bukunya sebagai firman Tuhan, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, mereka adalah nabi. Anda akan digiring ke situ. Kecuali Anda mengatakan, oh ini memang bukan firman Tuhan, ini hanya karangan-karangan mereka. Oh bukan nabi berarti. Tapi selama kalian mengatakan buku itu adalah firman Tuhan, maka dia nabi. Sekarang diuji. Pernahkah Yesus berfirman, bersabda kepada Lukas? Tidak pernah. Kepada Paulus tidak pernah. Markus tidak pernah. Matius tidak pernah. Yohanes tidak pernah. Berarti mereka ini siapa? Nabi-nabi palsu. Karena Lukas menulis Lukas menulis bukunya, tidak pernah dia mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Yohanes menulis bukunya, tidak pernah juga dia mengatakan ini adalah firman Tuhan. Begitu juga Markus, begitu juga Matius. Hanya penulis kitab Wahyu yang mengatakan itu adalah wahyu dari Tuhan kepada Yesus Kristus. Begitu juga Paulus mengaku bahwa yang diterimanya itu adalah Injil dari Yesus. Pada kesimpulannya, mereka semua adalah nabi, tapi palsu. Dan saya bisa buktikan kepalsuan kenabian mereka. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya. Tadi kan, ya oke saya tangkap penjelasan Bang Juma ya. Jadi, seperti Lukas, seperti Paulus, bahwa diklaim mereka adalah nabi palsu ya. Wajib. Oke. Tetapi kenapa tulisannya Bang Juma, tulisan daripada Lukas, Abang Juma gunakan untuk membuktikan Daud sebagai nabi, sedangkan Bang Juma saja tidak percaya kalau Lukas itu adalah nabi. Iya, saudara. Saya membuktikan itu karena ada di tulisan mereka, kan ada. Bukan berarti ada di tulisan mereka itu adalah nabi. Saya pun bisa menulis kan. Tetapi catatan-catatan saya bukan membuktikan saya adalah seorang nabi. Anda baca pengantar buku-buku yang tersebut, buku catatan mereka. Mereka melakukan penyelidikan. Mereka melakukan kemudian interaksi dengan saksi-saksi yang tidak jelas. Yang tidak diketahui siapa saksi yang mereka maksud. Artinya mereka ini wartawan. Ia mengumpulkan karya ilmiah terkait dengan informasi-informasi yang terjadi pada masa itu. Tapi kedudukannya bukan sebagai nabi. Dan kedudukan buku-buku mereka juga bukan sebagai firman Tuhan. Tapi Anda yang memaksakan itu firman Tuhan, berarti dia nabi. Secara langsung Anda memaksanya untuk menjadi nabi. Karena hanya nabilah yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan, kenapa Bang Suma memakai dalil itu untuk mengatakan bahwasanya itu bukan nabi, itu adalah nabi. Sedangkan di dalam penjelasan saudara, beliau adalah kitab kami bukanlah seorang nabi, bukanlah firman Tuhan. Ya itu tertulis di kitab saudara kok. Iya Bang, yang saya tanyakan tadi kan
eh, kenabian seseorang itu kan abang tangkap tadi kan, saya tangkap ya dari penjelasan abang Juma bahwa nabi itu memang tidak ada ciri khusus ya. Ya ini kan konsep daripada orang-orang kita Islam ya, seperti itu yang saya tangkap, bahwa tidak ada ciri khusus dan dari apa ya, dari tingkah hidupnya lah seperti itu kan dilihat bahwa seperti Daud lah dia dilihat sebagai nabi. Tapi yang saya bingung kenapa dibuktikan dari kitab yang dianggap itu adalah nabi palsu untuk menunjukkan kenabian daripada Daud seperti itu. Maksud saya kita mengarah kepada Daud. Jadi mengapa umat Islam itu menganggap Daud itu sebagai nabi dari mungkin penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab atau dari tulisan-tulisan yang mungkin bisa menjadi referensi untuk dibaca seperti itu. Dan itu menjelaskan bahwa konsep kenabian yang jelas itu dari umat Kristen, dari umat Islam itu seperti apa, itu menjelaskan seperti itu. Iya, saudara, Anda kan bertanya tadi tentang Nabi Daud. Kalau kami membawa Al-Quran, dalil dalam Al-Quran itu kan sudah sangat jelas bagaimana Allah mengutus Nabi Daud di dalam Al-Quran, surah Saba misalnya ayat 10 dan seterusnya. Banyak dalil yang mengatakan Nabi Daud menerima wahyu, Nabi Daud diajarkan kemudian oleh Allah, Nabi Daud kemudian diberi hukum-hukum, Nabi Daud diberikan hikmat ilmu, kemudian Nabi Daud ini bertasbih bersama dengan makhluk lain yang diminta oleh Allah untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78, ayat 79, ayat 80, ayat 105, surah An-Naml ayat 15. Banyak. Apakah Anda beriman? Tidak. Nah, kisah para rasul, apakah Anda beriman? Beriman. Saya sudah tunjukkan itu. Daud disebut nabi. Al-Quran juga menyebutnya. Lalu, kenapa Anda tolak? Tidak menolak, artinya kan sudah. Berarti nabi kan? Begini. Saya ingin melihat konsep kenabian itu ya, maksudnya saya rasa mungkin tetap ada perbedaan seorang yang disebut nabi ya antara umat Islam dan Kristen. Nah, ini yang ya mungkin inilah yang menjadi terkadang perpecahan atau perbedaan yang ada karena konsepnya saja sudah tidak sama seperti itu kan. Bukan, saudara. Kristen itu begini. Kristen itu tidak pernah diutus nabi kepada Kristen. Kan ada nabi yang diutus ke Kristen itu nabi apa? Yang diutus ke Kristen itu nabi mana? Nggak ada. Adapun Kristen ini muncul dari hasil penyelidikan orang-orang sehingga mereka menuliskan sebuah buku. Buku-buku mereka ini dijadikan sebagai pedoman keagamaan. Tapi penulis buku ini bukan nabi. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Yohanes bukan nabi, Matius bukan nabi, Paulus bukan nabi. Siapa lagi? Petrus bukan nabi. Tetapi karena kitabnya, catatannya dianggap sebagai pedoman hidup untuk merubah konsep Tuhan, maka mau tidak mau ketika Anda mengatakan catatan mereka adalah firman Tuhan, berarti mereka nabi secara otomatis. Kalian yang melantiknya. Kalian yang melantiknya. Kami sebagai umat Kristen ya Bang Juma tidak hanya mengimani Paulus, Lukas, Markus saja sebagai kami nabi itu memang tidak langsung disebutkan, mungkin seperti umat Kristen kan memang umat Islam yang saya tahu karena kan selalu disebutkan bahwa
Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir seperti itu, sudah pastikan sudah ada ini penentuan nabi-nabi. Kami sebagai umat Kristen itu dari sejak zaman Adam kami imani bahwa seperti kami ada Nabi Elia, ada Musa, dan banyak sekali nabi-nabi di perjanjian lama kami sebut. Itulah ada Taurat, ada di situ kitab nabi-nabi ya. Itu kami imani semua, bukan hanya Paulus. Nah, itu yang ingin saya samakan. Konsep itu apakah sama ataukah beda antara Kristen dan Islam untuk membuat seorang itu mendapat gelar sebagai nabi seperti itu, Bang Juma? Oke, kita imani bahwa maksud saya gini loh. Coba gimana? Maksud saya di Kristen itu tidak ada nabi yang diutus untuk spesial dari Tuhan untuk mendirikan ajaran Kristen, tak ada. Nabi Musa diutus untuk membentuk satu konsep perjanjian baru berupa Torah kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Yesus, hikmat Injil diberikan kepadanya untuk Bani Israel. Al-Quran diberikan dari Nabi Muhammad kepada umat Islam. Lah Kristen ini siapa yang diutus kepada Kristen? Enggak ada, Bung. Kristen ini yang mencetaknya Paulus. Enggak ada. Enggak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Enggak ada. Kalau Kristen, Bang, ya, ini yang saya tahu ya. Jadi itu mulai dari Isa yang kalian sebut Isa, kalau kami sebut Kristus atau Yesus. Dia mulai dari Paulus, dia mulai dari Petrus, muridnya Petrus. Dia sudah tetapkan bahwa jemaat itu akan dibangun di atas batu karang seperti itu. Ya, dan jemaat Bani Israel bukan Romawi. Iya, dalam perjalanannya memang tidak hanya diutus bagi Bani Israel, tetapi itu meluas sampai ke banyak orang. Enggak, saudara. Paulus sendiri yang mengaku kok. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Dan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi nggak ada itu, Bang. Nggak ada nabi. Gini Bang. Murid Yesus kalau aja memang nggak ada diajarkan untuk mendirikan Kristen, nggak ada. Apalagi Yesus, apalagi nabi, nggak ada. Kristen itu agama buatan Romawi, Katolik namanya tadinya pertama kali. Hasil dari konsili. Tidak ada Yesus mengenal Kristen itu, enggak. Kecuali Kristus yang datang kepada Paulus. Begini, Bang. Kami Kristen ya tidak hanya seperti ajaran yang dogma-dogma agama, tetapi memang selaras dengan sejarah yang ada. Jadi mulai dari Yerusalem ya, memang Petrus secara khusus diutus kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel, dan tidak disangkali bahwa Paulus lah yang diutus untuk untuk orang-orang di luar Bani Israel, karena memang ajaran atau kami tidak. Saya tidak suka bahwa Kristen itu disebut agama ya, atau kalau saya pribadi memang tidak setuju ya bahwa Kristen itu disebut agama, karena memang itu banyak nanti apanya, tetapi pengikut. Nah, lebih tepatnya pengikut Kristus. Mulai dari Petrus itu ya ke Bani Israel diutus, dan Paulus tidak sangkali bahwa Petrus diutus hanya untuk orang-orang Bani Israel seperti itu. Tetapi berarti Kristen ini pengikut Paulus kan? Tidak. Lalu kami tetap pengikut siapa?
tetap pengikut Kristus. Iya, Kristus yang datang ke Paulus kan beda itu. Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada non-Israel berbeda itu, Bang. Ada dua Kristus, ada yang untuk Israel, ada yang untuk non-Israel. Oke, berarti ini ada dua Kristus menurut Abang? Wajib. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Kalau memang menurut Abang ada dua Kristus, saya minta bukti bahwa ada dua Kristus yang memang berbeda seperti itu ketika dalam perjalanan Kristen ya dari abad pertama itu ternyata ada dua Kristus atau dua Yesus sehingga agama ini bersabang seperti itu. Iya, Kristus anak Maria untuk Bani Israel. Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun itu untuk seluruh umat manusia. Beda. Kristus yang datang kepada Bani Israel adalah anak manusia. Kristus yang datang kepada Kristen bukan anak manusia. Beda. Beda, Bang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itulah yang datang ke Kristen. Oh, saya mulai mengerti, Bang, dengan pola pikir yang seperti itu sehingga kami Kristen ya secara khusus Kristen yang seperti seolah-olah disisihkan, bukan seperti Kristus yang datang ke Bani Israel. Saya tetap mengimani bahwa Kristus yang mengutus Petrus ke Bani Israel itu adalah Kristus yang sama yang mengutus Paulus untuk orang-orang di luar Bani Israel, ya. Oh, enggak sama, Bang. Enggak sama. Itu yang saya ingin, kalau memang tidak sama, dalam perjalanannya ya dari abad pertama sampai sekarang kalau memang itu berbeda, kalau emang Bang Zuma bisa membuktikan bahwa itu berbeda, ya silahkan coba. Oke, saya buktikan ya. Baik. Nih, di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus berkata, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Tapi materi itu terlalu berat. Ketika murid Yesus datang ke Yesus di Bukit Zaitun, Matius 24, Anda buka. Matius 24. Di nomor 3, Yesus berkata, murid berkata kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman ini, akhir dunia ini? Yesus berkata, tanda kedatanganku adalah sama seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak nanti kedatangan anak manusia. Di data nomor 29, langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda di tengah langit anak manusia, akan nampak dan seluruh manusia akan melihatnya. Itu tanda kalau yang datang adalah Kristus asli. Di mana tanda Kristus palsu? Ya selain daripada itu. Ada yang datang mengaku Kristus tapi tidak memiliki tanda itu palsu. Di mana itu tertulis? Sama di Matius 24 nomor 23. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga, murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Kenapa bisa demikian? Karena kalau aku datang, tanda-tandanya kan sudah kubocorkan tuh. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, langit kuasanya berguncang. Akan nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan melihatku. Selain daripada itu, Anda mengaku Kristus, jangan kau percaya, itu palsu. Sekarang, coba saudara. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, perintah Yesusnya, percaya atau jangan percaya?
Gini Bang Juma, kalau dilihat di Matius 24 itu adalah tentang akhir zaman. Iya. Ya, Kalau akhir zaman, oke. kalau Yesus yang datang hari itu juga, itulah saatnya akhir zaman. Karena ketika yang asli datang diikuti tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kalau yang palsu datang tidak diikuti oleh tanda-tanda akhir zaman. Sederhana bukan? Iya. Kan gini Bang Juma, mungkin ini salah berpikir ya. Menurut saya salah berpikir karena tentang akhir zaman ini ya di Matius 24 ini bicara tentang akhir zaman. kedatangan anak manusia yang kedua kali. Yang kedua kali. Itu kiamat Bang Juma. Nah, kiamat. Ya. Sekarang coba Anda yang terangkan kepada saya. Menurut Yesus, kalau dia yang datang, apa tanda-tandanya? Menurut Yesus berdasarkan Matius 24. Coba Anda yang jelaskan. Menurut Yesus, kalau dia yang datang, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu sudahlah berakhir ya. Kalau Bang Juma bisa baca di kitab Wahyu itu ada matrai, ada sangkakala, ada cawan yang dicurahkan semua sampai ada perang terakhir, artinya perang habis. Itulah yang disebut dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu asli kan? Itu asli atau palsu? Itu untuk kedua kali Bang Juma, yang artinya itu asli atau palsu? Bukan kedua kali, nggak ada ceritanya kedua kali. Itu asli atau palsu? Kalau kami Bang Juma, Kristus itu datang dua kali. Yang pertama dia menebus dosa, yang kedua itu untuk menghakimi. Ya saya pernah dengar di Islam. Ya, pertanyaan saya nggak dijawab Isa loh. itu yang datang. Pertanyaan saya nggak dijawab. Ketika tanda-tanda yang Anda sebutkan tadi, itu asli atau bukan? Itu asli, Kristus asli yang datang untuk kedua kali di akhir zaman. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda itu sudah pernah terjadi? Belum. Nah, kalau belum, lalu ada yang mengaku Kristus di padang gurun, pertanyaannya, Yesus minta dipercaya atau jangan percaya? Coba dulu tunjukkan Kristus ada di padang gurun, muncul di padang gurun. Tadi Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24. Iya, ini bicara. Bicara apa? Ini bicara Kristus membandingkan ada Kristus palsu dan juga ada Kristus yang datang kedua kali. Oke. Berarti kalau ada yang mengaku Kristus tetapi tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Mengakui Kristus kalau tidak dari Injil jangan percaya. Perintah Yesusnya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Bertemu Kristus di padang gurun ini mengarah kepada Paulus. Menurut Bang Isma seperti itu? Saya bertanya, percaya atau jangan percaya? Iya, saya langsung tangkap itu pertemuan Paulus dengan Kristus. Ya, perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ya, percaya atau jangan percaya? Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Ini harus dibedakan Bang Juma antara di sini 2000 tahun kebohongan kalian tersembunyi dengan rapi. Tapi hari ini dan seterusnya tak lagi. Kita akan bongkar habis. Kalau saya bilang itu adalah kesalahan berpikir ya. Nah sekarang perintah Yesusnya apa? Kok jadi Yesus yang salah pikirannya ya? Yesus perintahkan apa, Bung? Berpikir, Bang. Yesus perintahnya Kesalahan apa dalam berpikir tentang tentang apa? dulu, Bang. Jangan dulu ke sana. Kenapa? Jadi berarti kok Anda menolak Yesus gimana? Kok menolak Yesus sih? Kok kenapa Yesus ditolak, Bang? Kenapa? Katanya kalian pengikut Yesus asli. Kok ditolak? Perintahnya Gini kan dulu, Bang. jangan percaya atau percaya. Itu dulu. Sebelum itu saya ingin tanggapi dulu di Matius 24 ini. Ya, harus bedakan di mana Yesus menjelaskan itu harus bedakan.
Ada Yesus mengatakan, bedakan ya kalau ada yang mengaku ketemu Kristus tapi namanya Paulus, percaya. Tapi kalau selain Paulus jangan percaya. Di mana itu? Anda Paulus mengatakan tidak pernah mengaku dia sebagai Kristus. Hah? Paulus tidak pernah mengatakan dia sebagai Kristus. Ketemu dengan Kristus pernah nggak? Pernah. Nah, Tetapi perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau yang di Matius 24 ini Kristusnya ya sebagai Mesias palsu, itu seperti nabi-nabi palsu, dan dia dikatakan di ayat 24 ini nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Kalau ada yang mengatakan Mesias di sini, Mesias di situ, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau bukan mengarah kepada Kristus yang ada di dalam Injil, jangan percaya. Loh, kok Anda menambah-nambahkan gimana ceritanya? Kok Anda menambah-nambahkan kayak film India kata temanku? Menambahkan gimana? Bang Di mana perintahnya kalau ada yang Kristus bukan dalam Injil jangan percaya, kalau yang ada di Injil percaya? Enggak, mana ada buatan kayak gitu? Mau direvisi lagi Bible? Oh, enggak Bang Juma. Karena ya sudah, kan kita perintah tidak Yesusnya, Bang. Jangan kau tambahi, Bang. Jangan kau tambahi. Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Mesias ada di sana, ini harus jelas Mesias yang seperti apa. Loh, kok Yesus tidak menjelaskan Mesias yang Bang, di ayat saudara, 24, maaf, Bang. Mesias yang seperti apa? Mesias dulu, Bang. yang minta maaf Bang. Saya juga mau Mesias minta yang maaf, seperti Bang. di ayat 24 ya, coba ya. Saya bacakan silakan. Mesias seperti apa? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus setelah ada Kristus palsu, Kristus palsunya datang ke orang kan? Orang itu akan berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau bukan Kristus yang di Injil yang dijelaskan oleh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, jangan percaya. Lalu Kristus palsu itu yang mana? Yang bukan di Injil? Yang mana? Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kami Bang, kami mempercaya Paulus. Baca terus. Bukanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur jangan kau percaya dan melontarkan cahayanya sampai ke Abang Cima ya. Gimana? Inilah perbedaan mungkin ya saya tangkap untuk memahami Bible ya atau Injil. Hilangkan otak. Hilangkan otak untuk paham supaya bisa berbohong. Kenapa bahasanya kasar sekali ya? Ya kamu berbohong di sini, kamu mencoba untuk nipu orang di sini. Perintah Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Boleh saya jelaskan dulu. Boleh nggak juga saya membantah penjelasan Anda yang akal-akalan itu? Boleh nggak? Anda memelintir dalil. Anda akal-akalan. Anda akal-akalan. Anda akal-akalan. Coba Anda baca nomor 23-nya. Coba. Tidak. Coba Anda baca nomor 23. Jelas bahwa kalau 23-nya coba Anda baca, 23 coba Anda baca. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ada lanjutannya Bang di ayat ke-24. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya?
harus lengkap bang, harus lengkap. Iya, karena palsu ya. Astagfirullahaladzim. Tidak palsu bang. Udah. Saya diam, kau berbohong. Karena kami tidak tersesat. Kami tetap Kalau kamu tidak mempercayai tersesat, hei Bahlul, kalau kau tidak tersesat, kenapa kau jadi Kristen? Talal. Luar. Dumpala, mending kau ke gereja, jilat pantatnya pendeta, supaya kau bisa bodoh sampai mati. Perintahnya sudah kau baca tadi. Tanda-tanda kalau yang datang Kristus asli, langit, bintang-bintang, matahari, bulan, semua dijelaskan tuh. Bintangnya begini, mataharinya kayak gini, langitnya begini, dijelaskan semua. Jadi apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus tidak ada tanda itu, perintahnya jangan percaya. Lol. Dilembutin semakin jadi-jadi, dikasarin nangis. Kitab sendiri dipretelin lidahnya, kami tidak sesat. Nenekmu kiper nggak sesat. Tuhan dibunuh manusia kok nggak sesat, piye? Matamu suwe. Oke, lanjut teman-teman. Ya, ini ada Bang Dion. Selamat pagi Bang Dion. Halo Bang. Malam. Malam Bang Dion. Boleh tanya nggak Bang Dion. Halo, Muslim apa Kristen Bang Dion? Kristen Bang. Oh, silakan kalau mau bertanya. Pada awal mulanya yang diciptakan sebenarnya Alkitab atau Al-Quran Bang? Alkitab, Bible mungkin maksudnya ya? Iya. Oh, kalau Bible itu lebih dulu dituliskan kemudian, karena memang Yesus mengatakan antikristus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Penyesat itu muncul lebih dulu di tengah Bani Israel. Al-Quran datang justru untuk menjelaskan kesalahan Bible itu. Al-Quran datang mengoreksi kitab yang lebih dulu datang. Itulah kitab saudara yang dikoreksi. Boleh. Bible memang duluan datang. Duluan banget Bible datang. Tapi sekiranya sampai ke Indonesia didatangkan oleh Belanda, dia niru yang belakangan datang. Boleh tanya Bang. Kan ini gua Pak, jadi ini kalau beli Kedapahannya tidak. Matius, Tengahin dulu Bun, tengahin dulu. izin Matius diam dulu ya, izin ya, biarkan Al sama Ya dulu ini. Ya, betul. Jangan Bun, jangan nanti rungkat, Kamu naik juga mau ngapain ya? Aku mau ngobrol sama si Al KTP doang, gue naik karena gue lihat dia di sini, gue pengen nanya dia udah jadi belum mualaf.
Gak perlu itu kau tanyakan. Kalau kau mau diskusi aja. Enggak, gue pengen tahu AKTP bukan lu. Kau jangan congor, kau jangan congor ya. Sono DM-DM urusan pribadi Iya. itu. Kalau mau diskusi aja kalau mau naik ya. Capek ngetik nggak boleh ya ngobrol sama KTP. KTP Ah, udahlah kau ini memang rusuh loh, nggak bisa baik-baik loh. Lawan Matius, lawan dia Matius, lawan. Halo, mau baku debat mengenai ketuhanan? Daripada gua ngobrol sama si Matius, mending gua ajarin Muhammad biar bisa baca. Lu mau tidak? Mulai kan. Kasih turun jodoh ini, tukang tombak ini. Kau memang bangsat kau. Kau memang Tukang tombak itu, kasih turun saya itu. Emang kurang ajar loh dia itu mulutnya. Dia DM bunda ngatain macam-macam pun dia itu. Lanjut. Saya sudah lupa. Berarti dia takut ya? Takut. Saya dapat lupa tadi Pak bilang itu bahasa Yunani itu ya. Oh, sudah lupa itu. Ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam. Gak ada mic-nya ini, hilang. Ini komalnya. Oh. Hilang mic-nya. Baru bangkit nih kayaknya. Iya. Rungkat terus. Iya. Tapi memang resiko sih udah 1M padahal. Aku tadi yang akun baru itu kalau misalnya bertahan, cuman nggak bisa open cam. Dan itu pakai OTG, nggak bisa, suaranya nggak bisa kenceng. Jadi kalau bikin nanti pakai VPN, pakai ambil negara mana gitu, supaya aman. Teman-teman dibantu tap-tap ya. Aku tap-tap pakai api yang satu lagi. Ini Bang Zuma kelihatan lagi gorokannya kena radang. Harus siap-siap imbus. Dibantu tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Di gaspol ya. Biar komalnya kuat, nggak anti rungkat. Itu ada Bang Zuma di bawah. Ageng. Kasih moderator enggak? Turunnya di bawah. Akang, Gurunda di bawah. Oh, mana Gurunda nggak ada? Udah saya kasih moderator kan itu. Di tab-tab layar teman-teman. Ini akun paling besar nih, yang saya punya nih sekarang nih. Jangan sampai rungkat lagi. Suara Kandito kok feedback ya? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang udah hadir. Nah, Bang Zuma tadi di bawah. Mungkin akunya kena, nggak tahu. Iya, rungkat. Astaga. Kasihan Bunda Mir baru masuk, kasihan. Iya. Gimana kalau rungkat?
Tuh, akses lab dihapus sampai tanggal 20 berapa? 8. Sampai Akun tanggal Gurunda, 8. akun Gurunda rupanya yang kena Akun 02. Gurunda dulu yang kena, betul. Bentar gini Ada aja. lagi asik-asik tadi itu. Aku pakai yang baru ya, yang ada VPN-nya. Akang. Ya? Aku pakai akun yang tadi aja, yang ada penguatnya. Iya. Percuma kena itu, saya pakai itu. Mana? Yang tadi itu pakai dikasih Gurunda. Ush. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekat pisan atuh. Masa sih? Kecilin Kang Bahal, gede banget. Iya, sorry. Ini baru saya hidupkan soundcardnya, jadi nggak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masolang yang gue teh. Tuh, akun Gurunda nggak kena, punya saya aja berarti yang kena. Padahal pakai yang Kena, gimana tidak kena? 02 nggak bisa naik. Sekarang kenalnya satu langsung jamaah gitu ya? Iya. Hebat. Yang kasihan Bunda Mila baru assalamualaikum. Padahal saya pakai yang Gurunda kasih itu tadi. Iya kan? Kena tetap. Ya itulah resiko perjuangan. Iya, betul. Salah satu resiko perjuangan itu kan memang seperti itu. Banyak orang yang menginginkan kebenaran, tapi tidak sedikit juga orang yang tidak mengharapkan kebenaran. Wah, ini sudah datang lagi nih Pak, jam-jam begini, ya Allah. Apalagi nih. Aduh, silakan Bunda. Yang diomongin. Ya. Bukan Bunda, itu yang di bawah Bunda. Saya bilang Bun, kasihan Bunda Mila, baru assalamualaikum. Oh beneran. Baru assalamualaikum belum. Assalamualaikum aja kabur. Emang itu Akang tuh yang nggak suka tuh. Itu kenapa kabur gitu barusan Oten. Aduh, nanti di framing lagi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Gurunda aja karena semua guru saya gitu kan, gitu aja. Anggap aja saya anak. Ya kan? Lanjut. Ya, ada Bunda. Saya masih anak-anak Bunda. Iya, saya tahu itu. Silakan Bang Juma. Polo-polo dong. Dipanasi lagi Bang Juma. Iya. Di bawah, di polo-polo semua yang ada di atas, Bunda Mila, Bunda Rahma semua, sama Gurunda. Jadi 4.000 ya udah ya. Waduh. Iya, 4.000 lebih. 4.000 lebih itu sekitar 3.000 Oten semua itu. Dia tuh gini, mereka ini benci sama Bang Juma, tapi ngikut aja kemana-mana. Kan botol Oten itu kan? Itu namanya benci tapi rindu gitu loh. Nah, iya itu. Pak De, kecilin dikit Pak De, suaranya Pak De. Pak De anak baik. Astagfirullahaladzim. Pada saya ini di 2 strip saya nih Bang. Masalahnya di Gurunda sudah komplit. Ya, kenapa saya katakan komplit? Pembahasan ilmunya luar biasa, kemudian narasinya juga itu sangat-sangat menggelegar gitu. Jadi udah dapat semua, udah nyampe semua gitu. Kalau yang lain-lain itu kan suka lemah lembut gitu cara penyampaiannya. Nah, banyak netizen yang nggak suka yang gitu-gituan. Sukanya yang begitu mendusuk gitu loh. Ya kayak Bunda Rahma, Bunda Mila itu.
Ini Bang Zuma kelihatan saya jadi ikut-ikutan itu apa namanya? Tenggorokan kayak agak sedikit serik ya. Bang Zuma apa namanya? Imbus. Itu udah mulai imbus ya. Nah ini Gurunda, peralatan yang dipakai sama anak baik ini peralatan yang akan kirim kemarin itu aja gitu. pakainya. Iya. Nanti aja di Jakarta diajarin. Siap. 2 strip aja kayak gitu suaranya. Oh, berarti yang lama buat saya dong. Di ini kan nggak disambung, nggak bisa pisah. Oh gitu. Iya kan Kang? Iya. Maksudnya alat untuk ngomong ini, alat untuk pengeras suara, Bun. Karena saya mau masuk ke markas mereka, saya nggak bisa masuk. Iya. Kalau bertahan di Komal sendiri ya ini dihabisin Komal kita. Ini kalau saya dapat yang bisa mengencangkan suara, tiap malam aku ke Komalnya si siapa? Kristen ini. Berkabrik di sana. Kalau perlu gedebuk. Kalau perlu Saya selama habis debat sama Gurunda itu nggak muncul ya si RK itu ya? Nggak ada. Nggak tahu. Iya, bertapa kali. Diinfus dulu dia nggak ada tenaga. Iya Bun, kan biasanya kan orang menang kan keluar kemana-mana kan? Iya, enggak dia. Nah ini buktinya selama dia kalah sama Gurunda nggak pernah saya dengar pun, saya keliling-keliling nggak pernah dapet. Karena ada kesimpulan kan 2 Kristus itu, jadi itu yang bikin mereka tuh agak trauma gitu. Iya kan, tapi kan dinyatakan menang sama Superboy kan Bun? Ya cuma kan orang punya akal kan tahu. Keluar kemana-mana kan? Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamul jasad, ya hadamul ruhiyal zabaib. Jabarkan, wujudkan, padatkan, hadirkan. Wa innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapapun penunggu yang ada di sini. Orang apa sih itu? Ayah wae. Ya. Lanjut Bang Gurunda. Tentang Kristus itu gimana nih? Iya. Itu yang saya mau saya mau tanya itu kan berarti benar itu dalam Al-Qur'an Gurunda ya. Di dalam Al-Qur'an kan dikatakan diserupakan ya. Nah, kalau ini pendapat saya ya. Mohon diluruskan kalau salah. Berarti yang diserupakan itulah yang disembah oleh Yesus. Sehingga muncul yang disembah oleh Kristen. Disembah oleh orang-orang Kristen kan? Nah, karena makanya muncul di dalam Bible itu ada 2 Kristus. Satu Kristus yang asli, satu yang Kristus yang palsu. Berarti tambah meyakinkan bahwa Al-Qur'an itu benar. Benar. Kira-kira begitu kira-kira Guru Daya. Iya. Pengikut Muhammad. Oh iya. Iya, malam Bang. Siapa ini? Malam. Ayah wae. No. Gimana pengikut Muhammad? Masih beda enggak dengan ajaran Muhammad? Suaranya kecil bro. Dibuka mute-nya nggak kedengeran itu loh. Masih beda enggak? Gimana nggak pede, orang Kristen aja pakai ajaran Nabi Muhammad kok. Oh, Masya Allah. Mana ajaran Bukti kitab karangan dari barat. Kau pakai juga istilahnya itu Alkitab. dan bohong gitu Kak, ajaran Muhammad. Enggak pede lagi bela Muhammad. Justru kami pede karena ajaran Nabi Muhammad itu ditiru-tiru malah sama orang Kristen. Mana ada kalian buat orang Kristen? Apa? Kau nggak ada ajak Juma kakek iblis. Apa? Tanya iblis, kau manggil Juma siapa kakek katanya. Oh, jadi kamu bicara sama iblis? Iya. Kok bicara sama iblis? Siapa kakek katanya. Oh, Berarti Juma kakek pantasan. iblis ya. Daripada situ anak-anak iblis. Benar, Ayo, kamu Benar, anak kau iblis. kakek Dalam kitabmu diterangkan itu Yohanes 8 nomor 44. Lagi sejak kau kalah Iblislah lawan yang saya. menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kau suka menghujat
lalu nggak laku. Parah kali. Kau suka menghujat lawan Iblis rekan keluar Teresa. dari kubur, malah dituhankan. Gak malu. Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang di pada gurun. Gimana RK sekarang? Malah dipercaya. Masih suka lihat Jangan RK? percaya kepada iblis yang datang di Udah dalam nomor bilik ya? penjara, malah dipercaya. Tanya iblis apa kau manggil Juma kaget Parah. Juma, Parah, saudara Kristen tanya ini. iblis. Manggil Juma apa? Aku bilang kakek, kata iblis. Berarti kau Ya kakek sama, iblis aku ya? juga tanya iblis. Iblis, kau panggil si Bol ini dengan panggilan apa? Anakku, darah dagingku, penyembahku. Oh Nggak ada si gitu. Juma ini kakek. Jadi kau dikatakan penyembah-penyembah iblis. Ketahuan Karena kau bohongnya menyembah roh. Lawan Sedangkan iblis itu Satan, roh. lawan iblis Kasihan kalah. ini. Lawan Penyembah yang dia iblis, bentuk penyembah kalah. roh sama gitu. Ayo, bisa nggak diskusi? Enggak, kenapa kau kalah lawan RK, kau masih keluar ya? Saya kalah sama RK. Kalah di mana? Di mananya kalah? Kalahnya di mana coba? Karena saya mengakui bahwa anak Maria itu adalah Kristus, makanya saya kalah. Lucu. Harusnya kau nangis. Berarti kalau kau mengatakan dirimu menyembah Kristus, berarti kau menyembah anak Maria. Untuk kau menghujat lalu kasihan. gak laku. Senang kami kau suka menghujat, kau gak laku lagi ya. Gila Penonton penghujan. Berapa Kasihan. aja penontonnya itu? Berita Jadi kakek iblis. Jadi saya lihat kau sekarang. Untuk kau suka menghujat. Kudus ini host. Ludah kudus, ludahi aja nih ajaran terkutuk. Kristus palsu kau. Dia video bentar aja. Ada video saya. Cuy. Bukannya orang-orang yang ada di luar daripada Israel itu dipanggil guguk, Guru dah. Iya, dipanggil guguk sama Yesus. Jadi orang yang ngaku-ngaku percaya Yesus tapi bukan Bani Israel itu dipanggil asu sama Yesus. Berarti masih mending Guru dipanggil kakek ya? Masih manusia kan? Betul. Berarti tadi itu yang ngomong tadi yang naik itu berarti keluarga asu. Itu kalau kita baca Matius 15, iya betul. Pantesan dia kayak asu. Makanannya juga kan. Jadi kita maklum saja kan teman-teman. Iya. Berarti kalau begitu dimakan dirinya dong. Enggak diskusi. Naik kayak hantu blau. Hantu blau. Bunda Rama. Bila makin parakang, popok. Kebalis-balis tadi. Iya. Di follow akun-akun kita ya, teman-teman, di follow ya akun-akun kita, channel YouTube kita, di subscribe ya, di subscribe. Jangan malu-malu. Kata Ustadz siapa namanya? Ustadz Saad. Ustadz siapa Bunda Rama? Beleng-beleng. Daas Latif. Dasar Latif. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Istrinya cantik. Soleha. Aduh. Naik ten. Mau diskusi, yang mau diskusi naik. Kalau mau hujat-hujatan jangan, pedih nanti. Ayo di follow teman-teman. Malam minggu ini ya, Bu. 1.300 di. Iya, saya hari Sabtu malam minggu benar. Hari Senin libur panjang. Teman-teman yang naik oten dulu ya. Ya, Bang Pendi, selamat malam. Pagi. Udah pagi dini hari. Selamat pagi. Bang Pendi. Bang Pendi. Bang Pendi Apek. Barusan ada yang menang itu gemetar. RK itu gemetar, itu bayangkan. Bang, ya selamat pagi Bang Fendi. Bang Fendi,
Silakan ngomong aja. Nggak niat naik nih. Ada yang DM ke saya, Gurunda. Kenapa sih si Bom Bom gak berani katanya debat sama Bang Juma sekarang? Beraninya sama yang ecek-ecek terus, sama yang muslim yang awam baru berani. Ada yang DM gitu. Kemarin sama si RK katanya dibubukin Bang Juma katanya. Apa sih isinya? Kata saya, tonton aja di YouTube-nya Zulkifli PM Abbas atau di channel saya di Panglima Apologet Islam. Silahkan. Kalahnya karena apa Bang Juma itu? Karena ilmu atau karena kelicikan dari hostnya? Gak jawab lagi sampai sekarang. Baru kita ngomong tadi, ya kan? Bang Juma ini dibenci, tapi pada mereka pada naik ingin ngobrol dengan Bang Juma. ten botol. Heran ya, ini 1,2 nih orang. Satu K-nya ini Oten semua loh ini. Ayo teh naik. Oten semua di bawah ini. Ngamuk. Astagfirullah. Nah. Bang Baal diikuti banyak Oten apa diblokin sama Oten? Baal. Hilang dia. Adeh. Bikin kopi ya. Bang Baal. Ya, Oten silakan naik. Teman-teman Kristen silakan naik. Yang mau diskusi silakan naik. Ya, 2 slot. Siapa Gurunda? Itu uang saya kirimnya hari Selasa ke Bunda Rahma ya. Ternyata bank itu nggak bisa saya. Benar nggak Gurunda? Bun? Ya, boleh. Ya benar Bisa titip ya. transfer ke Gurunda. Iya Bun. Mungkin belum nggak nyimak ya. Kan uang itu kurban ya. Uang kurban. Saya coba tadi nggak bisa pakai bank itu, nggak ada optionnya. Ya ini ada Ultraman sama Pasa, Muslim apa Kristen? Asya, Ultraman. Kalau Muslim langsung turun ya. Aku mau jambak si ini, korban perasaan nih. Mau bertapa. Mau kenapa Kak bukan gitu? Hah? Kenapa? Itu ada korban perasaan itu di bawah. Udah aku bisukan. Naik kau sini. Ultraman. Men pagi men. Jelas. Yuk. Ya kalau Muslim jangan dulu permintaan ya. Tapi Bang Faruk tadi tuh dari jam 9 pagi sampai jam berapa? Cuma nggak tarik puselnya itu kan. Ada itu biasa kalau kita nggak tarik masuk rungkat. Nggak rungkat. Walaupun Ustadz Dio itu ngomong bahasa apalah segala macam. Kuat ternyata. Pakai itu sama aja Bunda Rahma tadi Gurunda pakai. Enggak, harus HP baru Akang. Dia HP baru itu katanya. Dia harus HP baru. Ya udah beliin Akang HP kalau gitu. Makanya nggak rungkat dia. Ada netizen yang beliin beliau. Ayo netizen. Mau dong. Ini mato bang kepeng kau kenapa kau? Cerewet kali kau ngatur-ngatur di bawah. Ingin ku tambal mulutmu itu. Orang cuma ngobrol biasa kok. Dasar kau tambal mulutmu dengan lem Korea itu. Kalau saya moderator ku blokir kau. Gak sopan. Orang ngobrol biasa kok. Dasar kau kayak orang kafir saya sifatmu itu sama Muslim. Kalau kau Muslim ya, jangan kau kafir nyamar. Jadi gitu bang, nggak rungkat dia. Ini live lagi nih
Berapa tadi? Tapi itu persyaratannya HP baru. Apa sih? Kok begitu? Di mana aturannya, Bunda? Rahma? Ya ada ini, ada aplikasi di download di ini. HP baru nggak rungkat gitu? Iya, dan iya kata Bang Pak. Beli 10 Bang Peta, beli 10. Beli 10 HP baru. Emang HP baru di Indonesia berapa duit sih? Mau macam-macam. Ada 2 juta lebih, 2 ada juta 3, ada 4, ada 5. 2 juta. Macam-macam. Sebentar, Bunda Kita bikin Rahma. quiz aja kali ya. Aku nanti sebentar beli 5 mau bikin akun Ya nih. bagi aku. Aku mau hujat semua nanti biar kapok. 2 juta itu berapa sih coba? 2 juta berarti kurang lebih sekitar $50. $50, 16.000 ya, $50. Bisa sabar kita. Netizen usia kita ini bukan muda lagi. Jadi masa kok jagalah mulutmu itu, jagalah ketikanmu itu. Emang kita ini anak-anak. 2 juta itu yang bisa kau bercandain. 2 juta nolnya 9. 2 juta nolnya 9, 12 lah. Kok 12 sih? Ngaco loh. Ya suka-suka 6 nolnya kalau 2 juta 6 nol. 6, Bunda 6, jangan ditambah-tambah lagi kayak Oten aja nambah-nambah. Mungkin karena beliau ini kan uangnya miliaran ya, jadi bukan udah jangan gitu. Ini ada Deng. Selamat malam. Dengas. Denggas. Malam, pagi. Pagi Denggas. Ini cuma mau lihat transfernya itu berapa duit gitu loh, bukannya itunya yang dilihat. Bunda mau belikan aku, Masya Allah. Bikin kuis aja sebulan sekali satu. Ya, jangan, Bunda Rahma nggak usah beliin HP-nya, beliin pabriknya aja biar nggak ngoceh terus. Aku baru ngomong ya Kang. Aku tadi ketiduran. Kang, itulah karakternya orang Goa, orang Makassar gitu. Kenapa juga? Mau kasih tahu. Iya. Dari tadi HP aja. Udah ini aja pakai HP ini. Mau rungkat ya, mau bikin lagi akun baru. Bentar loh. Bunda Mila mau mengadakan giveaway tiap bulan. Dapat HP segitu satu. Awal bulan ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Pakai kayak arisan ya. Pakai kayak arisan ya. Masukin siap. nama. Yang keluar itu duluan. Nggak boleh curang. Keren. Jadi host, Bang. Aku yang buat ya Bun. Baru aku load ya. Si Akang nggak berminat, kita pindah ke lain. Nggak usah masukin namanya Bun. Udah banyak uangnya, udah banyak HP. $125, Bukan Bun. banyak uangnya, bukan gak minat. Ini kan room debat, room diskusi. Tuh, Kan Bunda belum ada open Akang. Ya Allah. Akang Kalau itu terlalu kaku. Kalau harga 2 juta itu sekitar 140. Ya, 130. Bisa lah, nggak Sekarang apa-apa. 16.000 ya, Bun ya? 16 sekian kayaknya. 16 berapa? 125-an. Jadi Bun mulainya kapan? Bulan 6. Jangan bulan Mulainya 6 bulan kan. 6. Bulan 7 lah mulainya bulan 7. Sebulan 2 juga nggak apa-apa Bun, sebulan 2. Sebulan 2 tapi bulan 7 ya. Wih, keren. Mudah-mudahan aku dapat ya. Amin. Tapi nggak dapat dua-duanya, satu aja. Iya, 2 orang kan. Aku doakan Bunda Rahma nggak dapat, Bunda nggak dapat. Tapi kan nama dia kan di dalam kocokan itu. Iya, dimasukin. Oh, dia masuk. Bunda Rahma masuk. Dicoret lah, dicoret. Ada guru kita Ustadz Wafi. Ayo Ustadz Wafi join dong. Naik Ustadz. Sibuk dia belum ini. Lo kok cari keuntungan Bunda Mila yang mau ini netizen juga macam-macam nih. Jangan netizen. Siapa juga ayo. Siapa yang nggak mau dikasih HP ayo. Maulah, jangan kita munafik. Mau aku dikasih HP.
Ya tuh. Kalau saya nggak mau Bunda Rama karena nggak tahu siapa saya mau telepon lagi. Bunda Rahma, keluar deh nanti ini kita. Jangan Bang Peta, jangan mulai dong Bang Peta. Please. Jangan. Assalamualaikum Bunda Rahma. Kita di belakang layar aja Bang Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jari Manis. Akang bisa naik darah ini, jangan. Iya Bang Jari Manis, silakan ada yang mau Rahma, Mas disampaikan. Kita tunggu akan Bang. 2 slot ya Bang. Silakan Bang. Ya terima kasih Mbak waktunya. Saya sini cuma mau nyapa-nyapa aja buat Gurunda Juma, Bu Rahma, sama Kian Santang. Terima kasih. Iya Bang. Bang, nggak ada niat ngasih kopi ke saya Bang? Insya Allah Pak. Ntar kalau udah ada rezeki saya kirimin kopi. Ya udah kalau beneran gitu, ya? ya udah kalau kayak gitu kirim nomor rekening abang ke ke Bunda Rahma. Siap. Sekalian Pak bilangin sama HP-nya aja gitu. Iya, pabriknya juga dibeliin, tenang. Udah Bang, makasih ya. Ya dibawa dulu ya Bang ya. Santai lah netizen. Kenapa ini netizen ya? Tunggu sebentar nih. Bang Andre, yang diomongin di sini bukan pamer, tapi mengencourage supaya guru-guru ini bersemangat lagi. Karena Setuju. yang dipakai ada teleponnya yang udah lama, udah rusak, harus diperbaiki. Apa salahnya zakat saya disalurkan ke sini? Salah. Dah, itu aja ya. Terima kasih. Ya, Bang BJ, selamat pagi Bang BJ. Halo, Netizen abangku. ini. Netizen nggak bisa lihat orang senang ya, nggak bisa lihat orang ngobrol. La ilaha illallah. Ya, Bang BJ, Kristen apa Muslim? Muslim aku Bang. Ya, ada yang mau sampaikan? Aku mau nanya sama Bang Zuma, boleh Bang? Zuma masih bikin kopi pakai Masako Bang. Bertanya aja Kenapa? Bang, kalau beliau monitor tuh dia ini buat iya, apa Bang? Iya Bunda. Ini aku gini kan. Mau kawin lagi? Jangan. Enggak. Bunda. Bunda Rama menghilangkan konsentrasi aja ini. Maksudnya Bunda Rahma siap nampung? Kan. Di belakang layar Bunda Soalnya Rahma, Bang Peta. Netizen terlalu kaku ya. Dia pikir di atas ini robot semua. Butuh hiburan juga, ketawa-ketawa lah. Guru udah capek belum. Nah, silakan Bang, pertanyaannya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bunda. Iya, Waalaikumsalam. Suaranya. Ya apa? Lanjut. Oh iya, lanjut. Gini Bun, dulu Halo, Bunda. Iya, ini netizen yang suka ini ya belum tahu saya ya. Kalau ketemu langsung mampus kau ya. Langsung. Jangan, Bunda. Pak BJ silakan Pak BJ. Apa? Gini Bun, dulu waktu kecil aku dari kelas 2 SD sampai kelas 5. Oh ya, kebetulan ayahku kan mualaf, bapakku kan mualaf. Baru aku disuruh sekolah di rumah bauku, adiknya mamaku perempuan kan. Jadi orang bapakku merantau gitu sama mamaku. Aku sekolah di rumah bauku ini, ibuku gitu kan. Jadi sementara masih Kristen lagi bauku ini. Tante ya. Kalau Tante, iya, adiknya bapakku, Bunda. iya tantemu. Terus? Jadi apa yang dimasak orang itu semuanya aku makan lah itu. Jadi kau Bunda, makan kayak mana babi gitu? lah. Wih, Macam mana? Lagi enggak orang tua dia lah, enggak Bun. ada. Enggak ada. Maksudnya jauh.
Kesian ya, Jadi kayak mana bagaimana itu? tuh? Hukumnya itu Bunda, iya. Ya nggak salah kau lah, salah orang tua kau udah tahu tempat orang Kristen ditaruh di situ kau. Itulah Jangan marahin dia, Bun. Jangan marahin dia. Nggak marahin, cuma ngasih tahu. Dia nggak salah. Udah lama kau nggak pertanyakan salah, sama Bang. Bunda. Apalagi anak-anak. Jadi masih sah kecil. lagi keislamanku itu Bunda? Nggak salah. Maksudnya Tapi salah lagi, kalau salah kalau kau sudah tahu kalau itu babi, tapi Ya. kau masih makan. Salah. kecuali Jadi kau mau nggak makan tahu. di mana lagi aku Bunda? Mau dimakan di Ya, mana sekarang lagi? kan kau Sementara nggak ada. tempat lain lah. Jalan. Nggak ada yang Kelas kenal di 2 sini. Bunda, kelas 2 SD. Oh, Sekarang dulu SD-nya SD sampai dia. dulu dia Kelas kasihan 2 ya SD. Dulu kali masih ku ingat lagi Masih itu. kecil itu Bunda. Gini Bang BJB nih saya kasih tahu. Bentar Dulu Bun, kan- sekarang nggak lagi kan? Udah besar kau kan? Enggak lah, enggak lah. Oh, alhamdulillah. Ya udah Dulu selesai. Allah memaafkan, Allah mengerti kalau Anda itu di situ itu bukan kemauan sendiri dan tidak ngerti apa-apa soal urusan Karena keadaan Bunda. Hah? Jadi Karena sah lagi itu maksudnya keislamanku itu kan Bun? Nggak salah. Maksudnya Kalau saya bilang, sah gitu. Nah, coba tanya yang lebih ngerti Kang Dito atau siapa. Kalau saya bilang sih nggak salah karena kau nggak ngerti pada saat itu masih kecil. Apa udah ngerti Islam nggak kan? Enggak belum. Nah, yang taruh orang tua ngerti nggak Islam atau orang tua Kristen juga? Islam, Orang mualaf. tuanya mualaf, tapi Tapi dia mungkin merantau belum orang paham tuanya hukum kerja. Islam. Dititip sama tantenya Iya. online. Jadi dia Benar, makan. benar. Kesalahan orang tuanya juga. Iya, mungkin mualaf kan mungkin belum ngerti juga 100% larangan-larangan atau apa gitu mungkin Bun. Betul. Tahu dah Bunda, cuman kayak gini, maksudnya BJ tahu lah umurnya waktu itu Bapak. umurnya BJ waktu itu umur berapa tahun? Kelas 2 SD masih kecil. Oh, belum. Kelas 8. Itu belum kena hukum. Bentar. 8 tahunan, Saya 8 pasang tahunan ini lagi, setting ini. Bunda. Bentar. Saya setting ini dulu timer. Bunda Rahma 2 menit, Bunda Mila 2 menit, Peta Lempu 2 menit, BJ 2 menit. Silakan ya, biar nggak rebutan. Bang Hos, jangan kayak gitu lah. Ayo, siapa dulu Nanti yang lain-lain ngomong? Bunda apanya? Rahma dulu apa saya dulu? Ayo mulailah. Saya dulu ya. Oke, Bang BJ. Pertama masih kecil, belum kena hukum itu ya. Akang, kalau kita tidak ada ini ibu-ibu, sepi komalmu. Ya kan Bun? Bukan masalah sepi enggaknya, saya mah nggak masalah Bunda. Yang penting jangan rebutan ngomongnya. Udah Bun, diam dulu Bun. Biar aku duluan Bun. Soalnya mumpung guru-guru diem, biar saya ngoceh aja. Dengar Bang BJ pada saat kelas 2 SD mungkin belum kena, mungkin ya. Nanti dijawab sama guru yang lebih jelas. Mungkin belum kena hukum dan Anda belum tahu karena Anda anak dari seorang mualaf. Nah, mualaf ini juga kan proses, nggak semua aturan dia tahu. Pada saat dia baru mualaf, dia udah pindah lokasi. Saya nggak bisa nyalahkan juga orang tua Anda, Pak. Anda tinggalkan di tempat si Boru Kristen ini, Boru ya namanya itu ya. Jangan ngopi kau kalau dia diajak ngomong. Ya, udahlah, males. Woi. Bunda, iya Bunda, aku di sini Bunda. Iya, aku mendengarkan. Jadi terus berhenti makan B2 umur berapa? Pokoknya setelah pulang lah aku ke rumah orang tua aku. Ya umur Mama pun, berapa? maksudnya solehanya mama. Ayahnya kadang kayak gitu, sepele kali gitu. Ya udah, yang penting sekarang jangan diulangi lagi. Kalau kau ulangi lagi kafir kau. Iya enggak lah Bun, enggak lah. Ya udah. Taunya aku rajinnya aku sholat, rajinnya aku puasa semuanya. Ya udah. Tapi masih itu mengganjal di pikiranku Bunda. Mengganjal aja di pikiranku. Kayak mana itu hukumnya itu ya? Aku pikir aja gitu. Nggak, kalau saya menilainya begini BJ. Mungkin pada saat itu kan dibuat tekanan kamu kan. Iya Bang, memang iya. Kamu dibuat tekanan karena kamu dititipkan sama orang tuamu, sekolah sama tantemu. Kamu berpikir juga mau nantang gitu loh sama tante gitu loh. Nggak berani juga kali. Iya Bang, nggak tahu apa-apa. Aku baru Jadi udah pernah aku masuk gereja Bang. Beda Saking ceritanya apanya begini gitu, Wijay. Artinya kamu memang karena hobi makan itu beda. Ya beda. Kamu kan dibuat tekanan. Lupa pun gitu aku loh. rasain. Jangan sampai saya nggak makan, tante saya ngusir, gitu kan? Nah. Iya Bang. Mungkin malah nggak kepikiran begitu Bang. Dikasih makan ya makan aja udah. Iya.
apa sayur bau? Ku bilang, ku ingat lagi, apa sayur bau? Ku bilang, alang maisi, gitu bilang, makan aja lah, katanya gitu. Ingat ku aja itu. Iya. Sampai tetangga bauku itu sampai bilangnya, wah udah Kristen kau itu, kau udah makan ini, udah makan gitu. Nangis lah aku itu, aku nggak Kristen, ku bilang, ku ingat lagi itu. Enggak lah. Ayo Kang Dito minta tolong boleh nggak? Karena Kang Dito tuh moderator. Ini si Andre Bonek nih kayaknya tuh get my nerves. Darah gue bisa tinggi nih gara-gara dia. Bisa dimute-kan? Mana? Gitu Andre Bonek. Terlalu banyak ngomong dia. Nah udah aman kau di neraka sana. Jalan. Saya belum sarapan soalnya ini. Iya kan? Ya, ada lagi Bang BJ? Udah itu aja ya Bang. Berarti nggak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa. Nanti nanya lagi ke Ustadz terdekat ya. Karena Iya urusan Bang Zuma sebenarnya pengen aku bicara sama Bang Zuma, tapi Bang Zuma lagi hitung kan. Iya. Iya, kecapean dia udah. Abang pengen sama Bang Jumal jawabnya Bang? Sangat pengen Bang. Wih, ya Allah. Oke siap. Pinjam dulu dong cepet. Wih, Tuhanku ya Allah. Oh, udah langgar. Poinnya bukan Bang BJ aja yang pernah makan babi, apalagi saya. Tapi abang ngerasain kayak makan daging sapi nggak? Kan gitu. Nggak tahu aku Bang, lupa aku rasanya, aku sumpah lupa aku. Ya udahlah Bang. Abang belajar aja lagi ya Bang ya. Di bawah Bang ya. Enggak lah Bang, enggak lagi lah. Abang belajar lagi ke para ustadz ya, biar jawabannya itu bagus kalau para ustadz ya Bang. Nggak berani aku Bang, kalau di real takut aku dicap nanti. Oh nggak apa-apa Bang, itu hak abang untuk bertanya. Insya Allah kalau bertanyanya ke ustadz beda sama ke pendeta. Kalau pendeta cukup udah imani aja, kan dosa kita udah ditebus guys. Gitu. Beda sama ustadz Bang. Ini kalau jam segini waktunya saya ngelantur guys, kayak semalam. Enak. Tapi begitu subuh banyak hotelnya ya. Iya, saya antri satu-satu sampai serungkatnya. Bunda Rahma ada tuh di bawah, nggak saya naikin. Saya hatuha sama siapa tuh semalam tuh Bunda Rahma, nggak saya naikin. Wah lucu pokoknya semalam tuh, keren. Gitu ya. Memang nggak mau naik aku Kang, aku cuma di bawah. Iya, itu kan hatu sama siapa sih, lupa saya namanya. Iya, aku bilang hostnya sekarang pinter debat. Saya kalau rame diam. Anak baik. Mau siap rekam layar, siap Bun. Oke. Karena ini Kia Santang mau makan watermelon dia, dia. Koaci aku mah cukup. Nggak usah dikasih watermelon, nggak mau. Saya kasih Bang Baal. Alhamdulillah. Barakallah Bunda. Coba giginya diliatin giginya. Ini Akang diam. Udah open cam. Giginya diliatin giginya liatin. Jangan bergerak. Iya. Gigi. Rekam layar Bunda Rahma. Keren. Keren. Olok-olok bisa sombong nih. Sombong sekali. Muka saya kalau sama Oten ngeselin gitu ya, muka lu ngeselin banget sih Kang, kata Oten. Emang galak. Iya, saya lagi ngahujun di toilet. Harusnya itu gitu kan. Kia Santang lu ngehujat Tuhan gua ya? Kok muka lu dimirip-miripin Tuhan gua? Gua lagi kena anjing. Bisa kan ngehujat dimirip-miripin sama Tuhannya katanya. Disapa dulu tuh ontanya siapa itu tadi Bang? Makasih Bun. Sama-sama. Iya, Bang Dito silakan. Komik ya. Kang Dito open cam juga dong Kang Dito. Saya mau open cam ya. Kalau aku ya gimana dong kalau Bunda Mila naik pasti nggak usah. Mana Kang Dito? Udah. Kang Dito. Sabar Bunda. Emang lagi nggak pakai baju? Nggak peta itu ketawa karena kita biasa teleponan di belakang. Oh, Papa tuh sekarang jadi mama kurang belanja, ikut curhat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini kan konsultan saya. Saya bertanya. Nah, Kang Dito, Akang kecilin aja, ngapain digedein gitu? Kalau saya sekretarisnya itu, jadi segala sesuatunya. Gedein itu dong, Kang Dito. Apa? Kang Dito digedein dulu. Ke Maerot kalau pengen digedein. Udah pakai sarung. Oh ya direkam layar ini. Ya, ayolah. Lamaan ini.
Aduh. Nggak bisa ya? Oh, itu bisa. Kang Dito kayak pendeta ya. Calon. Wih, Giginya keliatin. Giginya. mirip anaknya masa- Romo. Masa Kang Dito nggak pakai celana ini orang? Pakai sarung. Pakai sarung. Oh, iya pakai sarung netizen. Wow, papeta. Nggak usah terlalu di anu yang dibawa, Bun. Bunda Iya sih. Rama. Barakallah Bunda Mila, banyak rezeki, lancar terus. Makasih, Bun. Lagi Jibril. Oke, di ini host kerja host. Saya salut sama Pak Mantu. Ini ya, poinnya ya. Saya salut sama pembina kita ini, Bapak kita ini. Salut banget saya. Walaupun lagi ini ya, beliau saya turunin, nggak pernah marah loh. Soalnya tahu. Ini tanya Pak Peta, berapa kali saya turunin Pak Peta? Betul. Masya Allah, thank you Bun. Wah, happy weekend. Nah, kalau ngobrol-ngobrol begini ya kita ikut nimbrung lah. Tapi kalau lagi asik terus Iya, ada kita yang diam. penting ngapain kita? Ini onta komik ini muslim apa Kristen? Muslim, Bang. Masa Gurunda agama udah pagan? turun ya, Bun? Kayaknya begitu. Sebelah. Ini sebelah. Tapi nggak ada. Ini tidur kayaknya. Oh itu Bang Zuma, masih ada Bang Zuma Bun. Nggak, biasa dia itu istirahat. Nanti kalau ada lawan itu baru Baru naik lagi. Tapi itu emang kayak Gerunda, Bun ya. Saya kan pernah waktu pertama ketemu lihat debat itu, maksudnya saksikan langsung gitu. Jangan dulu Papa Tete direkam untuk ini. Waalaikumsalam. Enggak, saya mau kan pengalamannya kan. Maksudnya dia itu gue pikir itu dia ada Matobang introspeksi diri kenapa ya Matobang? Matobang naik kau sini, ayo. Naik kau sini, kenapa sih kau Jangan uring-uringan godain. sama aku? Jangan godain Bunda Maria terus ngapa? Kenapa kau uring-uringan sama aku? Kau kenal Bunda, aku? Bang Zuma ulang tahun ya? Sekarang bagus-bagus ya? Iya, ulang tahun. Kau kenal aku Mbak Tobang? Kau tahu saya siapa? Nggak keluar Malu dari- lah kau kalau kita ketemu tuh malu kau. Kau tahu saya keluar, siapa Bun. kan? Bun. Udah masih kerekam Bun. Ya tapi nggak keluar tuh apa? Oh nggak keluar? Nggak keluar tuh kue apa ulang tahun. Mendingan yang lama itu yang puter-puter. Ini malah ada lilit. Bisa diulang, Bun. Per naik per. Ini hostnya di. Coba Kang Dito di mute aja nih, dibisukan ini, jangan diblokir, bisukan ini Matobang ini. Mana sih nggak kelihatan Introspeksi lagi? diri kenapa? Matobang. Ayo teman-teman yang di bawah yang mau marahin Bunda Rahma naik sini. Ayo naik sini. Kayak semalam tuh, ayo naik. Yang bisa naikin, Aku yang heran bisa aja naikin kenapa Bang kok Jibril itu ya cuman kok ini ya, kenapa apa aku pernah ngapain kau sampai kau itu sentimen ke aku? Siapa sih Bun? Ini Matobang ini. Disuruh introspeksi diri. Kok kenapa? Kita ini yang semua di atas ini udah lama kita bersama di Zoom. Udah kayak saudara kita ngobrol. Kok Kalau kenapa? aku bilang bukan muslim itu. Muslim-musliman. nggak kelihatan aku pun mataku. Mau aku tengok kau nek di sini hadapi Oten deh. Heran aku nih, ya Allah ya Rabbi, berikan hambamu kesabaran ya Allah. Izin naik, saya ada pertanyaan. Ayo naik, siapa nih? Halo. Onta komik. Oh, datang tadi.
Halo. Ya, halo Bang. Halo, Bang. Selamat pagi. Selamat jam 1. Pagi. Selamat pagi. Ya pagi-pagi. Kristen apa Muslim, Bang? Kebetulan karena ayah saya dari Persia, jadi saya agamanya Zoroaster, Pak. Oke. Dari Iran ya. Aduh. Iya, Zoroaster. Waduh, agama apa lagi nih, Zoroaster? Jadi karena ayah saya Garut ada agama, cuma bukan Zoroaster. Kalau di Garut mah jorok modal. Gelo. Zoroaster tuh penyembah Yesus itu. Bukan Pak. Sejak kapan Zoroaster penyembah Yesus? Itu yang datang itu ke bintang timur itu kan. Oh, saya Majusi, Pak, kalau dalam bahasa agama. Iya, Majusi, orang Majusi itu yang mendatangi Yesus untuk menyembah Yesus. Ketika melihat bintang timur itu. Lanjut. Jadi ayah saya dari Persia itu ke Indonesia tahun 89. Terus nikah dengan orang Indonesia. Noten ini suka nyamar ya. Gitu. Maksudnya terus kawin sama orang Indonesia. Agak lain memang ya Allah. Terus Kristen, dia kemarin Kristen atau dia teman kawin orang agama apa? Jadi nikahnya sama orang Islam, nikah beda agama. Oh, tetap beda agama. Saudara saya tiga-tiganya Islam, saya yang ngikutin ayah saya. Gitu. Siapa Tuhanmu Bang kalau Zoroaster? Namanya Ahura Mazda. Apa lagi tuh? Iya, saya punya 2 Tuhan, Bunda. Mama banyak. Iya. Namanya Ahura Mazda sama Anggra Manyu. Gitu. Kemanyung. Apa? Kemangi. Iya. Anggra Manyu. Begitu, Bunda. Ada pemeluknya juga di Indonesia kah? Nah, ini naik. Saya pernah ketemu cuman 1-2 orang aja, nggak ada komunitasnya sih di Indonesia. Apa nama kitabmu itu? Avesta namanya. Oh, ini ada spesialisnya Bang, Bang Jibril itu. Bang Jibril. Oh, luar biasa Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa turunin? Ini bagiannya Om Jibril kau ini. Udah kabur. Kok turun? Naik Jibril kabur. Bentar saya ambil rokok ya. Tapi bukannya Zoroaster itu monoistik ya? Kenapa dia bilang 2 Tuhan? Zoroaster kan monoistik. Betul gak sih, Bre? Oke. Halo. Ya, halo. Iya. Silakan. Betul. Iya. Jadi baik. Ya gimana? Silakan Pak Jibril kalau mau bernarasi boleh. Nggak, Abang Zoroaster betul? Beneran saya Zoroaster. Wih. Saya gini. Jadi waktu saya SD itu saya kan sekolah, itu belajarnya Islam sampai SMA. Cuman ayah saya berpesan kalau nanti aku sudah tidak ada, kamu coba pelajari agama Zoroaster, agama dulu ayah. Habis itu dia meninggal, habis itu saya belajar itu kelas 3 SMA sampai sekarang. Gitu. Nama kitabnya apa Bang yang Abang baca? Avesta. Itu Yasna berapa ada di situ? Yasna yang mana? Mau tentang apa nih? Yasna 28 coba. Yasna 28 nomor 1 coba Bang baca. Bentar ya, aku ambil kitab dulu lah. Siap. Luar biasa Bang Jibril ya teman-teman. Kita dengarkan keilmuannya Bang Jibril ya. Kita dengarkan, kita simak, kita belajar di Bang Jibril. Kayak merek mobil ya Mazda ya, kayak merek mobil. Enggak, hampir sama-sama belajar. Segala firman. Seru nih karena nanti kelihatan nih mirip siapa nih Zoroaster. Iya, ini baru saya dengar. Zoroaster itu ini Bang Peta.
Jadi waktu Islam hadir di abad 7, ada dua agama lain. Satu Kristen itu di Bizantin, Yunani, Romawi. Nah, Sasanian, Iran, Persia tuh agamanya Zoroaster. Oh gitu. Mereka yang ngenalin ada yang namanya baptis. Halo? Habis itu, ya. Ya, ayat berapa tadi Pak? Yasna 28 nomor 1. Yasna 28 nomor 21. Oke. Nomor 1. Oh, nomor 1. Saya bahasa Farsinya boleh nggak? Bahasa Inggris aja. Ya, saya taunya bahasa Farsinya Pak. Oh, boleh. Oke, bentar ya. Gini bacanya. Oh yo yasone nejman ho ustanazasto raveo rahia. Maneus masdo po uruim semantahia asafis beng si o ana. Pancheus kransum manajho yaseno sho keusha urunem. Ya, artinya itu kalau nggak salah begini, arti bebasnya. Dengan tangan terentang penuh hormat kepadanya, oh Mazda. Betul lah itu, 28 ayat 1 kan? Betul. I pray to thee, O Mazda, with the uplifted hand. Ya, aku berdoa pertama-tama untuk semua yang bekerja melalui Roh Kudusmu. Maksudnya Roh Mazda. Kudus. Dan untuk kebijaksanaan pikiran yang baik, agar aku dapat membawa kebahagiaan bagi jiwa alam semesta. Jadi di original teksnya itu Bang, sebenarnya bukan, kalau dalam bahasa Inggris ya, translatean lebih lurusnya itu, kalau di interlinearnya, Roh Kudusnya itu original teksnya Holy Ghost, dalam bahasa Inggrisnya Holy Spirit. Ya. Nah, jadi di Zoroaster itu kenal dengan Holy Spirit. Di Holy Spirit itu point of view-nya gimana Bang? Itu ngelihatnya sebagai Roh Kudus, roh dari Tuhan atau malaikat Bang? Tunggu, saya buka data aja ya, biar saya berdasarkan data aja. Siap. Yang dimaksud Pentameño itu ya? Iya. Open cam aja kalau bisa, Bang Pemikir. Biar Ya udah bisa open cam belum? Saya bisa open cam, cuman di sini gelap. Nyalain dulu aja Bang, lampunya Bang. Bang Jibril sebelum menjawab, Bang Jibril harus tap layar dulu sampai 100 Bang. Siap. Oke. Ntar ya, saya lupa nih di teks yang mana nih. Ntar. Ayat Yasna 30 ayat 3 28 nomor 1. Ya, ayat 3. Saya baca ya. Ya. Gini. Sata fanshaho fiot hat manyu aso dudo mi shamoyo dayot mananha ma inyo sharesta sasa chok hat dasa masdaho fiyo sharesto yot armaiti sharesta shamau. Artinya itu di ayat 3, sekarang dua roh utama ini yang dalam visi saya telah dikenal sebagai yang terbaik dan yang terburuk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mantap. Gitu. Jadi memang kita sebagai Zoroaster itu mengenal dua Tuhan. Ada Tuhan roh baik dan roh buruk. Mantap. Kira-kira agama selain Zoroaster siapa yang punya perspektif kayak gitu Bang? Oten. Oh, jadi Oten juga percaya ada roh baik dan roh buruk ya? Yesus roh ilah yang baik, pencipta yang baik-baik saja, segala kebaikan berasal dari dia. Habis itu yang melakukan kejahatan itu Lucifer, pencipta kejahatan. Kalau di monoteis beda Bang, kalau di Abrahamik beda. Kalau di Abrahamik itu Tuhannya pencipta segalanya. Jadi iblis itu diizinkan untuk menggoda manusia itu sebagai ujian. Oke. Bang Leo bisa di mute dulu nggak Bang Leo? Soalnya ngeganggu suaranya. Nggak ada Tuhan di bawah Allah tuh nggak ada Bang.
Kita kalau pendekatannya pendekatan filosofis mau nggak Pak Jibril? Boleh. Tapi tunggu dulu deh sebelum kita ke filosofis. Tapi dari segi praktikal dulu. Di Zoroaster, abang tahu nggak ada priest namanya? Priest itu apa ya? Apa? Priest itu apa ya artinya? Priest artinya. Priest bahasa Ya, Inggris pendeta ya? Pendeta. Ya. Iya, di Zoroaster ada pendeta ya bang ya? Ada. Habis itu tanggung jawabnya kalau hari-hari kan mereka 7 hari. Habis itu kalau ada nikahan. Betul. Itu mereka semua ya. Habis itu mereka ambil perpuluhan juga ya. Saya nggak tahu kalau itu Pak. Karena yang saya pelajari memang mereka ambil perpuluhan kalau Zoroaster itu karena dari situlah hidupnya. Iya. Kita habis itu ada berdoa 5 kali sehari juga loh Pak sama kayak Islam. 5 kali bukannya 3? 5 jam berapa aja? 5 itu pagi, siang, sore, malam sama 5. Doanya gimana Bang? Doanya. Aduh saya nggak hafal lagi doanya. Loh 5 kali sehari tapi nggak hafal gimana? Ya saya masih baca gini. Jadi karena kan umur saya kan masih muda. Saya lulus itu baru setahun. Baru saya pelajari nih beberapa tahun terakhir. Abis itu abang masuk tahun kedua. Abis itu abang tahu Najote nggak? Najote apa? Nahote. Abang nggak tahu Najote? Nggak tahu. Waduh. Berarti abang belum dibaptis dong? Berarti abang belum dibaptis dong? Jadi gini. Najote itu cara masuk Zoroaster bang? Iya. Jadi gini. Karena saya tadi katanya nggak tahu, sekarang iya. Iya, maksudnya gini Pak Jibril, aku tuh ada niatan nanti mau pergi ke Iran, mau bertemu sama ahli-ahli itu, ahli-ahli Zoroaster, pendeta-pendeta saya. Tapi abang tahu kan original teks abang yang sekarang abang pegang itu ditulis di abad 9? Oh iya, nggak tahu. Iya. Jadi original teks abang itu udah nggak ada dari abad 8 di Iran tuh udah nggak ada, tapi di abad 9 baru ditulis lagi. Ada original teksnya itu. Oh gitu ya, ini pengetahuan baru nih. Coba abang cari tahu aja. Sebenarnya yang kalau abang tadi bilang apa namanya Vesta itu kan cuma satu kitab. Sebenarnya kan namanya Gathas. Betul. Baru kitab di bawah si Gathas ini baru namanya Vesta, ya kan? Tapi kalau soal filosofi bang, abang tadi mau ngomongin soal filosofi gimana? Ya. Naik lagi. Kok turun? Kemana? Candas, Bang Jibril. Lanjut Bang Jibril. Ya, begini Bang. Ya, gimana Bang? Minta maaf tadi saya keselet gini loh. Kalau keselet langsung terturun sendiri loh Bang. Oh ya, gimana Bang? Ya, begini Bang. Menurut Islam itu, ini kita diskusi Bang ya. Saya nggak menghujat, nggak apa. Kita mau cari melihat wawasan aja. Tapi boleh kritik-kritik kan Bang, kritik yang dengan cara yang baik. Boleh dong. Oke. Menurut Islam itu keburukan itu asalnya dari siapa? Semua bang. Kalau detik saya bilang keburukan itu datangnya dari bukan Allah, berarti Allah bukan maha pencipta bang. Allah ini maha pencipta bang. Dia pencipta segala-galanya bang. Oke. Tapi abang bisa kan bedain antara menciptakan dan membuat? Ya. Kalau menciptakan kan dari tidak ada menjadi ada kan. Mantap, berarti pernah dengerin saya. Habis itu kalau membuat? Membuat itu dari yang ada menjadi ada yang lain. Mantap. Oke, berarti gini, ketika Tuhan itu menciptakan keburukan, kan Tuhan itu kan punya predikat maha baik, betul nggak? Allah nggak pernah melakukan hal jahat bang, nggak pernah melakukan, dia menciptakan. Di situ aku titiknya sepakat. Tapi kan kita lihat dalam sisi penciptaannya, Tuhan itu punya predikat maha baik. Maka kalau dia menciptakan buruk, berarti harus ada predikat maha buruk pada Tuhan itu sendiri. Karena dia sebagai pencipta yang buruk. Bukan, kalau di kami bang, kalau ini kita langsung masuk ke ajaran atau kita mau ngomongin Tuhan secara general dulu?
Tuhan secara general atau dalam Islam boleh lah. Kita Oke, dua-duanya. kalau dalam Islam ada sifat Allah yang mustahil, Bang. Jadi Allah mustahil hina, mustahil kecil, mustahil kotor, mustahil jahat. Abang paham? Jadi ada sifat mustahilnya. Jadi gini, abang kalau mau ke filosofis ya, kita contohin aja deh, Bang. Waktu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, habis itu dibilang sama Nabi Adam, dengan Allah bilang ke Nabi Adam, kamu jangan mendekati pohon ini. Konsekuensi logisnya apa, Bang? Konsekuensi logisnya melarang kan? Jadi begitu dia bilang, oke, jangan kau mendekati pohon ini. Konsekuensi logisnya apa? Berarti kalau Adam mendengarkan, berarti dia nurut, berarti dia menciptakan nurut. Kalau dia nggak mendengarkan, berarti dia menciptakan. Abang mau ininya jadi di mana nih? Oke, jadi buruk itu karena konsekuensi darinya adanya free will gitu. Karena adanya free will dan karena adanya kebaikan, Bang. Karena kalau baik semua, kalau nggak ada larangan, baik itu nggak ada, Bang. Paham nggak, Bang? Oke. Berarti buruk itu nggak ada. Kalau ada baik, Bang, terus nggak ada buruk, baik ada nggak, Bang? Ada. Gimana caranya kita tahu itu baik kalau nggak ada buruk, Bang? Bagaimana caranya kita tahu itu baik kalau nggak ada buruk? Iya, nggak bisa sih ya. Mau cocok-cocok gitu. Pelan-pelan masuk ya. Jadi kalau seluruh dunia ini tajir, Bang, seluruh dunia ini kaya itu ada nggak, Bang? Nggak ada. Tepuk tangan dulu buat Bang Jibril. Bukan saya. Itu memang kuasa Allah. Maaf dari Allah dengan segala firman-Nya. Luar biasa. Iya. Ini kita boleh agak keras sedikit nggak, Bang? Boleh, Bang. Boleh. Ya, saya minta maaf ya. Kita kerasnya di diskusi ya. Nanti kalau nggak apa-apa, Bang. Kalau lagi diskusi, tapi abang monolog. Abang mesti pahami juga kalau abang naikin argumen-argumen yang idiotik, saya menyerang argumen yang bukan menyerang abang, ya. Sepakat, Bang. Oke. Abang saya bebaskan bilang itu idiot selagi menurut abang argumennya idiot. Iya. Ya begini ya. Begini, sebab kalau ketika Tuhan itu menciptakan sebab yang baik, karena Dia itu maha baik, maka seluruh konsekuensinya harus baik, nggak ada yang buruk. Ketika Tuhan menciptakan free will, maka seluruh konsekuensi dari free will harus baik. Iya dong? Enggak dong. Kan contohnya tadi saya kasih tahu, Bang. Nabi Adam itu dikasih tahu kamu jangan mendekati pohon ini. Di situ udah ada dua konsekuensi free will. Ada yang nurut, ada yang enggak. Nah, kalau Allah di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah ini mengasih tahu yang baik, Bang. Dan kalau kamu melakukan hal buruk, itu karena tindakan kamu sendiri, karena pilihan kamu sendiri. Ada yang namanya konsekuensi. Ya, tapi begini, Bang. Maksud saya itu begini. Tuhan itu kan, anggaplah kita predikatkan dua hal inilah. Pertama, Dia maha baik sekaligus maha tahu. Karena Dia tahu hasil dari penciptaan, konsekuensi dari free will itu akan berpotensi keburukan, sedangkan Dia maha baik, maka Dia pasti akan tidak menciptakan hal itu. Karena Dia maha baik. Tidak menciptakan hal buruk. Dia dong, karena Dia kan secara potensial, Dia Tuhan. Konsekuensi Tuhan yang tidak menciptakan hal buruk, abang udah tahu kan tadi? Kalau Dia menciptakan yang baik-baik saja, baik itu ada nggak, Bang? Baik itu ada. Loh, kan tadi abang udah setuju. Kalau dunia ini, Bang, nggak ada keburukan. Tapi kan itu konsekuensi logis dari adanya Tuhan yang maha baik. Oke, coba begini, Bang. Tuhan yang maha baik melakukan dan mengajarkan hal-hal yang baik, Bang. Oke, sepakat. Gak pernah mengajarkan hal-hal buruk. Betul. Tapi begini, Bang. Coba kita logis, Bang ya.
sebabnya baik, konsekuensinya apa? Baik. Oke, baik. Kok buruk? Kok ada buruk? Salah Karena satu kita nggak tahu ada buruk. Di situ free will Bang, itu konsekuensinya kita nggak buruk. tahu, Bang. Baik itu nggak ada kalau nggak ada buruk. Abang masukin dulu itu ke mindset abang. Baik Harusnya itu, memang kita nggak pernah tahu apa itu buruk, Bang. Harusnya begitu. Secara kalau logis ya, kalau memang Tuhan itu maha baik, konsekuensinya segalanya baik dan kita tidak pernah mengetahui apa yang namanya buruk. Tetapi karena Tuhan menciptakan buruk, maka dia harus dipredikatkan sebagai maha buruk karena hasil dari konsekuensi logis dari adanya free will. di mana Tuhan mengajarkan hal buruk? Di mana enggak, Tuhan nggak mengajarkan hal buruk, tapi mengkonsekuensikan ciptaannya buruk. Oke. Sekarang kita analogikan nih, Bang. Sekarang saya analogikan ya, boleh kan? Assalamualaikum, Ustaz Alif. Saya analogikan nih, Bang. Abang guru. Assalamualaikum warahmatullahi. Abang guru. Abang ngasih ujian ke murid abang. Abang yang membuat pertanyaannya. Habis itu di sini pertanyaannya itu jawabannya itu A B C D. Abang udah pernah ngasih tahu sama murid ini jawabannya yang benar. Jawabannya contohnya yang A, yang benar ya. Dan abang udah ngasih tahu nih jalan yang benar nih. Ya. Tapi abang kasih pilihan ganda. Ya. Terus? Suaranya ngilang, Bang Jibril. Hilang Bang Jibril suaranya. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nih sinyal gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Mantap, luar biasa. Ya, saya ulang ya Bang ya. Abang jadi guru, abang kasih murid abang ujian. Ada pertanyaan, abang udah ngasih tahu nih muridnya jawaban yang benar, jawaban yang baik. Ya. Tapi abang kasih juga kan jawaban yang salah. Kan A, B, C, D. Jawaban ada satu yang benar, 3 salah. Ya. Karena abang ngasih pilihan jahat itu, apakah abang jadi guru yang bodoh? Enggak, kalau bodoh enggak. Nah, apakah abang jadi guru yang jahat? Iya. Loh? Karena memberikan pemberumutan. Nah, kalau jawabannya A, B, C, D benar semua Bang, itu bukan ujian namanya Bang. Betul, harusnya begitu. Nah, tapi kenapa dikasih ada yang salah di jawaban B, C, D itu tadi? Kalau dikatakan manusia sebagai sebab dari keburukan, ya nggak masalah. Tapi kan Tuhan maha baik, Bang. Kalau manusia sih iya. Dia udah ngasih tahu nih muridnya, setiap hari diajarin, setiap hari dikasih tahu, dikasih tanda-tandanya. Betul. Nanti kalau kamu salah pilih, ini yang benar. Kalau kamu salah pilih, konsekuensinya ke kamu. Nilai kamu yang jelek, nanti nggak naik kelas, begitu nggak sekolah kerjaan kamu nggak ada, kamu yang susah, kamu yang nggak makan. Betul. Kalau kamu pinter, nanti kamu masuk sekolah yang bagus, nilai kamu bagus, kerjaan kamu bagus, kamu wealthy, kamu bisa gedein keturunan kamu, itu konsekuensinya. Ya, oke, bisa saya tanggapi nggak? Silakan. Yang saya mau tanggapi begini, ada 2 keburukan yang diciptakan oleh guru tersebut. Yang pertama, dia membuka adanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu guru tahu tidak semua murid pasti selamat, pasti ada yang salah. Yang kedua, walaupun guru itu sudah mengajarkan karena dia membuka ruang kehendak bebas, maka pasti ada salah di situ. Yang kedua, guru menciptakan pilihan ganda yang berarti hanya ada satu jawaban yang benar. Misalnya A benar, B, C, D salah. Itu bentuk penyesatan, bentuk ujian. Itu semua keburukan. Secara konsekuensi logis, secara potensial guru itu telah menciptakan sesuatu yang menjerumuskan atau menyesatkan. Maka itu yang disebut buruk. Kalau kita larikan itu analogi kepada Tuhan itu Tunggu. Boleh saya sanggah dulu nggak ke situ? Boleh saya sanggah dulu nggak? Oke, coba disanggahnya di mana? Kalau semua jawabannya A, B, C, D benar dan semua muridnya lulus, nilai lulusnya itu apa Bang? Harga lulusnya itu nggak apa Bang? Memang nggak ada harganya harusnya. Nggak ada harganya kan? Apa bedanya sama ngasih ujian sama binatang Bang? Yang nggak dikasih akal?
Berarti karena Bapak mengakui realitanya memang ada ujian, ada buruk, berarti harus ada Tuhan yang menciptakan keburukan. Ada dua Tuhan. Karena realitanya ada Kayak Zoroaster Bang. Iya. Bukan, ini kita nggak bahas tentang Tuhan itu hilang enggak, kita cuman dari sisi keburukan dan kebaikan. Kalau terlepas nanti maha kuasanya terbatas, enggak, kita bahas baik dan buruk dulu nih ya, dipersempit nih. Ya, berarti kalau konsekuensinya, kalau ada Tuhan baik, konsekuensinya harus baik. Tapi Nah, karena itu kita melihat ada politeis, Bang. realita, Itu ada politeis. Iya, karena kita melihat realitanya ada keburukan dan tidak mungkin keburukan itu datang dari sumber kebaikan, maka harus ada sumber keburukan. Itu dari mana? Keburukan nggak mungkin datang dari sumber kebaikan. Karena dia sumbernya kebaikan. Bagaimana sumber kebaikan itu mengkonsekuensikan keburukan? Oke, ini kayaknya kebaikan sama keburukan terlalu kompleks buat Abang. Sekarang kalau Tuhan menciptakan kanan, Bang. Kanan baik, kiri juga baik, Bang. Duh, bukan soal baik atau enggaknya. Kalau dia menciptakan kanan, secara nggak langsung nggak dia menciptakan kiri? Masuk nggak? Ya. Dia nyiptain kanan doang nih. Berarti yang ke arah kiri juga kanan namanya. Dia nyiptain kanan doang. Iya. Kanan itu ada nggak, Bang? Ya. Sinyal mungkin dia, soalnya kalau pelanggaran ada beritanya kalau pelanggaran. Ditunggu aja nanti naik lagi kayak tadi, naik lagi. Sinyal itu dia. Sorry bang, dia letak kegeser dikit langsung keluar. Sorry bang ya, minta maaf. Karena gini bang, Yang Abang bilang dari satu sumber, kalau sumbernya kanan, dia nggak bisa menciptakan kiri. Betul. Harus ada sumber lain yang menciptakan kiri. Betul nggak Abang bilang tadi? Betul, sepakat. Kalau dengan dia menciptakan kanan, otomatis nggak ada kiri, Bang. Nggak perlu ada pencipta lain. Oke, anggaplah kanan baik, kiri buruk. Pasti kiri yang diciptakan bukan dari Tuhan. Pasti Tuhan yang buruk. Nah, itu dari mana? Jadi Tuhan menciptakan kanan, harus ada pencipta kiri. Harus ada. Nah, Abang nggak paham berarti situ. Dengan dia menciptakan kanan, Bang, otomatis harus ada kiri. Iya, karena yang nggak mungkin yang maha kanan menciptakan kiri. Karena dia sudah dipredikatkan sebagai yang maha kanan. Bang, dengan dia menciptakan kanan, secara tidak langsung dia menciptakan kiri, Bang. Nggak mungkin. Nggak mungkinnya di mana? Karena kanan dan kiri itu suatu realitas yang objektif. Kalau ada kanan pasti ada kiri. Kalau ada Tuhan baik pasti ada Tuhan buruk. Kenapa mesti ada kiri, Bang? Kenapa masih ada kiri? Mesti ada kiri. Kenapa mesti ada kiri? Karena memang dunia memang begitu realitanya, harus kanan. Iya, kenapa mesti kiri? Kenapa mesti kiri? Kenapa mesti ada kiri? Kan dia maha kanan. Iya, berarti ada maha kenapa kiri. Kenapa mesti kan? ada kiri? Nah. Pasti ada maha kiri kan? Ya, berarti sudah. Kenapa mesti? Kenapa enggak? Yang saya tanya, kenapa mesti ada maha kiri? Kan dia pencipta kanan. Ya. Kenapa mesti ada kiri? Itu memang konsekuensi adanya kanan, begitu kan jawabannya? Nggak mesti ada maha kiri kan? Harus ada. Loh, dari mana itu? Karena kan kalau ada Tuhan maha baik pasti ada Tuhan maha buruk. Kan itu pagan. Tuhan, itu abang ya. Nah itu abang pagan. Pagan itu seperti itu. Kalau abang menyembah api, seperti abang Zoroaster, nanti ada yang nyembah air. Nanti ada yang nyembah langit, ada yang nyembah bumi. Ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari. Iya, tapi itu kaum pagan begitu. Tapi memang nggak bisa dibantah kan. Maksudnya baik dan buruk ini memang ada dan sumbernya juga beda. Nah, sumbernya beda itu dari mana? Karena kan ada Tuhan baik, pasti ada Tuhan buruk. Kalau ada kanan, enggak. Dengan adanya Tuhan baik, dengan adanya Tuhan yang baik, berarti konsekuensinya secara tidak langsung buruk pun tercipta, sama seperti kanan. Saya bilang tadi ada satu pencipta yang menciptakan kanan. Kiri siapa yang nyiptain? Oh, berarti adanya kebaikan di saat yang sama adanya keburukan gitu, Pak? Harus ada. Kan tadi kita udah setuju kalau baik semua, baik nggak ada. Oh, berarti kalau ada kebaikan berarti mengkonsekuensinya ada keburukan gitu? Harus.
Oke, sekarang begini Pak. Kalau baik semua, Bang, kalau baik semua, ini di seluruh dunia nih baik semua. Baik itu ada nggak, Bang? Baik itu yang kita ketahui cuman baik, ya kita nggak pernah tahu konsep baik, tetapi memang itu kebaikan. Berarti baik Pada itu nggak ada ya? Pada dirinya kebaikan, tetapi kita nggak pernah tahu itu buruk. Abang nggak menjawab. Kalau di seluruh dunia ini baik semua, nggak ada sedikit pun buruk. Baik itu ada nggak, Bang? Nggak ada. Bagaimana cara kita mengukur dia baik? Semua orang begitu. Karena memang itu yang ada. Ya bagaimana kita tahu dia baik? Semua orang begitu. Oke, coba Pak Jibril definisikan dulu deh baik dan buruk itu apa. Coba biar sama-sama kan. Nah, di situ di situ saya menyandarkan terhadap Tuhan saya dengan kitab sucinya. Karena kalau tanpa Tuhan saya, Bang, saya jual anak juga boleh, menguntungkan. Saya jual diri juga boleh, menguntungkan. Baik untuk saya. Saya dengan uangnya saya bisa bikin anak lagi, saya bisa sekolahkan anak saya lagi dengan ini, dengan itu. Saya jual diri nih. Saya dapat uang untuk menyekolahkan anak-anak saya, untuk ngasih makan istri saya. Itu baik. Di situ agama turun, Bang. Di situ aturan Tuhan yang maha tahu, pencipta langit bumi beserta isinya, ngasih tahu yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Tapi begini Pak Jibril. Makanya umat muslim itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita diharuskan menjauhkan larangannya. Kenapa, Bang? Ya, jadi begini Pak Jibril. Saya ini belum masuk karena apa? Kalau kita mau runut logis Bang ya. Sebabnya ini kan baik. Akibatnya itu pasti baik semua, Bang. Nggak bisa itu sebabnya baik, akibatnya buruk. Karena baik dan buruk itu kontradiksi. Baik dan buruk itu tidak bisa bertemu. Itu dua hal yang kontradiksi. Dua hal yang kontradiksi tidak bisa menyatu dalam satu aspek. Ada namanya hukum non kontradiksi, Bang. Ya kan? Mungkin kita sepakat lah itu hukum non kontradiksi. Tidak mungkin sebabnya baik, konsekuensinya buruk. Itu seperti mengandaikan sebabnya itu baik dan buruk secara bersamaan dan akibatnya baik dan buruk juga. Padahal baik dan buruk itu tidak bisa menyatu dalam satu aspek. Itu hukum non kontradiksi. Oke. Jadi gimana kita mau membantah hukum non kontradiksi padahal kita mengetahui bahwa buruk itu ada, dia nyata. Dan sumbernya pasti bukan dari sebab dari segala yang baik, pasti dari sebab segala yang buruk. Saya mengetahui kok adanya kanan pasti adanya kiri, tapi kiri ini satu sumber. Hukum non kontradiksi ini abang paham nggak sih sebenarnya? Paham. Ini nggak bisa diaplikasikan ke dunia nyata, abang tahu kan? Kenapa nggak bisa? Hukum non kontradiksi itu contoh ya, premis 1 saya taruh, semua ayam adalah burung. Premis kedua, beberapa burung adalah hewan. Kesimpulannya, ayam adalah hewan. Itu non kontradiktif, Bang. Terus itu abang mau aplikasikan keluar? Kontradiktif. Gak bisa dong. Kontradiktif itu apa, Bang? Menurut abang? Hukum non kontradiktif. Iya, kontradiksi itu sendiri menurut Pak Jibril apa? Ini kalau pemahaman saya, kontradiksi nggak bisa itu sekaligus benar. Bukan itu hukum yang keempat. Saya lupa namanya apa. Hanya ada satu yang benar. Tetapi yang kontradiktif beda sama hukum yang keempat. Itu turunan dari dua hukum. Bukan, tapi ini nggak bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Bisa, karena begini. Kenapa tidak bisa diaplikasikan kepada dunia nyata? Karena Bapak tidak pernah akan melihat sesuatu yang kontradiktif di realita. Oke, sekarang gini Bang, saya contoh ini hukum kontradiktif ke dunia nih yang nyata aja nih Bang. Ya. Saya megang plastik nih Bang, satu plastik. Ya. Saya bilang isinya buah-buahan. Ya. Habis itu premis kedua, mangga itu buah-buahan. Ya. Kesimpulannya di dalam plastik saya mangga semua. Nggak bisa begitu. Itu bukan non kontradiktif, Bang. Nah, itu non kontradiktif dong. Itu di mana salahnya? Saya bilang di dalam plastik di tangan saya isinya buah-buahan. Itu premis 1. Premis kedua, mangga itu buah-buahan. Terus kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya di plastik saya buah-buahan. Loh, terus premis kedua, mangga itu buah-buahan? Non kontradiktif ya?
Begini bang. Non kontradiktif, abang akui dong, jujur dong. Itu non kontradiktif kan? Mungkin kita bukan membahas non kontradiktif, tapi pembahasan universal partikular pak. Nah itu non kontradiktif. Abang nggak bisa pakai ilmu non kontradiktif ini. Itu universal ke-applied partikular. Loh, Gini, yang saya jelasin tadi premis 1, saya megang satu plastik buah-buahan. Ya. Premis kedua, mangga adalah buah-buahan. Mangga bukan buah-buahan. Mangga adalah buah-buahan. Mangga adalah bagian dari buah-buahan, itu benar. Tapi kalau mangga enggak. Premisnya mangga adalah buah-buahan. Salah, itu salah. Itu premis yang keduanya salah. Loh, kok salah? Mangga bukan buah-buahan. Mangga adalah bagian dari buah-buahan karena tidak semua tapi buah, mangga buah-buahan bukan? Mangga adalah bagian dari buah karena tidak semua buah adalah Kok bagian? Jadi mangga bukan sepenuhnya buah-buahan, sebagian. Sebagian buah. Karena buah-buah itu jadi mangga adalah sebagian buah-buahan, bukan buah-buahan. Bukan buah-buahan karena buah itu mangga sendiri bukan buah-buahan, guys. Gimana sih? Mangga bukan buah-buahan. Bagian dari buah-buahan, Pak. Mangga apa? Oh, jadi mangga adalah bagian dari buah-buahan. Betul. Dia bukan buah itu sendiri. Buah itu jadi mangga bukan buah-buahan. Iya, buah itu dia melepaskan predikat-predikat yang partikular terhadap terhadap objek-objek yang ada, Pak. Di premis keduanya aja Bang udah kontradiktif nih. Oke, buah itu definisinya apa, Pak Jibril? Buah itu definisinya apa menurut Pak Jibril? Buah itu apa adalah sesuatu yang dia itu intisari dari pohon. Iya kan? Nggak mesti sih. Ya, tapi mangga itu adalah sebuah intisari dari pohon yang memiliki. Nggak mesti intisari. Yang memiliki, ya oke. Nggak mesti intisari. Tapi intinya mangga bukan buah. Mangga adalah bagian dari buah. Buah adalah buah. Mangga. Jadi mangga bukan buah. Abang ini ada yang korslet nih. Adalah. Ini maaf nih, argumen abang ada yang korslet nih. Mangga bukan buah. Coba abang tanya 100 orang di luar sana bang. Mangga bukan buah. Abang bakalan diketawain nggak? Ya, apel buah juga nggak? Apel buah juga. Oke, mangga sama apel sama nggak? Beda. Oke, tapi buah juga. Tapi sama-sama buah. Tapi sama-sama buah. Dia itu non kontradiktif nggak? Non kontradiktif nggak? Bukan non kontradiktif. Itu kesalahan. Itu non kontradiktif dong. Kan abang yang mau bawa non kontradiktif kemari. Begitu saya aplikasikan abang yang nantang. Gimana sih? Begini, itu bukan hukum non kontradiktif, tapi kesalahan dalam memahami universal dan partikular. Abang yang mau mengaplikasikan non kontradiktif ini ke pencipta langit bumi beserta isinya, sementara non kontradiktif ini nggak bisa dipakai satu doang. Oke, sekarang buah dan mangga itu kontradiktif nggak? Enggak. Oke, kenapa dipakai di dalam hukum non kontradiktif? Kan kita harus pakai yang kontradiktif, bukan buah. Ini makanya saya bilang di dalam saya megang plastik. Isinya buah-buahan, non kontradiktif. Tapi itu non kontradiktif. Abis itu saya bilang mangga itu buah-buahan, itu non kontradiktif. Jadi